Udah ya teman-teman ya, saya udah ada jemputan, mohon maaf ya. Ada kegiatan jadi saya pamit dulu ya. Mohon maaf kalau tadi saya bilang kasar karena inilah Yesus katakan akan kuajar orang-orang yang mengajarkan tidak benar. Yesus saja menghajar orang-orang yang tidak benar. Jangan kamu yang mengajar, nggak ada hakmu. Ya sudah Karina, kamu kembalilah ke jalan yang benar ya, supaya kamu Nggak ada mengenal aku Tuhan yang mengajar benar. orang, woi. Ya, ya kamu mengenal Nggak ada ya. Kamu mengenal Allah yang benar ya. 1 Yohanes 5 ayat 20 tadi yang saya kasih. Iyalah mu tertikam. Di dalam anaknya Yesus Kristus dia Yesus adalah bukan Allah yang Yahweh, benar. Bapaknya Yesus bukan dan Yahweh, hidup yang Yahweh adalah kekal. malaikat, Tuhan 1 gadungan. Yohanes 5 ayat 20. Kamu menolak kebenaran. Makanya Yohanes 8:44 ya, iblislah bapamu sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Tapi Rudi, yang disalib itu siapa? Ya, Rudi, sebab yang apabila mati ia itu siapa, berkata, ia selalu berkata dusta. Rudi Itu monopoli, saja yang dari mati itu saya, siapa? ya host, Pak Arif, terima kasih. Yahweh yang Ya pertama nanti saya kali naik lagi, saya masih ada berdusta. kegiatan ya. Shalom semuanya, Tuhan Yesus mengasihi dan menyayangi kalian semua. God bless Bapa di you. surga memberkati. Tuhan Yesus. Jadi yang disalib Tuhannya itu Yesus ya. berarti ya. Iya, Bapa di surga yang memberkati. Ya. Itu dia one tadi ya, Yesus only. Semua Ya dibebankan sama Tuhan. gini, Ferry, Siap. gini. Siap, Kak. Iya, maksudnya gini, Bapa di surga itu tak terhampiri, betul. Iya. Yang kita bisa hampiri yaitu anaknya. Anaknya juga memberkati, Bapa di surga memberkati. Tapi Oh, tidak kita ada pun kaitannya memberkati. Bapa dengan manusia. Boleh Tidak kita ada pun kaitannya saling Bapa dengan memberkati. manusia. Manusia dosa itu tidak terhampiri kepada Bapa. Yang bisa menghampiri adalah yang datang melalui Maria, yaitu Yesus. Ya. Ya, jadi Yesus juga memberkati. Manusia juga bisa memberkati. Aku memberkatimu, tapi kalau Ya. dia punya iman. Ketika Jangan kita mengucap memberkati orang-orang yang shalom, berdosa. kita memberkati. Shalom, alaikum, Iya. kita sama-sama memberkati. Sama, Kak, sebenarnya. Tapi saya tadi langsung ke sumbernya gitu loh, yang memberi segala sesuatunya. Itu. Iya, nggak nyampe itu kepada orang berdosa, nggak nyampe berkat itu. Iya. Yang nyampe Jadi, hanya saya dari tadi langsung Yesus ke sumbernya, pengantara. kan begitu. Itulah gunanya pengantara. Pengantara antara Bapa dengan manusia, orang berdosa, yaitu Yesus yang lahir melalui manusia. Oke? Nah, seperti pemahaman Pak Rudi tadi bahwa semuanya adalah Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Sementara kalau kita kaji ulang ya secara mendalam, secara inter lagi, come in ya, kita masuk ke dalam. Siapa sih yang disalib? Apakah Bapak atau anaknya? Kan begitu. Ya anaknya, inilah yang membuat satu perbedaan ya. Ini paling krusial dan sangat penting. Siapa yang disalib? Ya anaknya. Kita harus mau masuk ke dalam hal ini, bukan Bapak. Bapak tidak perlu menjadi manusia. Cukup firman-Nya yang menjadi manusia. Dia tinggal perintah dari singgasananya. Sama seperti presiden, dia mengutus para menterinya. Begitu loh, ada media yang menyampaikan firman-firman-Nya. Kalau Bapak itu tetap mulia di singgasananya, di kerajaan surga, di kerajaan yang menciptakan alam semesta ini. Dia tinggal perintahkan anaknya, perintahkan malaikatnya, perintahkan makhluk-makhluknya yang tidak kasat mata itu. Itu loh. Ngapain Bapak turun untuk disalib? Kan tidak masuk akal. Yang jelas itu adalah anaknya yang disalib. Siapa yang dipaku? Ya anaknya. Makanya ketika Yesus berdoa, ya Bapa biarkanlah cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ketika Yesus Nah, menyerahkan. ini saya sepakat dengan Anda, Bang Ferry. Iya. Ketika Yesus berdoa, ya inilah apa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Abun Demasmayon. Nah itu dia, Bapa kami yang di surga. Nikadas Semeka. Dikuduskanlah namamu. Itu yang betulnya. Siapa yang disalib? Anaknya. Bapak tidak perlu disalib, dia tetap di singgasananya loh. Aduh, gimana kita ini? Kacau memang. Ya betul sekali. Tapi yang perlu Anda garis bawahi lagi, yang di semak duri itu bukan Tuhan, cuman malaikat. Biar Anda masuk ke dalam kebenaran yang lebih dalam. Itu kebenaran yang lebih dalam, Bang. Iya, oke silahkan. Ketika kita menyebut Bapa juga itu bahasa bumi loh Kak. Tapi ini rancu jadinya. Bukan Dari soal penyebutan. menyebut gini, Bang. Iya. Tokoh yang menemui Musa itu Tuhan, Bapak atau anak, saya tanya. Itu media Tuhan. Ketika malaikatnya Yang turun itu bertemu media dengan Tuhan. Musa di semak duri Malaikat- Keluaran 3 itu Bapak atau anak? Jawab aja. Malaikat yang dipakai oleh Allah. Malaikat yang dipakai oleh Allah Nah, itu makanya. malaikat tuh.
kata Yahweh itu bisa dipakai ketika kita memuji Tuhan, itu dalam bahasa Ibrani-nya haleluya. Itu Nah prototipe itu dari bahasa Anda itu menuhankan bahasa Ibrani. Anda menyembah Tidak empat, bagi-bagi. Anda menyembah Bagi patung. Hashem. Patungnya apa? 4 huruf YHWH itu. Itu yang Anda sembah. Makanya Anda masih korslet di titik ini. Nggak bisa saya- membedakan Tuhan dan hantu. Saya tidak mau Tadi Anda udah memakai benar, mobil. Bapak itu berdiam di terang yang tidak terhampiri, nggak bisa dihampiri. Lalu ngapain Bapak nongkrong di Semak Duri? Ngapain Bapak datang di Semak Itu Duri? media loh, Itu Kak. kan Media. Kalau Anda malaikat, nganggap malaikat yang Yahweh dipakai itu Bapak. Allah gitu loh. Ada malaikat Kalau Anda Bapa, nganggap ada Bapak malaikat Yahweh iblis itu yang Yesus, telah Yesus tidak menantang pernah Tuhan. berubah dulu, sekarang dan selamanya. Bagaimana Yahweh mungkin pelaku malaikat yang genocide, tersesat Yesus Raja Damai. menuliskan Yesus tidak pernah seperti mengajarkan Taurat untuk apa? dan Komandan. Membumbun. Bahkan di Kejadian 9 ayat 5 dan 6, setiap setiap yang membunuh manusia darahnya akan ditumpahkan karena manusia itu adalah gambar Tuhan. Mau bangsa Oke, saya Kanaan, ikut mau bangsa narasi Anda, Kak mau Rosi. bangsa Saya ikut Israel, narasi mau bangsa Anda. Arab, mau bangsa Ketika Cina, saya juga manusia adalah menyebutkan gambar Bapak itu Tuhan, sebagai ya. Hashem, Anda juga bertentangan. Jadi Ketika siapa saya yang memakai bahasa sekarang Adonai ini, juga tegas Anda saja, Bang. bertentangan. Terus Bang bahasa Ferry. apa? Segini sekarang tegas saja yang Ketika kita melakukan memanggil Bapa genosida juga terhadap bahasa 7 bangsa bumi. karena itu Yahweh atau siapa? Iya begini, saya ikut narasi Anda. Ya, Ketika iya, saya apa? mengenal Bapak Jawab. itu sebagai Hashem, Anda juga Jawab bertentangan. dengan tegas kalau memang Ketika saya Anda sebutkan itu sebagai jujur, Allah, kalau memang Elohim, Anda juga mencintai bertentangan. kebenaran, Terus jawab nama dengan apa? tegas. Anda Siapa memakai nama pelaku bumi, genosida? oke, Yahweh, bahasa apa? Bahasa Yesus, alien atau kah? bapaknya Yesus? Jawab. Bahasa Mars kah? Bahasa planet lain kah? Jawab siapa pelaku genosida? Apakah Yesus? Atau Tuhan bapaknya telah Yesus? mengaku seluruh Atau ciptaannya di Yahweh? dalam. Baca di Kejadian pasal 7 ayat Tolong 4. jawab Bang dengan jujur. Loh, Orang saya Kristen tuh jujur. nggak ada yang berani jujur kan di titik ini, nggak ada yang berani bilang bahwa Yahweh adalah pelaku genosida. Saya mengatakannya, kemuliaan bagi ya, dia. Yahweh pelaku genosida. Makanya dia bukan Tuhan. Kan saya sudah Kata bilang. Yesus, iblis lah. Ketika saya tidak menyebutkan Iblis Yahweh, adalah oke, pembunuh saya ikut manusia narasi sejak Anda. semula dan Sekarang ini saya sebut membunuh Bapak itu 7 sebagai Hashem, bangsa. Anda sebut itu sebagai Kalau Anda bahasa bilang bumi. pembunuh 7 bangsa adalah Tuhan, berarti Anda bilang Tuhan itu setan, setan itu Tuhan, Bang Ferry. Bertobat, Bang. Oh Tuhan, ya Elohim. Ketika saya menyebut Bapak juga itu bahasa bumi. Terus Anda mau bagaimana? Ayo. Lihat perbuatannya, kalau Anda mau lihat siapa Tuhan itu, lihat perbuatannya, jangan nama-namanya doang. Bapak juga pernah menghapus Kan seluruh dikatakan apa? Semua, kebaikan. bahkan semua agama mengakui apa? Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Loh, Yahweh ini apa? saya Apakah tahu. dia maha pengasih, maha penyayang terhadap seluruh umat manusia? Enggak tuh, 7 bangsa dibunuh. Pakai akal Anda, pakai akal Anda. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang terhadap seluruh umatnya. Lalu apa yang dilakukan terhadap 7 bangsa Kanaan? Genocide. Anda masih bilang itu Tuhan? Bagi saya Anda perlu Latar berobat. belakang dari bangsa Kanaan itu. Kalau Anda tahu seharusnya Anda bisa pahami. Anda bangsa Kanaan itu Karena siapa? Anda ditipu Yahweh. Yahweh bilang ke dalam pikiran Anda bahwa dia Tuhan. Dia menyamakan diri dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia juga menyamakan diri dengan Tuhan yang berfirman kepada Abraham. Dia jelas-jelas menipu ya. Kan sudah dibilang Tuhan itu memerintahkan beranak cucu penuhilah bumi. Firaun juga dibinasakan oleh Tuhan. Kalau memang Terus- Yahweh Tuhan yang benar, kasih dong tanah kosong. Ngapain mesti merebut tanah orang? Kok Tuhan kelakuannya kayak gini, mengambil tanah milik orang lain? Kita aja kalau mengambil menyerobot tanah orang diproses nggak secara hukum di zaman-zaman sekarang ini? Ya? Iya, saya Dari zaman sebut dulu juga narasi begitu. Anda. Nah ini Saya sebut Tuhan sebagai menyerobot Hashem, Bapak itu Anda sebut tanah itu dari bahasa bumi. umatnya yang lain gimana, Bang? Ya. Tolonglah Anda tuh ya berpikir Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang terhadap seluruh umatnya. Lalu nggak siapa yang melakukan genosida terhadap 7 bangsa Ya, Kanaan, juga ya. mengambil tanah bangsa. Bang, bangsa Kanaan itu udah 500 tahunan loh tinggal di situ. Mereka hidup dengan damai, nggak ada masalah. Hanya ada masalah ketika bangsa Israel memasuki tanah mereka. Ya. Makanya bangsa Israel itu mengalami Iya, pembuangan dari Bang, bangsa waktu Israel Raja dari segi Babel. Yehuda. Anda ini 70 bagaimana? tahun mereka dibuang Yesus karena sendiri, dikatakan bagaimana apa? Anda bisa menilai Mereka Yesus apakah menanggung Yesus hutang itu dari bangsa darah. lain? Bu Rosi, Waktu apakah Yesus Kain itu membunuh dari bangsa Habel, lain? Bang, dikatakan Bukan dari apa? bangsa Israel. Darah Habel itu berteriak dari dalam tanah kepada Tuhan. Nah ini Iya, kalau Anda 7 jawab dulu bangsa ini, dibunuh, Bu. darah dari 7 bangsa ini berteriak dari dalam tanah kepada Tuhan juga. Prinsipnya nggak berubah, Bang. Prinsip itu nggak oke. berubah. Saya itu narasi Anda, Bu Rosi. Makanya waktu bangsa Yesus dari Israel Yunani, membunuh dari Israel. Yesus ya, dia mengalami pembuangan lagi 2000 tahun kan, dari tahun 70 waktu Bait Suci dihancurkan sampai tahun 1948 perjanjian Balfour berdiri negara Israel. Selama 2000 tahun bangsa Israel mengalami pembuangan. Karena kenapa mereka membunuh? Kenapa sih nggak jujur?
Mereka membunuh para nabi, mereka membunuh orang kudus, mereka membunuh Mesias, membunuh Yesus. Itu akibat kalau membunuh, tanah itu penuh genangan darah. Mereka harus terbuang dari tanah di mana mereka tinggal. Seperti apa yang dialami oleh Kain. Darah Habel karena berteriak dari dalam tanah. Dan Kain harus pergi dari tanah itu. Makanya dia pergi dari hadapan Tuhan dan mendirikan kota yang disebut kota, katanya namanya kota Henok. Ini prinsip-prinsip gini loh bang. Prinsip-prinsip bagaimana Tuhan bekerja itu harus Anda hayati, harus kita hayati. Ya, saya melihat perbedaan yang sangat besar Tuhan yang di Taman Eden ya dengan Yahweh. Penampilannya itu benar-benar ya, yang satu Tuhan, yang satu memang Tuhan gadungan. Semakin saya bandingkan semakin kelihatan. Melihat malaikat saja Ya, pun Bang. tidak, Bu Rosi. Bagaimana Anda bisa membedakan hal itu? Parameternya kan dari kasih Yesus bahwa pembunuh manusia sejak semula. Nama Habel disebut bang sama Yesus, nama Habel disebut Tuhan Yesus. Padahal dari Habel kepada bangsa Israel kan jauh bang. Tapi dia bilang bangsa Israel itu menanggung hutang darah dari Habel. Kejadian Sodom Gomora itu Kenapa gimana nama itu, Habel Bos? dimasukkan ya? Kejadian Sodom dan Dipautkan dengan Gomora itu keberadaan siapa bangsa Israel. yang Kenapa? Sodom dan Itu Gomora? berarti bangsa Israel itu ada di bawah binaan iblis. nggak bisa jawab. Gitu loh. Sehingga Habel pun Itu sendiri caranya Bang. Israel yang menanggungnya. Itu menggenapi firman Tuhan sebelum nubuatan-nubuatan inilah kalau firman nggak bisa Tuhan. membedakan Tuhan dan hantu. Yesus Begini nih Anda koslet. itu dari mana? Apakah di luar dari bangsa Israel Yesus yang Anda kenal itu? Ayo Bu Rosi dijawab. Itu gimana? Rose, tadi malaikat dari mana yang kamu bilang yang semak duri itu? Malaikat siapa? Malaikat dari Tuhan atau iblis? Ah, dia iblis, sudah malaikat iblis itu, malaikat iblis. Karena Pernah kalau dibahas Anda baca malaikat di iblis? ayat terakhir keluar pasal 3 Iblis, itu dia iblis apa? aja, nggak usah Dia bilang malaikat. memerintahkan misi genocide. Dia memerintahkan Malaikat misi itu, genocide. malaikat itu Tuhan kebenaran. bertentangan dengan perintah Tuhan di Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Bertentangan Nggak ada dengan iblis perintah malaikat. Tuhan. Bertentangan dengan perintah Tuhan juga di Kejadian 1 ayat 28. Berkuasalah, penuhilah bumi, beranak cuculah. Udahlah. Kok susah banget sih membandingkan Tuhan dan iblis? Nggak Ujung-ujungnya, bisa kalian. Rose, ujung-ujungnya di perjanjian lama itu Yesusmu jadi iblis. Itu ujung-ujungnya. Betul. Itu karena Anda nggak bisa memisahkan terang dari gelap. Waktu Tuhan menciptakan Yalah, terang dikatakan apa? udahlah. Tuhan menciptakan terang Aku nggak dulu, bilang kamu lalu dia tidak- memisahkan kami- terang itu dari gelap. Udah sesat itu. Oke ya. Rose. Kalian yang sesat menyembah menyembah malaikat, apalagi malaikat ini pelaku genocide. Waduh. Asik genocide aja. Aduh. Nggak ada yang berani kan? Nggak ada orang berani yang mengakui hal ini. Coba, Fakta sejarah Rose, ini kenapa nggak aku diakui? dulu coba, Yahweh. sekarang gini. Hasil Rose. pertama dari Yahweh adalah genocide tutup terhadap dulu ini, tujuh bangsa saudara, Kanan. tutup dulu. Itu hasil karya dia, masterpiece ya, karya dari Yahweh. yang Kata tulisan adalah apa? Dah. Gantian. Ya, gantian, silakan Karina, silakan Karina. Rose, Ya, gantian demi itu. coba kamu bedakan dulu Rose, bagaimana itu bangsa Ninive yang tidak jadi digenosidkan Tuhan karena bertobat dibanding dengan Sodom dan Gomora. Apakah itu kehendak iblis atau kehendak Tuhan? Coba kamu bandingkan dulu bagaimana itu ceritanya. Makanya kalau apapun situasinya ya, peganglah parameter yang udah dikatakan Yesus. Iblis membunuh manusia sejak semula, gitu. Apakah peristiwa Nuh ya ataupun peristiwa Sodom dan Gomora? Peristiwa Sodom dan Gomora itu udah nggak ada wanita dan anak-anak. Itu udah tinggal laki-laki yang tinggal laki-laki yang kemungkinan besar adalah para malaikat iblis. Kenapa? Kenapa saya berani bilang begitu? Karena dia Nggak jelas kan? karena dia Jawabnya nggak tahu jelas yang kan? datang, Netral, yang datang jelas itu. nggak jawabannya? Sorry. Ngaur. Para Nggak pria bisa kau sisa pria jelaskan. di kota Sodom dan Ninive yang Gomora bertobat ini, dengan mereka ingin Sodom dan apa? Gomora Mereka yang ingin tidak melakukan bertobat. sodomi kepada malaikat Tuhan yang waktu itu lagi ada di rumah si Lot, ya kan? Mereka ingin membangun budaya sodomi. Ya kan? Lagi-lagi yang membunuh penduduk Sodom itu siapa? Ya para malaikat iblis ini yang nyamar sebagai manusia. Mereka mau mengadakan sodomisme. Bro Ferry, rumusnya Rose ini pokoknya asal siapa membunuh, mau Tuhan mau iblis semua Tuhan. Ya,
Ananias dan Safira itu dari iblis. Yang membunuh itu iblis. Ya, ya, ya. Pokoknya Malaikat semua Tuhan yang dibunuh dikirim walaupun dari untuk apa itu apa? iblis. Ya, malaikat Tuhan itu kan dikirim apa? Nggak bisa kau bedakan untuk pembunuh dari Tuhan atau apa? pembunuh dari iblis. Dikatakan gini Karyana ya, dikatakan banyak keluh kesah orang. Jadi orang tuh udah berkeluh kesah kepada Tuhan karena kejahatan di Sodom itu. Apa tuh kejahatan Sodom? Ya itu, udah pasti membunuh anak-anak, membunuh ibu-ibu dan hampir musnah. Maksudnya perempuan udah nggak ada lagi, tinggal kaum gay yang tinggal di situ. Dan kaum gay ini mengincar apa? Dua malaikat yang nginep di rumah Lot. Jadi Ananias dan Safira yang dibunuh itu dari iblis juga. Yang korupsi. Iya. Oh, iblis juga Petrus. Loh, Petrus Anda tahu nggak? Petrus itu kan menyangkal Yesus 3 kali. Loh, Jadi kan bertobat. gini loh. Dia kan bertobat. Aduh, cetek banget sih. Iblis kan Gimana sih, ya di Lukas 21 Coba, di kau ayat bedakan 22 dulu bilang Petrus gini, dengan Judas. katanya Rese, kau bedakan dulu Petrus kata dengan Yesus, Judas. Bedakan dulu udah ngomong Petrus dulu dengan lah, Judas. ngomong dulu lah. Ya udah, aku ngomong. Kamu bedakan dulu orang yang bertobat dan seperti Judas bunuh diri sendiri. Dia sudah mendahului Tuhan dengan mengakhiri dirinya sendiri. Ada nggak pertobatan kesempatan kepada Judas? Seandainya ada, Petrus juga menyangkal 3 kali. Bahkan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku. Betul. Nah, apa pertobatan Petrus di mana? Kalau Yesus disalibkan, saya salibkan kepalaku ke bawah. Dan itu terbukti. Petrus mati martir dan dia mati karena kebenaran. Judas mati karena menjual Yesus dan dia tidak menyesal, malah membuang dan dia bunuh diri sendiri. Itu perbedaannya, Rose, harus bisa kau bedakan. Ya, jadi kau bilang yang membunuh Ananias dan Safira oleh Petrus, kau bilang itu dari iblis. Itulah kamu nggak bisa bedakan karena setengah beleng-beleng. Loh, Petrus mati di dalam kebenaran. Ujungnya yang penting Rose. Menyangkal Yesus 3 kali. Akhirnya yang penting pertobatannya. Gantian. Dia Adonai fobia Bu Rosi itu. Kalau Jadi Yesus punya gini ya, kalau Yesus bilang kalau saudara kita berbuat dosa, terbur 4 mata, bukan langsung dibumbun. Bumbun ini karena Rose ini ajaran pengen kucubit pipinya, kucubit pipinya. Residu sisa-sisa pengajaran dari Yahweh masih ada di dalam diri Petrus. Makanya dia Ananias dan Safira. Seandainya Karyana didekatku juga kan kucubit kau Karyana. Kucubit dia nanti, kucubit. Gak ngerti. Mana kebenaran, mana tidak benar. Mana yang dari Tuhan, mana yang dari iblis. Gak bisa dibedakan. Kalau orang berbuat dosa, tegur 4 mata dulu Karyana, bukan langsung bumbun. Kalau langsung bumbun itu ajaran Yahweh. Ini artinya dalam diri Petrus masih ada residu ajaran dari Yahweh. Begitu aja. Simple kok. Apa pula residu-residu? Gak ada. Akhirnya ujung-ujungnya Petrus meninggal dengan Nggak perlu lah membunuh Ananias dan Safira, nggak perlu. Residu Karyadut, waduh, mesin pembunuh. Apa kuasanya kalau tidak dari Tuhan? Apa kuasa Petrus kalau tidak dari Tuhan membunuh itu Ananias dan Safira? Itu kuasa dari Tuhan. Kamu tahu nggak? Itu bukan Kalau aku kuasa. punya kuasa, Rose, Itu kalau aku benih punya atau kuasa, residu aku dari juga ajaran bisa membunuh Yahweh. orang berdosa. Ajaran Yahweh yang masih ada dalam diri Petrus. Iya, membun-bun bayi suku Al-Malek gitu ya. Aduh, Dia nggak tahu. gimana ini? Nggak tahu membedakan mana Petrus itu menyangkal. Anda tahu nggak sih arti menyangkal, Karyana? Bisa, Petrus perlah, menyangkal Beb. Yesus. Menyangkal. Itu artinya Ya, dosa nggak? Petrus Dosa. itu sebenarnya Tapi udah menyesal nggak kategori dia? murtad, ya. Sebenarnya jadi Petrus itu udah kategori murtad. Yesus bilang, Troy. Nggak, by the end, Petrus gimana? By the end, Petrus gimana? Kalau kau bilang dia Berarti- rasul, jangan kau bilang dia rasul. Una familia ya berarti ya Troy ya. iya, makanya perkataan itu harus hati-hati kalau ngomong. Roh Kudus itu kasih, kata Yesus, aku datang memberi kabar sukacita, bukan membunbun. Iya, akhirnya nanti di neraka juga. Akhirnya si Petrus ini memframing karena dia tahu pewartaannya selama ini tidak membuahkan Nah, ya, aku hasil. turun ini dulu masuk naik kedua. Nah, Santai aja Beb. Waduh, Karyadut. aduh, Beb.
Lanjut Roy. Gara-gara kamu gitu Takut Roy. dia ya kan. Gimana Roh Kudus yang rasanya sukacita kok jadi pembun-bun ya kan? Alasan Berarti Roh Kudus itu mama. Gitu Mama, maksudmu Roy. ibu, kita nggak pernah menyuruh bun-bun. Yang korban Aduh, suami parah. istri gimana ini Karyana? Susah lah jawabnya. Oke, jadi ini menanggapi ya. Ini ada ayat ya yang menyatakan bahwa Tuhan itu maha muda, di tangannya segala pembalasan. Ini ada ayat dalam Matius. Ini perjanjian baru loh. Matius pasal 10 ayat 28. Bahkan ini perkataan Yesus sendiri ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah, tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Gitu loh. Jadi ini ada otoritas yang harus kita ketahui, bahwa Tuhan itu berkuasa memberikan penghukuman bagi yang menantang Dia, termasuk malaikat. Jadi malaikat ini menurut Bu Rosi malaikat yang mana? Karena masih ada malaikat yang masih mengikut Tuhan. Semua malaikat didatarkan sama Bu Rosi, gitu loh. Ayat 6 Bang ya, baca Ibrani 1 ayat 6 dikatakan begini, ketika Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, semua malaikat harus menyembah Dia. Maksudnya malaikat yang di dunia. Ya kalau malaikat di surga menyembah Tuhan, tetapi ada sekelompok malaikat yang nongkrongnya di dunia tidak menyembah Tuhan. Makanya diutus Yesus. Mengutus Supaya anak, berarti para ada malaikat bapak itu dan menyembah ibu di atas ya. Yesus. Oke, Makanya sekarang Yahweh itu berarti bukan Tuhan, karena dia hanya malaikat iblis. Oke. Dari mana saya tahu? Minta dengan Yosua Musa 5 ayat 13:4 mengatakan, Yosua 5 ayat 13:4, aku katanya panglima bala tentara iblis, dia dewa perang. Yuk, Keluaran 15 ayat 3. saya sudah Bahkan bawa dia pelatih datanya perang, tuh. Hakim-Hakim 3 Ini ayat pasal 2. 10 tadi, ayat 28. Dia Saya sudah bawa panglima, datanya. dia pelatih perang, Oh, itu dia perkataan pahlawan Yesus perang, alias sendiri. dewa perang. Udah 3 loh Bang, 2-3 ayat ya, cukup untuk membuat suatu perkara itu sah ya. Dengar dulu, saya sudah bawa data Matius pasal 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi Itu nanti penghakiman Yesus kalau dia datang yang kedua kali, bukan di zaman Musa. Kalau di zaman Musa itu Yahweh menerapkan kesewenang-wenangan. Dia berlaku sewenang-wenang karena dia adalah apa? Dia Tuhan gadungan, dia raja yang lalim. Oke, Anda katakan tadi malaikat yang menemui Musa. Terus ini malaikat siapa ini yang menuliskan 10 perintah? Bahkan di dalamnya ada perintah kasih. Apakah itu malaikat pengikut malaikat yang pernah menantang Tuhan atau malaikat Tuhan? Iya, Yahweh yang memberikan. Ya, di dalam hukum Taurat itu benar, Bang, ada kebenaran. Ada kebenaran, tapi Anda jangan lupa, ahli Farisi ini dikatakan Yesus apa? Keturunan ular beludak kan? Matius 23 ayat 33 bilang gitu. Dari 10 perintah ini dimanipulasi menjadi hukum misfot. Nah, di dalam hukum misfot inilah banyak hukuman mati. Begitu, Bang. Ya siapa lagi lah? Ini para ular beludak ini, keturunan iblis ini. Yahweh iblis. Yang misfot ya, misfot itu benar-benar adalah dari Parah, Yahweh parah, misfot. parah. Kalau 10 perintah itu adalah kesepakatan. Ini parah ini. Kalau Kesepakatan hukum antara Taurat terbuat Tuhan Yesus dibuat dan iblis udah parah ini. Udah parah Makanya ya. saya bilang Bu Rosi ini karena kenapa? Saya memang tidak membenci Bu Rosi ya, tetapi mudah-mudahan kebenaran Tuhan akan memberikan pemahaman kepada Anda. Begini Bu Rosi, saya tadi sudah katakan, saya bawa nama Hashem, Anda juga bertentangan. Saya bawa nama Bapa, saya bawa nama Adonai, Anda juga bertentangan. nama bahasa Bapak saya dulu. terima, Bang. Nama Bapak saya terima Bahasa karena dulu, itu kan nama bahasa gelar dulu. ya, Itu bahasa merujuk dulu. kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi. Bapakmu Bapak adalah saya terima. iblis kata Yesus, kau terima juga. Bapakmu itu iblis kata Yesus. Nah itu Kalau iblis yang paradok ada kok di ini Rosi. Troy. Itu iblis yang di semak-semak belukar itu. Ya kan Pak Rosi ya? Yang Iya turun benar, yang ke disebut semak-semak belukar itu belukar, iya kan? adalah iblis. Gitu. Ten Commandment. Gimana itu? Malaikat iblis menulis 10 perintah. Kan malaikat yang di semak duri itu yang memerintahkan misi genocide. Baca ayat akhir dari Keluaran pasal 3. Dia memerintahkan Musa keluar dari Mesir supaya bisa masuk tanah Kanaan. Bagaimana cara masuknya? Dengan mata pedang alias berperang. Penduduk aslinya dibunuh.
Saya tadi sudah bawa data kepada Bro Rosi ya, dalam Matius pasal 10 tadi ya, yang ke-28. Bahkan Anda menantang hal itu Anda katakan nanti. Terus nanti dan sekarang apa bedanya rupanya? Itu kan kita hanya menunggu penghakiman saja. Apa bedanya nanti dan sekarang ketika Tuhan pernah menghukum manusia sebelumnya? Ketika dia menyatakan kepemerintahannya. Apa bedanya? Lalu Anda memilah-milah hal ini, Yahweh bernama malaikat. Di mana itu datanya, Bro Rosi? Anda baca itu ya, bilangan Musa itu aja hampir membinasakan bangsa Midian. Itu Musa, bayangin, atas pengaruh Yahweh. Dan Yosua, kitab Yosua itu kitab apa bang? Kitab yang baunya darah semua. Kalau Anda baca itu kisah kematian semua. Saya aja bacanya belum mau muntah bang. Anda bacalah. Kalau Anda masih bisa bilang itu Tuhan, ya berarti Anda koslet. Gak sesuai dengan parameter Yesus. Yesus bilang, iblis membunuh manusia sejak semula. Ini membunuh 7 bangsa loh bang. Gak main-main nih. Saingan Hitler ternyata nih si Yahweh ini. Saingan Hitler. Enggak. Tapi ya, saya hanya mau Anda mengakui siapa pelaku genosida. Tentukan. Jangan takut Nah, kepada itu- mereka yang ada di itu sana. bisa Bilang aja muka mendengar juga, siapa. Rosei. Bisa Itu muka dia, juga orang Kristen itu. selalu menghindar dari pertanyaan Pada ini. saat Sodom dan Menghindar Gomora. dari pertanyaan ini, siapa Zaman pelaku Nuh. genosida atas 7 bangsa Kanaan? Yesus, bapaknya Yesus, atau Yahweh? Karena Yahweh ini bukan Yesus dan Yahweh juga bukan bapaknya Yesus. Dia sekali lagi malaikat gadungan. Kisah Rasul 7, 30, 35, 38, 53 bilang dia malaikat. Masih ngeyel kalian. Bahkan Yesus bilang apa? Dia itu cuma semak duri. Cerita tentang semak duri. Markus 12 ayat 26, Yesus gak memberi penghormatan kepada tokoh yang menemui Musa ini di Keluaran pasal 3. Dia bilang cerita tentang semak duri. Kalau memang itu Yesus, pasti Yesus bilang loh, akulah dia yang menemui Musa di semak duri. Yesus kan jujur. Dia anak Tuhan yang maha tinggi, dia pasti jujur kalau memang itu dia. Kalian orang Saya Kristen bisa bicara, seenak-enaknya ya. aja menyamakan Yesus dengan Yahweh. Saya bisa ngomong Hanya tidak. karena Ya bapak-bapak gantian. gereja, Pak Sony kan baru datang. Sebentar. Saya Hanya boleh karena ngomong, bapak-bapak ya? gereja melakukan pengkanonan Boleh, ini, boleh. yang mendudukan PL dan PB, Saya turun. merajut Yahweh dan Yesus Silakan, sebagai silakan. kesinambungan sejarah belaka. Kalian keterlaluan. Silakan Pak Sony. Mute dulu, Gantian. Rosei. Asal ngomong dia. Gantian. Silakan. Pak Sony apa? Kalau mau Ya, masuk silakan. kita buka dulu di itu. Di Ibrani 11 ayat 26. Lalu kita baca dulu. Ibrani 11 ayat 26. Ya, dibaca siapa yang ada Bible di situ? Teman-teman Kristen. Posisinya sebagai pangeran Mesir karena dia lebih rela menderita bersama bangsa ini. Kira-kira bunyi ayatnya begitu, Bang. Sebentar saya baca dengar ya. Iya, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Itu Musa. Musa yang berkata itu ya. Jadi Musa menganggap ya penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa sudah ngomong Yesus. Yesus sudah ada di surga. Tidak usah bahas ya, nanti kita berdosa. Sudah. Oh, berarti Yesus sudah di surga ya? Bersama siapa? Yang di surga Yesus itu? sudah di surga. Tidak usah kita bahas lagi. Bersama siapa Yesus di Ya, surga? bersama Pak para Sony. kudus. Bersama para kudus yang ada di surga. Bersama Bapa kan? Iya, bersama para kudus. Jadi Yesus di sebelah kanan itu orang-orang yang menang begitu ya. Iya, berarti dengan Bapa Bapa itu juga tidak ya. bisa melihat Bapa itu di dalam diri Kristus itu sudah. Kalau kita baca di Wahyu itu ya. Oh, dia ya Troy masuk Troy. Troy masuk Troy. Apa benar Bapa itu tidak bisa dilihat Troy? Gitu ya. Troy? Tapi kalau sudah di atas, Nah,
Dia sudah di atas di surga, ya disitulah dia kembali ke Oke. tempatnya semula, ke surga itu. Jadi dia jadi bapak, itu Gantian. dia sendiri jadi bapak. Gantian. Bapak itu berjenis kelamin apa enggak, Troy? Troy, Kalau Troy. siapa saya yang mau jawab ini? Enggak nih, Troy, si Troy nih masih ada telepon mungkin. Troy. Oh, Troy masih tenggelam ngopi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang di bawah, bantu tap layar teman-teman. Bantu absen foreign kalau ada teman-teman. Bantu posting ulang. Dibagi-bagikan ya. Tuh, ini kok tenggelam semua ini. Ferry, Jadi masuk dulu Fer. sekian banyak Kristen di atas teman-teman. Beda-beda warna doktrinnya ya. Lanjut. But netral. Tadi siapa tadi tuh egois sekali Sebenarnya sih dia. tidak berbeda kalau memang dia paham betul itu tentang perkataan Yesus ya. Kan banyak orang Kristen percaya Yesus tapi menolak jelaskan sesuai apa yang ada dalam Alkitab, dia tidak melenceng gitu. Tapi kalau si Rose ini banyak ya apa ya? Begini Bu Netral, saya malah sudah kasih bukti loh. Bukti ini Alkitab loh yang berbicara. Matius pasal 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah terutama kepada Dia, yaitu Dia di sini Bapa yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Gitu loh. Iya. Bu Rosa ini tidak mengakui bahwa Iya. Yesus Tapi gini loh. kurangnya pengetahuan. Penduduk, Anda nggak bisa lihat. Kejadian 6 adalah program di population, program pengurangan Iya, gantian, penduduk, gantian. program Jangan Tuhan kayak yang pasar lah, menandai gantian, program gantian. Saya masih di jalan pertambahan ini. penduduk Sih. sesuai Jadi dengan ada ayat itu Coba gantian, coba gantian, ayat coba dari gantian. dua- yang dibacakan 27. oleh Ferry, memang Allah berhak untuk murka Tuhan seperti berhak Sodom buat dan Gomora, apaan? mereka tidak mau bertobat gitu loh. Tetapi Allah punya hak untuk mau mematikan atau Tuhan untuk punya mau hak. menghidupkan. Allah bisa menghidupkan. Tuhan yang sewenang-wenang. Dia Tetapi ciptakan, terus selain kemudian dari dia Allah dan bunuh. Yesus, tidak ada yang bisa menghidupkan apa manusia. itu? Kalau Allah bisa Tuhan yang menghidupkan menciptakan, lagi, kemudian kalau dia mau bertobat, bunuh. gitu loh. Sabar Kak Rosi, seharusnya Anda bisa sedikit netral Kak Rosi. Karena kenapa? Nggak apa-apa kita berbeda pandangan. Saya bisa Iya. berterima dengan hal itu. Ya Tetapi udah, oke gini Bang, gini aja. Katakan dengan jelas kepada saya dan semua yang mendengar, siapa pelaku genosid atas 7 bangsa Kanaan? Allah punya Kejujuran organ. Anda Saya yang sudah saya bawa data. yang saya harapkan Saya kejujuran tidak Anda. berbicara Kalau atas Yahweh diri bilang saya Yahweh, kalau Yesus bilang Yesus, katakan aja ujilah kebenaran siapa? itu terlebih dahulu. Kalau Anda Siapa? benar, kita Takut uji kan? kebenaran itu. Itu berarti ada yang Anda tutup-tutupi. Anda nggak mau Yahweh itu dibilang iblis. Karena Kita uji kebenaran Anda nggak Anda. mau. Bukan Anda iblis. itu politeis, orang Kristen politeis. Menyembah Yesus, menyembah Yahweh. Sudah jelas Yesus bilang dia bukan pembunuh. Ujilah Yang pembunuh kebenaran itu iblis. kebenaran Udah. itu. Kita Susah uji banget kebenaran sih. Anda, Bu Rosi. Kita uji, bahkan dari kata Yesus sendiri. Saya sudah bawa datanya, Yesus yang berbicara. Bahkan dia mengakui. Bang, Bapak itu berkuasa. mengacu pada nanti akhir zaman. Tidak nanti dan Bahwa Tuhan sekarang, itu sanggup Bu. membinasakan tubuh dan roh. Lah iya, Anda ngerti Bapak nggak sih? itu berkuasa. Yang namanya penghakiman atas itu, segala Bang, sesuatu yang bertentangan apa? dengan pikiran-pikirannya. Kan begitu. Bang, pemberitaan Injil Masa itu, harus Bu? mendahului penghakiman, pemberitaan kebenaran. Nuh itu dikatakan memberitakan kebenaran loh. Baru ada penghakiman air bah. Jadi dikasih tahu dulu gitu loh, diberitakan dulu kebenaran itu.
baru ada penghakiman. Kalau Yahweh kan nggak ada masa-masa pemberitaan, masa-masa penyadaran, masa-masa pertobatan, nggak ada. Bukannya Nuh memberitakan kabar baik itu. Tidak ada yang mendengar ya kan? Seperti itu. Iya, di zaman itu pun sudah pernah berlaku hal demikian. Iya. Pasal Tapi 7 yang membunuh manusia di zaman itu Mengatakan siapa? bertobatlah kan Yahweh ada di yang situ bunuh. dikatakan. Yang bunuh Yahweh. Yahweh yang bunuh. Ih, Bahkan di sana yang bunuh dikatakan, iblis. menghapus segala sesuatu yang Dikatakan telah bumi diberikan. penuh dengan kekerasan, Bang. Bumi Gimana penuh ada dengan ini, kekerasan. Bos? Kejadian 6 ayat 5, bumi penuh dengan kekerasan. Berarti banyak penumpahan darah. Jadi para malaikat iblis ini dan para raksasa itu apa yang mereka lakukan? Mereka makan daging manusia dan minum darah manusia. Dari mana saya tahu? Hukum Taurat kan berlaku pada saat itu. Bilang mereka berdosa. Dan kenapa itulah sebabnya kitab Henok dicabut, karena kitab Henok menelanjangi. Ada yang namanya Azazel di situ yang mengajarkan para umat manusia di zaman Nuh itu untuk membuat senjata perang. Di Azazel ini apakah dia Itulah kenapa menuliskan 10 kitab Henok Taurat? dicabut. Ayo. Takut kan Ayo, Kak Rosi. ketahuan bahwa Apakah sebenarnya Azazel ini yang Azazel itu menuliskan dan 10 Yahweh kerjasama. Iya. Yahweh dan Azazel ini yang Azazel menulis ini 10 kerjasama Taurat? Bang di Imamat 16 ya ayat 8 ayat 10 ayat Iya, Anda 16 jawab dibilang Yahweh ini mengirimkan kambing hitam ke padang gurun Apakah untuk Azazel Azazel. ini Jadi kan jelas yang menuliskan Yahweh 10 bekerja Taurat sama kepada dengan Musa? Azazel. Ketahuan kan? Ketahuan. Gantian. Iya, jawab dulu. Saya bertanya kepada Kak Rosi, apakah Azazel ini yang menuliskan ke-10 hukum Ten Commandments kepada Musa ketika bertemu di Gunung Sinai? Yahweh yang menuliskan dengan jarinya. Halu lagi halu. Dia mengakui tapi dia bilang iblis. Aduh, gimana sih? Aduh. Tuhan Yesus aja mengakui Itu kok namanya kalau kamu iblis itu penguasa dunia ini. pelin-pelan. Waktu Yesus dicobai di Pelin-pelan, padang kamu pelin-pelan, gurun, Rose. Yesus tuh mengakui bahwa memang iblis Pelin-pelan penguasa kamu. dunia ini. Kok kalian ini gimana? Kalau iblis penguasa dunia ini berarti iblis juga berkuasa atas Israel. Kan Israel cuma bagian dari dunia. Gimana otak kalian? Semua dunia, semua dikaitkan dengan malaikat, semua malaikat. Yahweh tidak ada yang bernama malaikat. Makanya nggak ada. baca itu Mazmur 82. Di situ dikatakan Tuhan menggelar sidang ilahi. Dia bilang kepada para malaikat ini yang nongkrong di dunia, kalian itu kok berlaku tidak adil terus. Maksudnya mereka menyusahkan para janda ya. Terus mereka membuat orang lain itu menderita. Baca Bang, baca. Anda benar, Azazel. Ada pemerintahan para malaikat sebelum Yesus datang ke dunia ini. Yesus bilang yang berkuasa itu memang malaikat. Ini kan nggak pernah diajarin gereja kan? Nggak pernah diajarin kan? Jujur aja lah. Saya tidak tergantung pada ajaran gereja. Saya menyelidiki ajaran Alkitab. Ya saya juga begitu. Bahkan Kalau Yesus Anda sendiri menolak bahwa malaikat yang berkuasa sebelum Yesus datang ke dunia ini, ya itu berarti Anda menyangkali pengajaran Yesus. Orang Yesus ngaku, Yesus sendiri kan menyangkal bahwa iblis penguasa dunia ini kok. Anda bantah dulu Di perkataan Matius Yesus. 4 ayat. Makanya iblis kan berani bilang gini, semua ini kata iblis, akan kuserahkan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Dia nyuruh Yesus menyembah iblis. Itu sudah jelas bahwa itu malaikat Azazel. Itu sudah penguasa jelas. dunia ini memang Azazel iblis tidak dan mungkin para menulis malaikatnya. sebelum Taurat. Gimana Ini Anda yang nggak pernah diakui di dalam kekristenan, Taurat. nggak pernah diakui oleh bapak-bapak gereja bahwa Anda sebut dunia itu ini sebagai adalah Azazel. penguasanya iblis dan para malaikatnya sebelum Yesus datang ke dunia ini. Ya, saya Yahweh baca dan sebelum Azazel Yesus sudah datang ke dunia ini ya, Bang. beda otoritas, sudah jelas-jelas Nggak beda diakui oleh pemanggilan, gereja penyebutan. pengajaran hal ini bahwa memang iblis yang berkuasa dan para malaikatnya atas bangsa-bangsa ini nggak diakui. Makanya mereka gagal melihat Yahweh itu bukan Tuhan. Mereka gagal, nggak bakal bisa melihat lah kalau kalian nggak bisa memisahkan antara terang dan gelap. Ini makanan keras Bang, kata Ibrani apa? Makanan keras hanya untuk orang-orang dewasa yang terlatih panca inderanya, menolak yang jahat dan memilih yang baik, alias membedakan Tuhan dan iblis. Itu hanya Neo Marcion yang punya kemampuan membedakan Tuhan dan iblis. Iyalah. Yesus tidak pernah Nggak pernah diajarkan kok di gereja, nggak pernah diajarkan. Nggak pernah diajarkan seluk-beluk iblis Yesus kepada tidak orang pernah Kristen. mengajarkan Semuanya Marcion. dianggap Tuhan. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Padahal ada hantunya. Mana lagi ini? Ada hantu. Neo Marcion. Kalian Yesus maksud tidak aja pernah kalian bilang mengajarkan Yahweh itu Neo Tuhan. Marcion. Padahal udah jelas Nggak ada penyaku itu. pelaku genocide Anda bilang Tuhan. Itu berarti Anda membiarkan kesadaran Anda itu ditindih oleh iblis.
Mau aja dibohongin iblis. Kalau saya sih nggak mau. Saya dengar kata Tuhan Yesus, oh iblis itu pembunuh manusia. Itu saya pegang parameter Yesus itu, saya pegang dalam menilai perbuatan dari Yahweh ini. Perkataan Yesus yang saya jadi pegangan untuk menilai siapa Yahweh. Kan udah ada kesaksian juga dari Stefanus di Rasul 7. Gitu loh Bang caranya. Kalau Anda nggak begini, Anda akan terus melihat setan itu Tuhan, Tuhan itu setan, hitam itu putih, putih itu hitam. Hanya Neo Marcion yang tahu membedakan Tuhan dan hantu. Dari mana Yesus mengakui Neo Marcion? Tadi Anda katakan. Terus ada Trinitas di Bible kan gak ada juga bang. Iya nggak ada. Memang saya bukan Nggak ada. nggak ada. Yesus nggak pernah mengakui denom-denom itu. Siapa sih denom itu? Apa itu denom? Iya, mereka apa kan buat sendiri karena beda-beda paham. Akhirnya mereka mendirikan masing-masing denom-denom itu. Contohnya Marcion ini. Kalau kalian menggantungkan iman Anda sepenuhnya kepada bapak-bapak gereja, dibohongin nggak Contohnya tahu Marcion. kan? Dibohongin nggak tahu kan? Ya kita Tuhan hanya bilang bersandar apa? kepada Allah dan Yesus. Makanya Kan Tuhan itu. Yesus gini loh. Penuhi undangan Tuhan Yesus, belajarlah padaku. Matius 11 ayat 28. Belajar bang kepada Yesus. Tapi saya Biar lihat tahu kamu tidak membedakan belajar Tuhan sama dan Yesus kamu. hantu. Kalau saya lihat kamu Kalau tidak Anda belajar sama dari Yesus. Anda akan bisa membedakannya, Belajar sama Bang. Anda akan bisa, Marcion. saya jamin Anda akan bisa Kamu belajar membedakannya. sama Marcion Ya gitu kalau loh. belajarnya sama bapak-bapak gereja doang, pendeta-pendeta doang, ya nggak bakal Yesus bisa itu lah berasal kalian dari membedakannya. Israel. Tulisan-tulisan Musa bernubuat tentang Yesus. Yesus itu berasal dari Israel. Sekarang Israel diserang bahwa Israel itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Begitu kata Kak Rosi. Terus Yesus yang mana yang mau Anda kenal ini? Dia berakar dari sana. Musa menuliskan tentang dia, pengenapan tentang dia. Dia berasal dari Israel. Dia diutus terutama sekali bagi Israel. Dia Gimana? mengikut Yesus yang apa? Yesus yang gondrong Ya, rambutnya itu. benar. Jadi kan Roma 1 ayat 3 bilang gini, Injil ikut adalah Yesus tentang yang anaknya. gondrong. Sebentar. Saya bacakan Roma 1 ayat 3 kan Kamu bilang ikut gini, Yesus Injil gondrong, adalah kan? tentang anaknya Itu yang Yesus menurut palsu itu, daging rambutnya diperankan dari gondrong. keturunan Daud, tetapi menurut roh dia adalah anak Tuhan yang berkuasa. Jadi hanya pinjem daging doang, dan daging ini kebetulan bangsa Israel. Kalau misalnya Tuhan mau pakai bangsa Mesir, emang ada masalah juga sebenarnya. Tetapi kan demi menggenapi nubuatan para nabi, ya makanya bangsa Israel. Tapi bukan berarti bangsa itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tidak, Tuhan tidak memilih bangsa. Ya, Tuhan itu memilih apa? Orang-orang yang beriman di dalam bangsa itu. Makanya ada silsilah Yesus. Dipilih orang-orang yang beriman. Yang beriman juga kepada Abraham. Gitu loh, Bang. Saya tahu Ya. hal itu, saya tahu. Kalau Masalahnya Anda berpikir bangsa Israel itu adalah Anda pilihan, itu, ya Anda udah dibohongin Anda Yahweh itu, lagi. sehingga Anda Karena mengatakan Tuhan sayang terhadap semua manusia. Nah, kalau itu saya Tuhan paham. tidak membedakan orang. Betul, saya tidak Ya tidak sudah, kalau Anda terus-terusan meninggikan bangsa Israel, meninggikan bangsa Ibrani, dan Akarnya merendahkan dari bahwa sana. bangsa lain itu hanya Akarnya bangsa dari misalnya, sana, Kak. bangsa Bang, ajaran Yahweh apa sih kalau mau jujur? Bang, ajaran Yahweh itu melihat bangsa-bangsa lain itu anjing. Ya, Anda Iya. tahu tuh. Justru Tuhan Anda ke Israel, Bang. Anda itu diludahin ya. Kalau Anda ke Israel sekarang, Anda itu diludahin. Saya jamin, Bang, Anda diludahin. Lalu Saya keturunanmu jamin, akan Bang Ferry yang ganteng ya. Hmm. Kalau Anda ke Israel, Anda pasti diludahin. Saya diludahi kalau saya membawa doktrin-doktrin gereja, tetapi kalau saya tidak membawa itu karena pemahaman saya paham tentang Tuhan yang satu. Gitu loh Kak Rosi. Itu, Bang. Memang itu ajaran Yahweh. Bahwa orang lain itu adalah apa? Cuman ternak. Cuman ternak yang layak disembelih. Itu ajaran Yahweh loh. Mengerikan kan ajaran dia. Padahal ajaran Tuhan apa? Ajaran Tuhan yang benar kan? Ajaran Tuhan yang benar apa, Bang? Di Kejadian 9 ayat 5 dan 6 tadi sudah bilang, manusia itu gambar Tuhan. Tetapi kalau Yahweh mengajarkan apa? Manusia itu ternak. Anjing. Itu ajaran Yahweh, Bang. Ini, jujur aja lah. Kalau Anda baca itu di Talmud Babilonian, Bang, itu bilang begitu, manusia itu hanya apa? Ternak. Tapi kan beda dengan ajaran yang Tuhan yang berfirman kepada Nuh. Manusia itu gambar Tuhan. Lu ngapain saya nyembah Yahweh? Saya dianggap anjing, ogah?
bersih diaman semua. Kita lihat ya, ini kan dari satu sumber yang sama, kitabnya sama awalnya kan, yang di kanon Bapak Gereja itu ya, oh, itulah yang kalian pakai kan, yang bersumber dari Katolik, kemudian ada Protestan dan segala ininya, turunannya atau denom-denomnya ini. Nah, itu tapi bersumber dari satu, itu yang di kanon Bapak Gereja di abad 4 ya. Nah, ini kenapa beda-beda ya pemahamannya? Apa memang di teman-teman itu tidak ada standar untuk menafsir Bible itu? Maksudnya bebas menafsir ya. Tiap-tiap mereka ini bebas menafsir. Akhirnya jadilah perbedaan tafsiran, melahirkan banyak denom gitu loh. Oke, kita sapa Celesius. Ya, Beda lagi. selamat siang. Warna doktrinnya kayaknya beda lagi nih. Trinitas, Oneness, atau JO atau apa Bunda ini, Bunda Rosi? Marcion, New Marcion. Apa Bang warnanya? Kalau saya sambil makan siang ya. Oke, Ya, selamat makan siang lagi, Bu Bang. Rosi sama teman-teman. Lanjut. Lanjut Bang, lanjut. Akur aja. Pak Akur. Neo. Diskusi akur. Celsius apa Bang ininya warnanya? Apa ya, JO juga ini? Saya Katolik. Oh, Katolik. Nah, inilah sumber awal daripada kekristenan. Ini kan dari Katolik ya. Yang di kanon Bapak-bapak. Sangat betul. Ya, nah kenapa ini bisa bawahnya ini Bang setelah Martin Luther ini di abad 16 ini kemudian pecah ini denom dan tafsirannya berbagai macam Bang. Yang terbaru ini kita lihat ini banyak sih terbaru banyak. Loh, Pak Denny yang ngaku Tuhan dan segala macam. Mbak Rosi ini agak lain dia loh. Ya. Tapi tentu dia ada landasan di Bible juga bahwa ya kata Yesus Yohanes 8:44 iblislah yang menjadi bapakmu. Dia adalah pembunuh sejak semula, pembunuh manusia sejak semula. Nah, kalau kita lagi perjanjian lama, aduh, bunuhlah. Itu ya saya rasa berdasar juga apa yang mereka Mbak Rosi sampaikan ya. Silakan Bang Celsius. Ya, Seorang oke Katolik. teman-teman. Jadi pada mulanya itu Yesus hanya mengajarkan satu ya. Tidak ada denom-denom ya. Yesus itu tidak pernah mengajarkan denom. Ya. Nah, kenapa ada Luther Martin ya pada abad 16? Ingat teman-teman ya, terutama yang Protestan, saya ingatkan, ajaran Luther Martin itu sudah dianatema oleh bapak-bapak gereja. Ya, ingat loh ya, sekali lagi saya katakan, ajaran Luther Martin itu sudah dianatema oleh bapak-bapak gereja melalui konsili. Artinya apa Ya. Bang? Mohon maaf, ini istilah anatema. Anatema itu dilarang. Oh, lanjut dilarang ya. Ya, kalau Bunda paham di Indonesia kan ada itu ya ormas ya. Kalau nggak salah ormas FPI, yaitu Front Pembela Islam, itu sudah dibubarkan oleh pemerintah. Artinya sudah dilarang, ya kan? Nah, kalau sudah dilarang berarti tidak boleh lagi ada pengikut-pengikutnya. Begitu. Artinya itu organisasi itu sudah dilarang, tidak boleh ada lagi. Itu poinnya ya. Jadi Luther Martin ya itu sudah dianatema, sudah kalau dalam Islam itu diharamkan. Ya. Diharamkan. Jadi saya tidak tahu pengikut-pengikut Luther Martin mereka punya akal apa tidak. Padahal itu sudah jelas-jelas dilarang. Kenapa mengikuti ajaran yang sudah dilarang? Itu pertanyaannya. Mengapa? Apa ini hanya klaim? Apakah Bapak- kalian punya akal atau bagaimana? Ya Bang. Begitu. Apakah klaim semata ini? Lanjut. Gimana Bang? Jadi
Jadi intinya ya, ajaran Luther Martin itu sudah dianatema oleh bapak-bapak gereja. Paham itu ya? Contoh dalam Injil. Dengar, dalam Injil itu ya, ada juga Injil Barnabas. Itu sudah beredar. Injil Barnabas itu sudah dilarang untuk diikuti. Itu siapa yang melarang itu adalah otoritas tertinggi gereja seluruh dunia. Itu yaitu melalui konsili itu dalam Katolik. Jadi kalau ada orang yang mengikuti ajaran yang sudah terang-terangan dilarang, itu namanya orang tidak berakal. Tidak beriman pada Alkitab. Kenapa dianatema? Itu pertanyaannya. Kenapa dianatema ajaran itu? Karena apa? Tidak sesuai dengan fakta. Itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Itu sebabnya dianatema. Oke, Pak Salesius, biar jangan terkesan bola bali menerangkannya Pak Salesius. Jadi izin ya, dalam hal ini saya tidak ingin masuk ke koridor lain. Baik itu saudara saya Katolik, baik itu saya, karena kalau kita berbicara tentang, saya nggak tahu dengan apa Anda menanggapinya ketika Anda berkata otak Protestan ini di mana. Saya sendiri bukan seorang Protestan ya, tapi saya berangkat dari situ. Tapi kalau Anda berkata ya, ini artinya Anda mengucapkan sesuatu hal yang sensitif. Makanya dalam hal berdiskusi seperti ini, saya tidak terkesan untuk membahas di luar daripada koridor saya. Begitu loh, Bang Salesius. Kalau Anda bisa di dalam Katolik itu sangat jelas abangku ya. Ajaran itu sudah dianatema. Sudah jelas. Tidak ada lagi. Dan yang mengatakan dianatema itu adalah pimpinan tertinggi gereja Katolik sedunia. Dia punya otoritas itu. Saya tidak ingin masuk ke Katolik. Saya tidak ingin masuk untuk membahas itu Katolik. Loh, ini bukan sensitif. Memang ini sudah jelas kok. Oke. Sudah sangat jelas. Iya, tapi saya sederhana ya. Saya ingin menyatakan. Sudah ada itu di dalam KGK gereja Katolik itu. Ada itu. Jadi begini, Bang Salesius. Anatema itu. Konsilinya jelas juga. Nah, saya sudah tahu anatema itu. Jadi maksudnya begini. Tujuan kita itu kan untuk edukasi. Jangan terkesan pulang-pulang balik untuk menjelaskannya. Artinya begini. Saya netral aja dalam hal ini. Kenapa? Saya tidak ingin terkesan ya sensitif dalam membahas di luar daripada koridor saya. Begini, kalau kita mau merujuk pada ajaran Yesus, benar kata Anda bahwa Yesus tidak mengajarkan denom. Karena kenapa? Yesus sendiri pun mengajar tidak pada gereja, tetapi pada sinagoga. Karena dia rabi Yahudi, dia seorang guru pada saat itu, pengajar. Begitu loh, Bang Salesius. Jadi kalau Anda lebih mengedepankan denom dalam hal ini, ujung-ujungnya Anda mengatakan orang lain juga tidak benar. Ini juga saya tidak benarkan. Karena kalau kita benar-benar masuk ke dalam ajaran Yesus, Yesus tidak mendirikan gereja loh. Yang dia dirikan itu jemaat. Jemaat apa? Kan begitu. Iya, kenapa saya tadi menyebut kata denom? Karena ada penanya, Bunda siapa namanya? Bunda R ini ya. Karena Bunda Yesus Rahma kalau nggak salah. orang pria Yahudi yang pernah disebut rabi. Dia mengajar di hari Sabat, Sabtu. Gitu loh Pak. Iya teman-teman. Intinya Luther Martin itu ajarannya itu kan sudah di luar apa yang ada dalam Alkitab. Sudah di luar. Makanya itu di anatema oleh bapak-bapak gereja. Dilarang. Begitu loh. Pertanyaannya, kenapa kok ajaran yang sudah dilarang kok banyak pengikutnya? Kenapa? Apakah pengikut ini tidak punya akal? Kan saya nggak tahu gimana Anda memahami perkataan saya loh Bang Salesius. saya kan bicara tentang denom tadi toh. Denom. Ya. Iya. Saya berbicara tentang sesuai pertanyaan Bunda Rahma. Denom itu kenapa kok seperti ini, seperti gitu. Makanya saya jawab itu. Pak Salenius sih boleh bertanya sesuatu? Oh silakan Bunda, silakan. Iya. Siapa yang memberi otoritas kepada gereja pertama itu? Maksudnya apakah ada catatan Yesus pernah memberikan otoritas kepada gereja pertama itu?
saya nggak mau masuk ke sana ya. Saya nggak mau masuk ke sana. Izin. Disclaimer dulu. Saya nggak mau masuk ke sana. Rosi Mede ini apa? Denomnya apa? Soalnya kan tadi Bapak sudah bilang Bapak maksudnya yang lain di anatema karena itu keputusan dari gereja. Enggak, saya Lalu tanya saya dulu, bertanya, Anda latar siapa belakangnya yang apa? memberikan otoritas kepada Ya, gereja nanti saya pertama itu jelaskan. Ada dalam untuk Alkitab. membidat-bidatkan yang lain? Siapa? Ya, ada dalam Alkitab, ada dalam Alkitab. Tapi saya tanya dulu, Anda itu latar belakangnya apa? Iya, saya tadinya Protestan. Ya. Dari mana? Dari Katolik, Kristen atau apa? Ya Protestan Protestan apa, atau? Bang? Protestan apa artinya? Protestannya. Ya. Oke, Protestan. Oke, artinya mengikuti jejaknya Luther Martin kan? Iya. Benar atau salah? Benar. Iya. Ingat loh ya, itu ajaran Luther Martin itu sudah dianatema. Supaya Anda tahu. Kalau memang benar Sudah ya, dilarang. sebentar Bang, sebentar. Iya. Tahun 2017 dicatat ya, kalau saya nggak salah ya. Pertama begini, Paus Yohanes II pernah mengatakan bahwa gereja Katolik meminta maaf atas dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Ya, jadi kalau Anda masih menggaungkan kata anatema, di mana Paus itu sendiri sudah pernah minta maaf, apa yang mau Anda lakukan? Apa yang sedang coba Anda nyalakan? Nyala api apa yang coba Anda nyalakan sekarang, Bang? Makanya saya nggak mencoba masuk ke sana kan begitu. Anda keterlaluan sekali. Yang saya nyalakan sekarang. Satu lagi Bang, faktanya kalau nggak salah 2017 Paus almarhum Paus Francis ya melakukan apa? Interfaith. Jadi semua agama saling bersatu katanya kan. Kita semua katanya berasal dari keturunan Tuhan. Itu kata Paus Francis. Terus Anda tiba-tiba membawa suara di zaman Martin Luther yang sudah di mana Paus Yohanes udah minta maaf, John itu udah minta maaf. Terus Paus Francis juga udah bilang, kita ini sama semua. Gimana Bang, suara apa yang Anda suarakan Anda ini? Anda tuh membawa ya bendera perang kalau saya dengar dari pernyataan Anda. Bukan bendera perang, itu kan sudah jelas toh. Ini ajaran ini tidak boleh diikuti. Itu sudah jelas. Menyebutkan itu Bang karena ya Kenapa? Kenapa? Joint declaration dengan apa? Itu yang saya suarakan. Apa yang kan, Bang? Dia udah melakukan joint declaration. Apa maksudnya? Pernyataan bersama bahwa udah bermaaf-maafan antara Protestan dan Katolik. Anda lihat aja lah, di Google aja lah, di YouTube tuh banyak kok. Jadi Paus sendiri misalnya menemui gereja Ortodoks, Paus menemui gereja apa lagi? Gereja Lutheran di Jerman. Ada semua Bang videonya. Terus Anda membawa suara yang tahun 1500-an ini. Anda mau ngapain Bang di sini saya tanya? Loh, yang kalian harus tanya itu ngapain kalian abad 16 Bapak membawa ajaran-ajaran yang tidak sesuai di mana Paus bilang semua Begitu. kita adalah sama. Paus Francis almarhum Paus Francis bilang kita semua apakah sama Protestan? anak Tuhan. Dengar dulu. Tetapi Anda mau membawa suara sumbang lagi. Apakah Apa Anda tujuan percaya Anda sama bicara Paus? seperti ini Bang? Apa Dengar tujuan dulu. Anda? Dengar dulu. Percaya nggak sama Paus? Anda? Percaya tidak? Saya hanya menghormati aja, tapi saya nggak percaya. Yang saya percaya Tidak hanya percaya. Tuhan pencipta Ya, langit itu. dan bumi. Saya Itu. percaya kepada Tuhan pencipta langit. Kita nggak diperintahkan untuk percaya kepada iya, manusia, saya paham, Bang. saya paham. Kita tidak diperintahkan Otoritas. percaya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang maha tinggi. Sekarang saya tanya Anda, otoritas tertinggi dalam Protestan apa? Bang, saya tidak memberi diri saya untuk tunduk kepada manusia. Saya tunduk kepada Tuhan saja. Berarti Anda ini tidak membaca Alkitab. Saya nggak peduli. Anda nggak membaca Alkitab. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli Pak, semua itu ya. Ya sudah, kalau nggak peduli ya sudah. Ngapain Karena kata diskusi? Tuhan Yesus gini di Matius 11 ayat 28, belajarlah kepadaku. Saya ikut pesan Tuhan Yesus dong, belajar kepada Dia. Ya bukannya saya nggak menghargai, tapi tolong Bang, Anda jangan membuat Rosi saya tahu nggak? tunduk Rosi lagi tahu kepada nggak? manusia. Dengar dulu. Anda Rosi, bilang ini Rosi, dia anatema. Anda Udah dengar. selesai Bang, Anda- urusan anatema itu udah selesai. Ya, Paus Ya, Francis Anda udah tahu bilang nggak? kita semua sama. Anda paham nggak? Paus Anda paham Yohanes juga nggak? udah minta maaf. Jadi Anda itu Yesus suara-suara sumbang membilang, yang dengar sebenarnya dulu, sudah selesai. dengar. Anda bawa-bawa lagi, Anda kobar-kobarkan di Lah, komal. memang kalian itu sudah dianatema. Jangan ada yang ikut ajaran yang sudah dilarang.
Paham nggak itu? Itu Nah, sudah kalau Paus tegas Undang kok aja mengakui bahwa dia pernah melakukan kesalahan di masa lampau. Ya sudah, kalau kamu mau berarti ikut, kan dalam hal silakan termasuk dalam hal ikut. menganatema. Dalam hal Itu loh. menganatema, membidatkan. Kalau Dia udah sudah pernah ada mengakui fatwa, kesalahannya, Bang. Jadi Anda sekarang kok Kalau sudah ada mengorek luka fatwa lama. untuk Anda tidak itu boleh mengorek luka mengikuti, lama. ngapain Ya, kalian Bang. ikut? Anda itu keterlaluan sekali loh. mengorek luka lama. Kita semua udah dibilang ya. Itu. Dia udah minta maaf. Anda Sabar. korek-korek lagi. Sabar, Anda tuh nggak sabar. pantas bicara anatema, Bang, di saat seperti ini di mana Izin. Paus Yohanes udah minta maaf. Mbak Rosi izin saya sapa dulu Bang Zuma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Beliau nggak monitor kayaknya. Lanjut Bun. Ingat loh, itu Konsili Trente itu menghasilkan keputusan anatema itu. Tahun berapa? 1545 dan 563. Itu Konsili Trente menghasilkan keputusan itu bahwa ajaran yang dikeluarkan oleh Luther Martin itu dilarang, di anatema. Itu sudah Berarti jelas. Anda nggak update, Bang. Anda baca itu sekitar tahun 2017. Itu sudah jelas itu. Konsili yang mengatakan itu. Proses, ya apa? Soalnya Dia apa? melakukan Protestan kan nggak ada joint konsili. declaration dengan gereja Nggak Lutheran ada di konsili. Jerman. Protestan Berarti Anda nggak ada update. otoritas tertinggi, Di mana tidak dia, ada. Ya, dia bermaaf-maaf, Hanya muncul-muncul gitu aja. dengan gereja di Jerman. Sekarang Anda masih Betul membawa loh. suara anatema. Berarti Anda itu apa? Ini saya Seperti mengobarkan pegang bendera itu. perang. Itu yang saya nggak Konsili suka dari Trente ini Anda, sangat ya. jelas. Ya, Bang, Sangat udah jelas Bang, udah konsili. selesai antara Katolik Ya. dan Protestan sudah selesai. Jangan Anda mengorek luka lama. Ya, Lah yang mengorek siapa? ya Anda tadi bilang di anatema, padahal udah selesai. Lah, ya memang Anda benar, saya pelajari baca itu konsili Paus kok, hasil Francis konsili. ya sudah melakukan joint declaration gimana sih? sekitar tahun 2017 kalau Hanya tidak orang nggak salah punya ya. akal Di mana kalau dia sudah dilarang terus berdamai ngotot dengan gereja-gereja itu namanya orang Protestan nggak begitu punya loh, akal. Bang. Bentar. Anda nggak Apakah mengerti dari tadi saya ngomong? apakah Konsili Trente ini mengikat semua orang, mengikat semua Kristen? Itu orang pengikut Yesus. Pak. Hanya Katolik, Bunda Tahu nggak? Rama. Mengikat Katolik saja. Oh, Tahu, makanya bagi gereja Katolik itu ajaran Luther Martin itu ajaran yang sudah tidak diakui. Supaya kalian tahu. Karena apa? Bapak-bapak gereja kami itu otoritas tertinggi di gereja Katolik itu apa? Paus. Bapak-bapak gereja. Gimana Pak Jody? Apakah pernyataan mereka Kristus sudah- ini hanya sebatas klaim Pak Jody? Kenapa? Jody. Mas Arif? Ya, kenapa? Pak Jody, pernyataan Kristus Ya. tadi anatema apa hanya sebatas klaim? Makanya saya nggak mau Gurunda. masuk ke ranah ini ya. Saya nggak Ya itu suka kalau mengikat sudah terlalu- mengikat orang Katolik aja. Jadi sebetulnya tidak ada masalah ya. Dia mengikat orang Katolik aja dengan maksud melindungi iman orang Katolik supaya tidak lari ke Protestan. Nah gitu. Jadi hanya semacam pagar aja. Gitu. Tahu, Jadi supaya sebetulnya hasil Konsili Trente ya, itulah. sebetulnya Penolakan sola fide. Ya, itu penolakan sola fide. orang Protestan sebenarnya nggak terpengaruh sama sekali ya dengan Konsili Trente itu. Bahkan nggak ngerti isinya apa. Orang Protestan nggak ngerti Sola isinya fide, apa apa itu Konsili sola Trente. fide itu? Itu bapak-bapak Berarti- gereja itu menolak itu semua. mungkin Dalam itu cuma Katolik. Bang Selesus. Karena Mungkin Yesus tidak pada pernah waktu- mengajarkan tentang sola fide, sola Bang apa Selis- lagi. Tidak ada Ya, Yesus Bang mengajarkan Selesus itu. Bang Selesus mungkin pada waktu itu ya Konsili Trente itu nggak menghadirkan saudara-saudara yang mewakili Protestan ya. Enggak, Berarti itu itu internal sepihak aja. ya. Sepihak. Oh, ya nggak bisa juga mengklaim begitu Bang Selesus. Karena Nah, ini internal hasil abangku. Teman-teman, ini hasil konsili bapak-bapak gereja. Hasil. Kalau Itu Konsili harus Trente dipatuhi sudah oleh para pengikutnya. sudah apa ya modern ya pertengahan udah Itu. nggak termasuk kategori bapak gereja Jadi itu sudah, mah kalau udah. kamu masih mau mengikuti Luther Martin, modern. silakan urusanmu. Nggak ada bapak gereja ikut Konsili Trente, nggak ada. Ini emang ngawur nih, nggak ngerti Ini apa-apa hasil ini. kita, jangan ngabur. Ini saya bukan ngomong-ngomong sembarang loh. Ini ada
Konsili Trente tahun 1553 dan 1563. Hasilnya Ya, apa? tahun itu Jelas. sudah masuk kategori teolog modern ya, Pak Sales ya. Itu jelas Jadi sekali. Bapak gereja nggak Jadi- masuk kategori di situ. Jadi kalau kalian masih mau mengikuti ajaran Luther Martin itu silahkan. Silakan, kami tidak larang kok. Makanya sekarang tuh Protestan di Indonesia banyak. Gitu. Tetapi begini Kenapa loh. seperti boleh saya sedikit menanggapi ya. Kenapa mereka ini ada silakan. Protestan? Ya mungkin ini ya dia melihat tata cara di Katolik itu memuja Maria, ya mungkin itulah atau apa ya dulu ya itu sehingga ada datang ini ada protes dari Martin Kalau Luther. gini Bunda Rama, kalau pemicunya yang men-trigger, Pengakuan dosa ya men-trigger yang harus bayar ya. men-trigger Martin Luther untuk nekat tuh sebetulnya indulgensi itu. Iya. Ya memang dia membuat 95 Teman-teman, tesis. ini loh, ini Ya, yang tapi ditolak yang- oleh Bapak Gereja. Pertama itu penolakan sola fide. Sola fide itu kan hanya bahwa keselamatan itu Pak karena iman. Celsius yang ngomong kasih kesempatan orang lain dulu lah. Terus dia membuat 95 tesis. Nah, entah bagaimana nasib dia tuh beruntung. Kenapa beruntung ya? Padahal zaman dulu tidak ada WA, tidak ada telepon, tidak ada konfirmasi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Entah bagaimana itu Jerman dulu ya, Jerman itu dia tuh berontak. Kemudian ada kejadian juga di Inggris, itu rajanya tuh mau poligami tapi dilarang oleh Sri Paus, juga berontak di waktu yang relatif bersamaan. Nah makanya dari situ Martin Luther bisa selamat ya, nggak ada koordinasi, nggak ada, tapi entah bagaimana waktunya tuh bisa bersamaan. Nah akhirnya gerakan Protestan menjalar di Eropa ya, gayung bersambut, dan Martin Luther bisa hidup dan Protestan bisa muncul untuk mengimbangi Katolik di Eropa saat itu. Nah sejarahnya begitu. Oke lanjut. Jadi gini teman-teman, hasil konsili Trente itu sangat jelas. Pertama, bapak-bapak gereja menolak sola fide. Di mana sola fide itu Protestan mengatakan keselamatan itu hanya karena iman. Artinya perbuatan tidak ada. Perbuatan baik tidak ada. Makanya itu padahal Yesus mengatakan begini dalam Alkitab. Barang siapa yang mengikuti aku harus mengikuti segala perintahku. Ya, ada tertulis juga gini Bang, iman tanpa perbuatan itu mati. Itu adalah mati. Ya tuh. Sedangkan Protestan memperjuangkan sola fide. Artinya hanya iman yang bisa menyelamatkan. Segala perbuatan baik itu tidak. Itu menurut Luther Martin. Nah, apakah Anda sekarang ini, saya tanya Rosi Maida ini, apakah Anda menyetujui ajaran seperti itu? Artinya Anda beriman saja, tidak melakukan apa-apa. Apakah benar, masuk akal tidak? Sesuai ajaran Yesus apa tidak? Itu yang kalian harus pahami. Itu loh. Makanya saya bilang harus akal itu harus dipakai.
Tuhan Yesus sudah memberikan kita akal untuk berpikir. Tapi Pak Solisus, mohon maaf, aku pun pernah baca di Bible itu ya, bahwa tertulis bahwa janganlah membuat bagimu patung. Ya, itu poin pertama ya. Kedua, dan jangan beribadah menyembah kepadanya. Saya lihat di gereja-gereja Katolik ini banyak kali patung, Pak. Nah, coba kenapa itu? Oke, saya jelaskan ya. Supaya teman-teman tahu ya, terutama yang Protestan, patung atau salib yang ada di gereja itu bukan untuk disembah. Ya, bukan untuk disembah. Itu hanya ornamen atau sebagai hiasan. Itu patung. Nah, kalau dikatakan penyembahan, coba dalam Protestan adakah unsur-unsur penyembahan itu apa? Kalau dalam Katolik unsur-unsur penyembahan yang benar itu adalah ada 3. Pertama, ada imam. Kedua, ada altar. Saya kira di gereja Protestan tidak ada altar. Yang ketiga, kurban, ekaristi. Itu baru dikatakan penyembahan yang benar. Kalau kita misalnya ada patung Bunda Maria ada di mana-mana itu kan hanya penghormatan saja. Di patung itu tidak ada imam, tidak ada altar, tidak ada pengorbanan atau tidak ada ekaristi. Jadi kalau teman-teman mengatakan, terutama Edis TV ya, Edis TV yang selalu memframing gambar Bunda Maria bahwa orang Katolik itu menyembah Bunda Maria, itu salah. Itu hanya menghormati, karena itu bukan penyembahan. Ingat loh, unsur-unsur penyembahan itu harus diingat. Ada 3 ya, ada 3 unsur-unsur penyembahan itu. Ya, itu supaya kalian tahu seperti itu. Tidak ada orang Katolik menyembah patung. Tidak ada. Bang Slesus, kalau Mbak Rosi ini memang baru populer sekarang ini karena beliau ini Maksion ya, dan beranggapan bahwa Tuhan di Perjanjian Lama atau Yahweh itu apa ya, aku bilang ya nggak enak lah nyebutnya ya, tapi itulah apa yang mereka bisa simpulkan dari membaca Perjanjian Lama. Jadi beliau ini Maksion. Jadi gini Bunda Rama, saya agak sedikit memberikan informasi sedikit lah begitu. Nah, kalau Katolik sendiri ya terhadap framing bahwa YHWH itu iblis atau malaikat ya, itu sebetulnya tidak terlalu menanggapi secara ekstrim. Jadi istilahnya ya sakarmu lah begitu. Karena iman Katolik itu memang dibentuk untuk melawan Martin Luther. Gitu. Iman Katolik yang sekarang ini lah ya dibentuk untuk melawan Martin Luther, bukan melawan Neo-Marcion. Jadi kalau nanggepin tentang Neo-Marcion, Katolik itu paling ya 1 kalimat 2 kalimat, habis itu ya tidur, ngantuk dia. Ya nggak ada selera di situ. Nah, jadi yang memang berlawanan dengan Marcion itu adalah imannya Ferry ini ya, imannya Ferry, imannya Mikana, kemudian imannya Maliki. Saya bukan orang Tritunggal Bang Fibra. Ya, jadi memang makanya saya nggak masuk ke dalam anak ini. Mereka bentuk imannya tuh memang melakukan peninggian terhadap YHWH. Gitu. Tapi gini loh Bang, kalau Katolik itu kan yang ditinggikan itu kan magisterium. Nah, jadi Neo-Marcion itu juga ngantuk juga melawan magisterium. Magisterium kamu anggap penguasa lah, kamu anggap dewa lah, kamu anggap apapun, ya kita debat ya sekali 2 kali habis itu ngantuk. Ya, semua otoritas ngantuk, ada di Vatikan sana ya. Aturan-aturannya. Semua aturan-aturan kepatuhan harus bersumber dari magisterium. Iya, betul. Makanya kalau Bunda Rama pada Alkitab, Bunda, bersumber pada Alkitab. Tentang icon ya, tentang patung itu icon itu bersumber dari konsili yang ke-7.
ya konsili yang ke-7, kayaknya Nisea kedua ya. Itu memang pengesahan tentang ikon itu ya, termasuk patung di dalamnya. Ya jadi memang mereka memang mengutamakan magisterium ya, atau konsili-konsili dan sejenisnya. Ya jadi Alkitab itu di bawah, otoritasnya di bawah magisterium atau konsili tersebut. Nah sehingga kalau Bunda Rama tadi tanya, lalu patung-patung Berarti di Bang gereja Marxion ini udah lama ya? udah lama gimana? Jadi gini teman-teman, jadi saya sedikit melurusi tentang kitab suci di bawah itu salah sebetulnya abangku. Jadi begini, di dalam agama Katolik ya, saya agama Katolik itu ada 3 pilar teman-temannya. Ada 3 pilar, atau kalau di dalam Islam itu ada apa ya? Ada dasar iman ya toh, dasar iman. Yang mana itu 6 rukun iman ya toh. Pondasi iman lah itu, pondasi iman itu yang paling tepat. Pondasi iman orang Katolik itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, Apakah itu yang disebut pengakuan iman rasuli? Itu, bukan? ya dengar dulu. Jadi 3 pilar itu. Yang pertama adalah kitab suci yang disebut Alkitab. Yang kedua, tradisi suci. Ya, tradisi suci. Yang ketiga adalah magisterium. Itu pilar. Ya, itu pondasinya. Jadi karena 3 pondasi inilah, maka Katolik itu sangat kuat. Ya, ditambah dengan Yesus berkata kepada Rasul Petrus, di atas batu karang ini ku dirikan jemaatku. Di atas batu karang dia bilang. Artinya tidak tergoyahkan. Ya, itu. Jadi tidak ada Alkitab di bawah terus magisterium di atas, Ya tidak. memang gini Pak Salesius, memang orang Katolik ya dalam konteks patung ya mereka akan bilang bahwa itu juga ikut ke Alkitab ya. Tapi masalahnya kan di zaman modern ini kan IQ-nya orang udah tinggi-tinggi, bisa baca Alkitab sendiri ya kan. Nah kalau Pak Salesius percaya ya itu ya menurut Pak Salesius ya kan. Bunda Rama Muslim loh. Ya, Bunda Rama itu Muslim. Dia bisa baca Alkitab sendiri, ya terutama di Perjanjian Lama. Pembuatan dan penyembahan kepada patung, ya itu kalau menurut Bunda Rama itu jelas melanggar Alkitab. Begitu. Nah, Pak Salesius itu kan hanya narasi pembodohan aja. Loh, ya kan? Gini loh teman-teman. Ya, Kalau dianggap teman-teman orang-orang ini lihat, bodoh, nggak bisa mikir begitu. Patung itu ngikut bukan begitu. Maksud saya begini, unsur-unsur penyembahan itulah yang harus kita pahami. Ya silakan berjuang, ya silakan berusaha begitu. Contohnya misalnya teman-teman, misalnya teman-teman Muslim misalnya, dia pergi ke Mekah, dia itu menyembah batu misalnya. Apakah itu penyembahan? Menurut saya itu bukan. Itu bukan penyembahan, karena ada 3 unsur kalau dalam Katolik itu unsur penyembahan itu jelas. Ada imam, ada altar, dan ada ekaristi, ada kurban. Itu baru namanya penyembahan yang benar. Jadi kalau misalnya teman-teman Muslim ke Mekah hanya untuk, itu kan hanya untuk menghormati aja, menghormati bahwa dulu tuh Nabi pernah melakukan seperti itu. Itu menghormati, bukan menyembah. Begitu juga dalam Katolik, patung Bunda Maria, itu ada di mana-mana. Itu bukan untuk disembah, bukan. Itu hanya menghormati, karena dia adalah Bunda Allah. Lewat dia Allah itu hadir di dunia ini. Makanya kami hormati dia. Lewat Bunda Maria, Allah itu hadir di dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Ya. Oh, kalau dalam Alkitab itu Bunda, ya itu sangat jelas. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Oh, itu loh. Nah, makanya dari tadi Allah saya yang berwujud manusia. Izin Bang Sales. Makanya saya sudah disclaimer dari tadi ya, saya nggak mau masuk ke ranah saudara saya Katolik. Karena kenapa?
ini juga sensitif sebenarnya pesannya. Makanya saya nggak mau mencoba membahas-bahas di luar daripada koridor saya. Karena kenapa? Sudah jelas ya, ketika disenggol mengenai media-media yang digunakan dalam doa, itu sangat bertentangan dengan Alkitab. Makanya saya nggak mau masuk ke sana. Izin semuanya. Saya mendengar dalam Nggak apa-apa teman. Bang Freddy, ini loh, kita itu menyampaikan Assalamualaikum. kebenaran. Ya toh, kita itu mewartakan kebenaran. Kalau menurut Anda itu benar dan sesuai dengan Membuat patung Alkitab, ikut ayo ajaran kemukakan Alkitab. saja. Kan begitu toh. Oke, Kemukakan saja. diskusi gerunda. Oke, masuk. Masuk. Oke. Ya, Siapa mau sedikit, Apa, Bang Fer? boleh Iya, masuk iya. sedikit mumpung ada waktu ini di sela-sela waktu. Ini saudara Salesius pernyataannya kok aneh ya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya semangat siang juga. Tadi saudara Salesius mengatakan Yesus itu adalah Bapa yang menjadi manusia. Gimana polanya tuh kalau Bapa jadi manusia? Saya tidak pernah mengatakan Bapak yang menjadi manusia. Dengar nggak teman-teman? Jadi Jangan apa? framing Bang Juma. Kalau Jadi apa Anda tadi? baru naik, saya tidak pernah mengatakan Bapak menjadi manusia. Tidak pernah. Jadi bilang apa? Jangan Anda framing di sini. Yesus itu tadi Anda bilang Allah. Iya, yang menjadi- Allah yang menjadi manusia, bukan Bapak yang menjadi Bedanya? manusia. Ilah, Bapak itu Aduh, bukan memang Bang Juma ini. Kalau baru naik itu tanya dulu. enggak, Bapak dengan Allah itu beda. Dari tadi Bonyok. beliau nyimak, Bang. Udah dari tadi beliau nyimak, Bang. Selesai lanjut, Gurunda. Bapak dengan Allah itu beda. Allah itu apa? Allah ya Bapak, botak. Kau ini udah tua masih nipu-nipu orang kau. Ini mana-mana kejam cuma nipu. Bapak ya Allah, Allah ya Bapak. Kau dengar dulu. Kalau kau statusmu hanya sekolah minggu, kau dengar dulu kalau guru bicara. Yang botol kau memang. Kurangi makan babi. Kalau awal mulanya kamu jadi guru gimana sih? Dengar dulu botak, dengar dulu. Dengarkan kalau guru mau ngomong. Woi, botak. Jangan. Botak. Dengar. Baru Diam. keluar dari WC langsung training. Woi, botak, diam. Nanti matamu kuludain nanti lama-lama. Dengar. Kalau kau katakan bahwa Bapak kau dengar dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada Bapak di situ? Bonyok, ada Bapak nggak di situ? Yang menjadi firman ini Allah itu atau Bapak itu juga kan? Memang Tuhanmu banyak kali memang kau. Baik kali Tuhan kau, ada Allah, ada Bapa, ada Papi, ada Ayah, ada Opa. Baik kali Tuhanmu. Allah itulah Bapa itu. Allah itu Bapa itu Allah itu, bonyok. Dengar dulu. Kalau guru bicara dengar. Saya singkat, saya lagi di jalan ini. Dengar, botak. Botak seksi, dengar. Botak otak kosong, dengar. Kalau kau mengatakan Allah menjadi manusia, itu sama dengan Bapa yang menjadi manusia, kampret. Dengar itu. Kau baca. Diam dulu. Nanti kau tanggapi. Nanti kau tanggapi. Kamu baca. Menjadi manusia. Kamu baca KPR. Tidak ada manusia, tidak ada. Ya udah, aku ganti narasinya, botak gondrong. Dengarkan. Kalau kau mengatakan Allah jadi manusia, ya, itu penghinaan kepada kami umat Islam. Paham itu ya? Itu satu poin yang harus, kenapa kami umat Islam protes kau menggunakan kata Allah itu. Itu kami protes. Nah, yang benar adalah Theos menjadi manusia. Kalau kau menghindari Bapa, oke, Theos menjadi manusia. Kau baca di dalam KPR 2:36. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan. Kalau Theos yang menjadi anak, berarti bagaimana polanya tuh? Theos menjadi anak, terus Theos membuat anak menjadi Tuhan. Bagaimana itu, botak? Kau kemana, botak?
Kau ditanya ngeyel dari dulu kau. Jadi keliru besar yang dianut oleh si botak tadi itu adalah ketika dia mengatakan Bapa menjadi manusia. Baca khotbah Petrus, di situ dikatakan bahwa seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Bapa telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus ini adalah manusia biasa, full, tanpa campuran minyak rem, dibuat menjadi Tuhan. Untuk siapa Yesus ini dibuat menjadi Tuhan? Untuk musuh-musuhnya. Dia bukan Tuhan untuk alam semesta, dia Tuhan untuk musuhnya. Ada nubuatan musuh-musuhmu akan kubuat menjadi tumpukan kakimu. Jadi musuh Yesus dijadikan sebagai hamba kepada Yesus oleh Bapa Elohim. Bapa Elohim marah kepada yang membenci Yesus, sehingga Bapa menjadikan Yesus naik derajat di hadapan para musuhnya, menjadi raja, menjadi Tuhan, menjadi menjadi sembahan bagi mereka. Sebagaimana Musa diangkat menjadi Tuhan, menjadi Elohim bagi Fir'aun, begitu juga Yesus diangkat menjadi Elohim bagi musuh-musuhnya. Jadi kalau hari ini ada yang mengelohimkan Yesus, ada yang membapakkan Yesus, ada yang menteoskan Yesus, mentuhankan Yesus, menyembah Yesus, itu mereka adalah keturunan daripada orang-orang yang orang-orang yang membenci Yesus. Karena Yesus menjadi Tuhan hanya kepada pembenci-pembencinya, ia dijadikan Tuhan oleh Elohim. Catat itu. Naikkan si botak tadi itu. Lanjut. Makanya Bang Zuma tadi saya nggak mau masuk ke ranahnya dia ini sebenarnya. Silakan Ferry, masuk. Itu botak langsung langsung diterkam. Ada dia Oten. Silakan naik Bang Selesius. Ferry Ginting Kristen. Apa? Silakan Bang. Kemana? Tanggapi. Nggak nyimak tadi ya? Nggak nyimak tadi ya? Baru naik ya? Baru nyimak? Enggak, coba ulang apa nih masalahnya nih? Si Selisius tadi mengatakan bahwa ya Yesus itu ada yang turun ke bumi itu Allah yang menjadi manusia, pada itu kan Theos atau Bapak. Dia nolak kalau itu Bapak yang menjadi Yesus. Gimana Bang? Silakan. Ya udah loh Bang, biar aja suka-suka dia aja ngomong. Apa masalahnya lagi? Masa bodoh ya Bang ya. Nah, kalau di judulnya ini kan judul temanya ini Tuhan bukan manusia. Nah, menurut kau Yesus itu manusia atau bukan? Ini Yesus apa Tuhan ini? Judul atau Yesus ini? Oh, jadi kau tidak menuhankan Yesus Bang ya? Tengok dulu judul kakak, baca betul-betul. Tuhan bukan manusia katanya. Ya jelas betul lah Tuhan bukan manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan? Yesus itu kan manusia. Dia pun Tuhan juga. Mama kan Tuhan bukan manusia, Yesus manusia, berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Mana sih? Tadi kan aku bilang, kakak tadi ngomong, aku bilang suka-suka dia, biarin aja. Ini pun Yesus. Ya udahlah, biar suka-suka aku lagi, udah. Kalau suka-sukamu itu Bang, ya jangan konek diskusi lah, kau tidur lah. Oke, aku tidur dulu ya. Yo, silakan kau tuhankan kancing bajumu ya, itu nggak ada yang pusing-pusing ya, nggak ada yang. Tapi kalau kau naik ya kita berdiskusi. Gimana? Nggak gini, Bunda Rama. Ini kan saya sebentar lagi juga pamit ya. Ini saya mau diskusi sama Ferry War dulu, bisa nggak nih, Pak Ferry? Ferry apa? Iya. Tadi di sini sedikit berisi. Saya mute ya. Iya, enggak apa-apa. Iya, gimana? Ferry ada pertanyaan tentang Marsion gimana? Tentang apa? Keberatannya atau gimana?
atau gimana? Atau memang ya tidak apa-apa lah. Yang penting kita bisa makan mie ayam bakso bareng-bareng atau gimana? Saya nggak mau masuk di luar daripada ranah iman saya, Bang. Karena kenapa? Cukup saya belajar sendiri-sendiri. Kalau saya menyatakannya nanti secara terang-terangan, ini sensitif soalnya. Ya, jadi saya hanya mau belajar tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, begitu, Bang. Oh berarti nganu ya, maksudnya makan mie ayam bakso bareng-bareng sama Neo Marsion nih berarti. Bangi saja, silakan kita berbeda, tetapi di mana ada kesimpang siuran ya nggak apa-apa, boleh bernarasi sesuai dengan keyakinan, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kita berbicara sesuai data, apa yang diajarkan oleh Yesus, apa kata Alkitab, begitu, Bang. Tapi kan semuanya ini klaim kalian bahwa ini apa keimanan kalian atau denom kalian ini berdasarkan Bible kalian tuh. Nah, kenapa bisa beda-beda? Padahal ini kan dari satu sumber yang sama. Apa kalian nggak bertanya-tanya ini kenapa bisa begini? Peri menyampaikan pemikirannya ya karena melalui Bible. Bang siapa ya? Bang Jody melalui Bible. Mbak Bunda Rosi. Iya, itu karena Bunda Rama. Karena memang setelah konsili Hippo ya, antara perjanjian lama dan perjanjian baru tuh digandeng begitu. Nah, akibatnya jadi begini, penafsirannya jadi bisa macam-macam begitu. Berarti nggak ada standar ya? Nggak ada standar ada standarnya yang ngikut mereka yang menggandeng itu. Ya, standarnya kalau ikut penggandengan itu ya Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Nah, kalau kita orang Islam ini Bang, ada ulama-ulama kita yang bertugas untuk menafsir hadis atau itu di KGK ya, KGK Magisterium. Ya gini dari Bunda Rama, mana itu? Apa patokannya, landasannya kalau Kristen? Jadi apakah setelah konsili ya Hippo 393, maka disusun KGK, Katekismus Gereja Katolik ya. Di dalam KGK 2666 ya, Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Ya kalau Bunda Rama tanya lo ya, standarnya lo ya. Nah itu standarnya. Berarti merujuk kepada JO ya. Yesus adalah Iya. Tapi kenapa turunannya nih kok beda-beda gitu loh. Kalau memang sudah ada standarnya itu kenapa bisa beda-beda kesininya itu sampai ribuan denom. Nah, jadi Bunda Rama harus pertanyaannya begini, apakah Neo Marsion itu mengikuti standar? Nah, jawab kita tidak ya. Kita tidak mengikuti standar. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi masing-masing menafsir sesuai dengan pemikiran isi kepala masing-masing ya. Menyimpulkan sesuai dengan, berarti enggak hanya berfokus kepada isi Bible itu sendiri ya. Saya nambahi Bunda Rama ya. Mohon maaf dari siapa yang turunkan saya. Jadi gini, saya harus jujur mengatakan begini, Protestan itu tidak punya kitab suci. Oh. Mereka tidak punya kitab suci. Ayo. Iya ya, karena itu kan Bapak gereja yang mengkanon ya. Kitab sucinya apa orang Protestan? Kitab sucinya apa? Betul. Siapa yang mengkanonkan kitab itu? Bapak gereja. Setelah Bapak gereja tuh. Seperti itu. Bukan Luther Martin. Selesai, jangan. Makanya mereka itu. Artinya kitabnya Bu Rosi, kitabnya Ferry, kitabnya Pak Jody. Batu yang dibuang sama mereka. Waduh, ini gantian dulu. Artinya jangan di mute. Gantian dulu. Sudah di kanon. Gantian dulu. Artinya nggak ada suaranya Ustadz nggak ada suara. Ustadz Arif. Ya, Pak Arif itu suaranya mendem. Itu loh. Jadi Bapak-bapak gereja mengkanon 72 kitab. Tapi 6 kitab mereka buang. Itu kan pengkhianatan namanya. Dibuang separuh ya. Gereja sudah susah payah mengkanon 72 kitab. Tetapi 6 kitab mereka buang. Itu masuk akal atau tidak? Ya kita yang artinya kitabnya, artinya bentar.
bentar Celsius, bentar Celsius gantian. Artinya selain Katolik tidak punya kitab gitu maksudnya. Tidak berhak atas Bible itu sendiri. Kayak Pak Jody misalnya, apa yang dipegang Pak Jody, kitabnya Pak Jody? Kitab apa dia bawa? Siapa yang memutarkan kitab itu? Ya, gantian lah Celsius, jangan mendominasi. Atau kitabnya Ferry. Ya gini Pak Arif, jadi Martin Luther itu adalah seorang Romo Katolik, gitu. Ya jadi dia itu ya memang sebetulnya Katolik juga sebetulnya. Tapi dia protes ada di dalam Katolik itu. Nah gerakan protes itu disebut Protestan. Iya, protestantisme kan tadinya itu. Ya jadi makanya sekarang jadi mereka ya wajar namanya juga dia mereka? termasuk Katolik, ya dia memakai kitabnya Katolik gitu loh. Lah makanya Ya, mau gimana? Jadi Terus bukan di luar Katolik. Terus Pak Jody sebagai denomination itu kitabnya apa? Pakai kitab Katolik juga? Enggak, kita ikut Protestan aja yang sudah sudah tersedia aja. Ikut aja. Iya Tapi loh, begini, Alkitab begini, yang Pak kita Arif, pakai ya. sekarang Jadi- itu Alkitab yang sudah dikanon oleh bapak-bapak gereja. Ya. Jadi Coba gantian dulu Celsius, kasih kesempatan ke yang lain dulu Celsius. Bantu tato layar teman-teman. Waduh, Iya. Celsius, gantian dulu. Jadi Jangan gini, dipotong. kalau kita ini begini Pak Arif ya, kalau teman-teman ini kan wajib ya, ini kita ngomong konsil hippo ya, wajib mengimani ya, baik di perjanjian lama dan perjanjian baru Yesus adalah Yahweh, dan sebelah kiri dan sebelah kanan itu dua-duanya Tuhan yang benar, begitu ya. Tidak boleh hanya menganggap itu data saja, tidak boleh. Nggak boleh. Nah, kalau kita Neomarcion itu menganggap bahwa di dalam perjanjian lama itu hanya sebagai data semata. Ya, data yang harus kita teliti kebenarannya. Nah, baru yang di sebelah kanan. Artinya Pak Jody tidak mengimani bahwa yang di perjanjian lama itu nuzul sebagai manusia, apa yang dibilang ini Celsius tadi. Ya, betul. Kita tidak mengimani seperti itu. Betul sekali. Jadi kita Jadi hanya apa? perjanjian lama Menurut Pak Jody, Tuhan yang di perjanjian lama itu sosok siapa itu? malaikat Yahweh, malaikat Yahweh. Malaikat Yahweh. Sementara Betul. Yahweh Kan itu kalau sendiri, kita baca di dalam Keluaran 3:2 kan, lalu nampaklah malaikat Yahweh, begitu. Kan di terjemahannya ada begitu. Nah, malaikat Yahweh ini dia ngaku sebagai Tuhan. Nah, kemudian di Kisah Rasul 7:38 juga sama. Ya, Stefanus juga menyatakan bahwa itu adalah hanya seorang malaikat, begitu. Nah, gitu. Cuman dia ngaku Tuhan. Kemudian di dalam Ulangan 32 ya kalau nggak salah. Ulangan 32 ayat 8 sampai 9 itu Yahweh itu dia tuh bawahan dari yang maha tinggi. Nah, diberi jatah wilayah hanya Israel saja. Nah, begitu. Jadi memang Yahweh ini bawahan dari Ulangan 32 ayat 8 sampai 9. Bawahan yang maha tinggi, dikasih jatah Israel saja. Nah, kalau kita baca tuh sebetulnya selaras ya. Tapi kita harus membacanya itu sebagai data. Nah, kalau kita sudah bilang, oh enggak boleh, itu enggak boleh sebagai data saja, itu harus diimani. Wah, makanya. Nah, makanya kebanyakan teman-teman kita ini agak kebingungan. Ya, karena kan iya betul. Iya, Artinya kan narasi datanya Pak itu Jody, malaikat. narasi Pak Jody kurang ekstrim ketika Kak Rosi, Bunda Rosi ini menyatakan bahwa Yahweh yang di perjanjian lama itu adalah iblis. Betul? Ya, gini Pak Arif ya, di dalam pelajaran Seluk-Beluk Iblis yang sedang kurikulumnya kita buat ya, yang pertama-tama itu adalah kita harus memahami pelabelan secara tepat. Ya, kapan malaikat ini menjadi iblis, kapan dia itu menjadi
Imam Besar Agung Purba begitu. Nah, kenapa demikian? Ya, kita bisa lihat ya di dalam apa yang diajarkan Yesus Kristus. Nah, dia bilang begini, aku melihat iblis telah jatuh dari langit. Nah, dia tuh ingin iblis ini disematkan ke kita, dia posisinya sudah jatuh. Supaya ada keteraturan di dalam pelabelan tentang seluk-beluk iblis. Supaya orang-orang yang mendengar tentang neomarxian itu tidak bingung. Nah, begitu. Nah, bahkan ya Pak Arif ya, waktu Yudas itu dia kerasukan iblis ya, ingin segera untuk menemui itu ya penjaga-penjaga imam bait Allah untuk menangkap Yesus. Nah, Yesus menyebut Yudas itu siapa? Atau iblis yang merasuki Yudas ini? Teman untuk itukah engkau datang? Begitu. Nah, makanya kalau kita bisa memahami seluk-beluk iblis dengan tatanan yang cukup runut begitu. Nah, pemahaman neomarxian itu sebetulnya pemahaman yang cukup rapi ya, sistematika teologinya. Nah, begitu. Nah, makanya kalau misalkan ada pertanyaan begini, kan banyak kan bertanya begini. Nah, hukum Taurat 10 perintah Allah itu dari siapa? Ya, kalau saya pribadi ya, saya bilang ini dari Imam Besar Agung Purba. Apakah itu iblis? Ya, jawab saya baru iya, itu iblis itu sendiri. Tapi kenapa saya tidak langsung bilang, oh itu dari iblis? Ya karena banyak ya, teman-teman kita tuh kebingungan. Nah, begitu. Nah, makanya saya lebih cenderung, oh itu dari Imam Besar Agung Purba. Ya, yang membuat hukum-hukum Taurat seperti itu. Karena memang di dalam Imamat 25 ayat 55 dia punya ambisi untuk memperbudak bangsa Israel dengan sistem hukum Taurat. Nah, begitu. Makanya Imam Besar Agung Purba ini membuat hukum-hukum Taurat dan 10 perintah Tuhan itu. Nah, begitu. Jadi memang kalau Pak Arif lihat itu di dalam Wahyu ya, kitab Wahyu itu ada yang namanya pelajaran seluk-beluk iblis. Ya. Memang nanti kan detailnya, breakdownnya itu kan banyak ya. Tapi setidak-tidaknya di dalam pelabelan ini ya, kalau kita itu bisa lebih teratur ya, itu enak ya, mempelajari neomarxian jadi enak. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, lanjut kalau ada pertanyaan. Iya, baik. Ini menarik ini. Ferry silakan, Pak Ferry. Atau Silesius mau menanggapi bahwa Tuhan di Perjanjian Lama itu adalah iblis. Iya, Silesius, silakan. Oh, Bang Ferry, ya silakan. Tapi Bang, ingin menanggapi ya. Ya, silakan Pak Ferry. Ya, mungkin secara garis besarnya tadi kami sudah diskusi dengan Bu Rosi ya. Jadi terkesan mengulang-ulang kita menjelaskannya. Karena kenapa? Kalau kita samaratakan bahwa sudah jelas, bahkan Ibu Rosi sendiri tadi mengatakan malaikat yang diusir dari surga itu kan sudah jelas oknumnya siapa, yaitu Azaziel atau malaikat yang menentang Tuhan. Nah, apakah Tuhan kehabisan malaikat setelah 3/4 dimurtadkan oleh Azaziel? Tidak. Tuhan masih punya malaikat-malaikatnya yang masih bertekuk lutut di hadapan Tuhan, yang masih mengikut Tuhan, kan begitu. Sudah jelas ya oknumnya siapa. Bahkan kita menyebutnya sebagai Lucifer, walaupun dalam hal ini Lucifer adalah masih terjemahan sebenarnya. Ya, jadi bukan berarti semua malaikat itu sudah ikut kepada iblis, tetapi ada malaikat kepunyaan Bapa, masih ada. Makanya malaikat ini, walaupun Anda anti atau apa saya sebutkan sebagai Yahweh fobia, nggak apa-apa, karena saya sudah mengatakan tadi Anda ya tidak suka dengan nama Yahweh. Oke, saya sederhanakan dengan sebutan Hashem atau Adonai atau Elohim. Oke. Bukan berarti Tuhan tidak memiliki malaikat untuk dia utus. Masih ada Mikael, masih ada Rafael. Itu malaikat-malaikat agung Tuhan loh. Jadi ketika ada kosakata malak Yahweh, itu menyatakan bahwa malaikat itu kepunyaan Tuhan. Masih ada malaikat yang masih dimiliki oleh Tuhan. Jadi jangan semua disamaratakan. Ada malaikat yang memang sudah menentang Tuhan dan itu sudah terusir. Nah, gitu. Malak Yahweh itu menyatakan. Saya jawab Pak Ferry ya. Nah, ya. ini
gini ya, kita tuh memang di dalam konteks data tuh memang terbatas. Nah, ini saya kasih tahu sama Pak Ferry ya. Jadi sebetulnya kalau Pak Ferry baca di dalam kitab Imamat ya, Azazel itu adalah stafnya dari Yahweh. Ya, jadi karena dia the staff ya, dia mendapat jatah dividen. Ya, dividen itu kalau dalam dunia saham ini adalah ya bagi saham begitu. Ya, bagi keuntungan. Nah, apa sih dividen yang diberikan oleh Azazel? Itu kambing. Ya, jadi selain untuk Yahweh ya, Azazel itu kecipratan kambing. Nah, memang kalau untuk Yahweh itu memang hewannya itu besar-besar, gemuk-gemuk. Ya, dalam sistem mezbah ini, korban bakaran ini. Tetapi ya dari data yang ada tidak bisa dibantah. Ya, di dalam kitab Imamat itu Azazel itu adalah stafnya Yahweh, mendapatkan dividen. Nah, data ini ya, saya diskusi dengan teman-teman yang anti Marsion ya, itu mereka menolak data ini. Ya gitu Pak Arif. Ya. Ini saya sudah buktikan di diskusi dengan beberapa orang, menolak data ini. Mereka mengakui data ini ada, tapi ditolak. Ya, ditolak bahwa Azazel itu adalah bagi dividen dengan Yahweh. Begitu. Nah, kalau Pak Ferry baca sejarah, di Konsili Jafne tahun 93 Masehi, ya, kitab Enok itu dijugil, ya, diapokripa oleh orang-orang rabbinik tahun 93 Masehi. Nah, mengapa kok kitab Enok ini dijugil, ya, diapokripa, tidak termasuk di dalam pengkanonan Perjanjian Lama? Karena di dalam kitab Enok ini ada 200 watchers. Ya, 200 watchers itu apa? 200 malaikat yang sudah jatuh. Ya, jadi hitung-hitungannya ada, bahkan nama-nama beberapa disebut ya. Penghulu-penghulu malaikat yang sudah jatuh itu disebut. Nah, salah satu yang disebut di dalam kitab Enok itu adalah Azazel. Nah, Azazel di situ jelas. Dia itu melakukan tindakan mentoring ya, mentoring menjadi seorang guru bagi manusia untuk menjalankan alat-alat perang. Ya, di samping perisai, di samping pedang, di samping katapul, macam-macam. Itu yang ngajarin Azazel. Ya kan? Nah, kemudian ya di dalam kitab Perjanjian Lama kita ketahui bahwa Yahweh itu mengaku dirinya itu dewa perang atau manusia perang. Jadi Yahweh itu adalah dewa perangnya. Kemudian Azazel itu adalah staf dari dewa perang tersebut. Makanya kalau kita pakai data, aduh ngantuk aku kalau nggak pakai, kalau dongeng, cerita dongeng gini ngantuk bang. Pakai data enak. Oh, di Imamat nomor sekian gitu. Jangan dongeng gini. Ya, itu ada di Imamat ya 16 Imamat berapa, Bu? 8, 10 dan 16 ya. Ngantuk saya. Asalnya Mbak Ali anak baik, selalu pakai data. Iya, saya pakai data Pak Bal. Gini loh Pak Bal. Ya, anak baik ya, saya udah kasih datanya. Imamat 16, udah ada ayat datanya. 8, 10 dan 16. Oke. Clear ya, udah ada datanya itu. Ya, jadi Azazel itu dikasih jatah dividen kambing. Nah itu. Karena dia staf dari Yahweh. Nah gitu. Nah begitu Pak Ferry ya. Tapi silakan Pak Ferry cross check datanya ya. Kalau nggak percaya sama saya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau selesai semua masuk, silakan selesai dulu. Iya, ngantuk saya. Jadi yang lain dulu. Ya, saya tidak sependapat kalau Tuhan di Perjanjian Lama adalah iblis ya. Saya tidak setuju itu ya. Karena tidak tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan di Perjanjian Lama adalah iblis. Tidak ada. Saya cari di kitab apa itu tidak ada yang mengatakan Tuhan di Perjanjian Lama adalah iblis. Tidak ada. Kalau kita baca teman-teman ya, Wahyu 12 ya, kita baca Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Itu sangat jelas kok. Maka timbullah peperangan di surga,
di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Karena tidak mendapat tempat lagi di surga, maka mereka itu jatuh ke bumi. Ya, jadi iblis itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Itulah iblis. Itu malaikat yang tidak taat pada Allah. Benar dong, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Lukas 10 ayat 18 bahwa aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari Gantian orang bicara langit. gantian. Biarkan dulu ya. Ya silakan Silenius. Jadi karena Allah melihat mereka itu berontak, mau melawan Allah, akhirnya dibuanglah mereka ke dalam bumi. Sehingga jadilah iblis. Maka iblis itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Malaikat yang membangkang kepada Allah. Itu. Jadi bukanlah perjanjian lama adalah Tuhan, perjanjian lama adalah iblis. Itu saya tidak sepakat. Itu aja teman-teman, silakan. Pak Selesius, saya nanya nih, kalau Yahweh malaikat tuh ada datanya loh Pak Selesius. Di Keluaran 3:2 ya, dan Kisah Rasul 7:38. Yahweh itu memang seorang malaikat. Itu gimana menurut Pak Selesius? Di berapa tadi? Kita baca aja. Keluaran 3:2 dan Kisah Rasul 7:38. Saya nggak bisa bantu baca. Mungkin Ibu Rosi bisa. Tapi kalau saya nggak bisa. Keluaran berapa? Saya buka. Keluaran 3:2. Nah silakan Bu Rosi kalau apa namanya bisa bantu. Keluaran berapa tuh? Tunggu Bu Rosi yang bisa baca. Saya nggak bisa. Ya silakan Bu Rosi baca Bu. Takutnya itu Pak Selesius tidak bisa baca juga. Kalau saya tidak bisa. Kalau live begini tidak bisa saya. Ya, saya baca ya. Kalau Ya, tidak saya baca. ketika, ya saya baca Bang, sebentar Bang. Nih ya, Keluaran 3 pasal 2 ya, bunyinya seperti demikian. Sorry, Lalu teman-teman, ini malaikat ada Tuhan menampakkan diri, menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ya itu malaikat ya Pak Selesius. Saya tidak ngawur loh ya. Datanya emang begitu. Ya silakan. Semua kan begitu. Sementara data yang ada tidak pernah menyebutkan ada malaikat bernama Yahweh. Tetapi apa arti daripada malak Yahweh? Artinya malaikat Tuhan yang berasal dari Tuhan. Ada juga malaikat yang telah disesatkan. Ada juga yang masih malaikat Tuhan. Malaikat dari Tuhan, kepunyaan Tuhan. Itu maksudnya. Ya begini Pak Ferry, saya hanya bertanya begini, apakah Neo Marsion di dalam narasinya berdata atau tidak menurut Pak Ferry? Tidak berdata, ngarang. Silakan Anda bawa data Anda, tetapi saya juga membawa data saya, kan begitu. Boleh, enggak apa-apa. Tapi saya akui deh kejujuran Anda, menghargai kita juga punya data ya. Itu dia. Kalau kalian tidak mengakui itu data kami ya enggak apa-apa. Ya tapi kan kita sudah berusaha ya, dengan usaha kita meyakinkan bahwa kita ini punya data. Begitu. Iya Bang, iya. Saya hargai itu. Saya menghargai perbedaan di antara kita. Itu dia yang benarnya. Kita akur lah. Oke, clear ya. Berarti kan tadi ditanya dengan Pak Selesius begitu, datanya mana begitu ya. Kita kan coba jawab aja. Nah mengenai kalian tidak menganggap itu data, saya sebenarnya tidak ada problem. Ya kan itu kan objektif ya. Subjektif. Kalau Bang Peri itu apa? Bu Rosi, saya minta maaf ya, saya pamit dulu Ibu Rosi, seperti biasa. Iya. Melanjutkan tugas sehari-hari. Iya Pak Enggak, beliau itu ada Maaf ininya ya, Bro, bisnisnya. Ada bisnisnya kalau Bang. Enggak apa-apa. Jadi itu kita udah tahu. Saya pamit dulu Bu Rosi ya. Iya Pak nih.
Kalau sero-sero itu harus ini, beliau jualan toh. Nah, Bang Peri ini apa? Nasrani. Ini ajaran-ajaran Yesus. Begitu loh Bunda. Kalau ajaran Yesus itu kan dia mengatakan dia diutus kepada Bani Israel. Ya, Bapak ini Bani Israel. ya. Makanya ya kalau kita baca data baik itu dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, Tuhan memberkati seluruh kaum di muka bumi. Di dalam Mazmur Tuhan memberkati bangsa-bangsa. Dalam catatan Yesaya juga demikian, ada beberapa ayat yang ingin saya sebutkan nantinya. Nah, untuk Tapi itulah kalau Yesus datang. Iya, kalau izin, Bang. kalau Bob itu ya Bob Kodok Bunting itu udah ini loh. Dia udah jadi Kristen beneran ya. Karena dia bilang gini, Yesus itu memang utusan bagi Bani Israel. Seperti yang kita baca kalau kita baca di Matius 15 sekian ya. Tapi dia Tuhan bagi orang Kristen. Kan dia jujur toh. Jadi untuk menggenapi apa yang tertulis dalam perjanjian lama, maka Yesus berkata melalui perkataannya sebelum dia naik ke surga. Apa katanya dalam Matius pasal 28 ayat 19? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa Semua muridku. bangsa muridku. Baptis Iya, bla bla. itu Lanjut dia. dong. Lanjut di bawahnya, ajarilah mereka seperti apa yang kuajarkan kepadamu. Nah, adakah Yesus mengajari murid-muridnya itu bergereja? Ajarilah seperti apa yang aku ajarkan kepadamu. Apa pengajaran Yesus ketika Yesus ada? Yesus memang beribadahnya itu di sinagoga. Karena kenapa? Dia seorang Yahudi. Dia seorang Israel ya. Nah, ada juga kata Yesus bahwa sudah tiba saatnya, bukan lagi di tembok-tembok ratapan itu manusia berdoa, tetapi sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Begitu Bunda. Iya, tapi ada pengajarannya suruh bergereja, kan nggak ada. Tidak. Gini loh, teman-teman Kristen ini cuma bisa mengutip yang sering kalian jadikan amanat agung ya. Matius 28, pergi jadikan semua bangsa itu murid ke bla bla, baptis atas nama. Cuman itu kan, tapi di bawahnya nggak dikutip. Ajarilah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Nah, apakah Yesus pernah mengajari kalian bergereja? Pernah mengajari bahwa hukum Taurat itu enggak berlaku lagi seperti pengajaran Paulus? Sebenarnya teman-teman Kristen menutup mata. Kalian mengikuti ajaran Paulus. Ya, boleh makan segala. Yesus kalau kita membaca kelanjutan tadi itu bahwa baptis atas nama bla bla, ajarkan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa hukum Taurat itu sudah batal. Paulus lah mengajarkan itu, Bang. Tapi teman-teman Kristen ini suka lupa baca itu. Cuman yang dia kutip itu pergi. Jadikanlah semua bangsa bla bla, baptis atas nama bla bla. Ya kan cuma sampai 2 ayat itu kan, di bawahnya nggak dibaca kelanjutannya. Ajarkan segala sesuatu yang seperti yang kuajarkan kepadamu. Pengajaran Yesus itu ya baca Matius 5:17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapi, melengkapi, mencukupi. Ya kan? Menggenapi itu bukan berarti menghilangkan. Nah, tapi kalau kita lihat teman-teman Kristen, Anda ini Kristen karena ajaran Paulus, bukan pengajaran Yesus, Bang. Ya kan? Baca itu pengajaran Paulus di Efesus. Dengan matinya Kristus, maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu yang Anda ikuti, kawan. Bukan pengajaran Yesus. Anda mengutip Matius 28 itu adalah amanat agung hanya untuk ada legalitas supaya ajaran Yesus itu bisa ke seluruh bangsa. Dan ingat di situ murid ya, bukan menjadikan di bangsa-bangsa lain sebagai hamba, tapi murid. Berarti Yesus itu statusnya guru. Ya memang dia guru, rabi, pengajar. Begitu, Bang. Jadi apa ya aku bilang ya teman-teman Kristen ya, itulah keimananmu ya. Tapi ya kalau kau berdasar pada Bibelmu ya nggak mungkin kau Kristen, Bang. Silakan Mbak atau Ya. Gurunda. Tapi di sini waktunya ini ya sholat asar ya. Silakan, Bang. Iya.
Jadi mungkin Bunda mempertahankan hukum-hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa sih sebenarnya, anak gitu? Sebenarnya hukum Taurat itu hukum Taurat itu adalah hukum-hukum yang menentukan di mana Tuhan pernah membentuk sebuah bangsa untuk menantikan kedatangan Mesias, yaitu Yesus sendiri. Nggak ada bedanya ini sebenarnya dengan orang tua yang memberikan peraturan terhadap anaknya. Ketika anaknya semakin bandel, dia beri peraturan yang ketat. Begitu loh, Bu. Nah, apa kesimpulan daripada itu ketika Yesus datang? Ini saya bacakan datanya, Bu. Ya. Matius pasal 22 ayat 30 sampai 40. Ya, di mana Yesus merangkum menjadi dua perintah utama. Itu yang diajarkan Yesus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu yang diperintahkan Yesus. Makanya Yesus tidak memerintahkan secara spesifik lagi mengenai sunat segala macam lah. Sunat itu bahkan baru datang di zaman Abraham. Karena Mengasihi Tuhan itu apa? Mengasihi Tuhan itu dengan cara apa? Dengar dulu. Mengasihi Tuhan itu, enggak, kita udah tahu itu cerita Abraham ya. Mengasihi Tuhan itu dengan cara apa? Tentu menjalankan perintahnya. Kan? Dengar dulu saya bicara. Dipotong-potong kan saya tanggapi dulu ini Bang, Matius yang kau sampaikan, kedatangan Yesus. Ingat ya, Yesus berkata, sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik hukum Taurat tidak akan batal. Sebelum kiamat terjadi, langit bumi runtuh itu kiamat. Jadi nggak akan hilang satu titik pun. Kemudian dia lanjut, bentar Bang. Dia lanjut, barang siapa yang menghilangkan ini penekanannya ya teman-teman Kristen yang doyan makan babi. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah, sekalipun yang terkecil, maka dia akan menduduki tempat terhina dalam kerajaan langit. Satu aja yang dihilangkan, lalu diajarkan begitu. Kau dengar dulu Bang. Tempat terkecil daripada kerajaan sorga, bukan terhina. Itu editan, itu langit, itu Ranon. Langit itu. Original itu langit. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah sekalipun yang terkecil ya, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terhina dalam kerajaan langit. Siapa yang menghilangkan hukum Torah itu? Bukan saja terkecil, tapi semua. Paulus. Bukan begitu kalimatnya, Bu. Lah, bagaimana coba? Menghilangkan itu apakah apakah kau memaknai itu adalah apakah kau memaknai itu Abang? Gimana kerajaan langit yang terhina? Terhina di situ originalnya. Saya tanya, siapa yang menghilangkan hukum Torah? Ini loh kesimpulan daripada bicara Yesus. Saya tanya, siapa yang menghilangkan hukum Torah? Siapa? Yang menghilangkan hukum Torah? Yesus sendiri yang menggenapinya. Nah, di mana? Di mana coba kasih datanya? Di mana datanya? Selesai berbicara, Bu. Ya, izinkan saya berbicara. Hukum Taurat itu memang benar saya tidak tanya definisi hukum Torah. Siapa yang menghilangkan hukum Torah? Coba, yang jujur dong, yang jujur. Saya tidak menghilangkan hukum Taurat. Bukan kamu. Kau bilang Yesus yang menghilangkan. Coba mana datanya? Apanya? Apanya? Itunya. Ya, saya tidak menghilangkan kau hukum bilang, Taurat. Abang, kau bilang yang menghilangkan hukum Torah itu Yesus. Coba datanya mana? Pernyataan Yesus. Yesus berkata, saya tidak bilang membatalkan, Yesus justru menggenapi. Ya, menggenapi berarti masih berlaku dong hukum Torah. Ya, Tapi menurut Paulus, ya, dengan matinya Yesus, baca itu Efesus, dengan matinya Yesus maka dia membatalkan. Dia memakai nama Yesus untuk membatalkan, mengatasnamakan Yesus. Padahal itu kan pernyataan dia di Efesus. Dengan matinya Yesus maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Makanya kalian itu ya sudah tidak terikat lagi dengan hukum-hukum Tuhan. Udah bebas. Makan ini, makan itu, begini, begitu. Ada lagi aturan. Paulus. Tapi kalau Yesus, baca Matius 5:17. 17, 18, 19 tuh baca tuh. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah sekalipun yang terkecil, maka akan menduduki tempat terhina dalam kerajaan langit. Siapa yang menghilangkan hukum Torah? Bukan lagi yang terkecil Bang, tapi seluruh hukum Torah dihilangkan. Itu Paulus. Tapi mencatut nama Yesus. Kalau Yesus nggak ada.
Kemudian kita baca Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Coba. Terus yang mana dong yang benar? Makanya kalian itu teman-teman Kristen, kalau pada ketemu ribut. Karena kalian tuh tidak berdasarkan isi Bible kalian sendiri. Masing-masing menafsir sesuai dengan keinginan kalian. Tidak berdasarkan kepada pernyataan Yesus. Tidak ada itu bang, Yesus menghilangkan hukum Torah. Gak ada. Paulus lah itu. Jadi kau ini bang, kulihat ya teman-teman Kristen ini, ya kok Kristen itu gara-gara Paulus, ajaran Paulus kau ikuti. Begitu bang ya. Bisa menanggapi kah? Ya, di mana itu Yesus membatalkan hukum Torah? Dia tidak membatalkan Bunda, tetapi dia ya dalam Matius, hal kerajaan surga itu bukan tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum Bunda. Nah, ya. Bukan gimana tentang makanan dan minum. Sebab yang kita makan itu akan dibuang melalui dubur Bunda. Tetapi apa sebenarnya yang diinginkan Yesus pada manusia? itu masalah cuci tangan, itu masalah orang membasuh tangan sebelum makan, kebersihan. Beda najis dengan haram ya. Najis itu dengan haram berbeda. Babi di Bible itu haram. Najis itu ya tanganmu lagi kotor, kau makan itu enggak kau bersihkan tuh. Ya bisa najis di tanganmu, ada kotoran-kotoran menempel di tanganmu. Itu yang disinggung itu berbicara membasuh tangan. Di Nah, situ iya kan tidak sama membahas, saja. Yesus tidak membahas tentang Yesus tidak membahas tentang Mengajarkan lagi, karena kenapa? Kalau kita cari ajaran-ajaran Yesus, dia tidak mengajarkan lagi secara eksplisit tentang ajaran-ajaran sunat lah, segala macam lah. Dia tidak ke situ lagi ranahnya. Tetapi Mana apa yang dia sampaikan? Mana datanya? Ingat loh, Yesus itu orang Yahudi, dia taat dengan hukum-hukum Torah, taat dengan hukum-hukum Musa. Terus mana dia tidak lagi taat? Ada datanya, dia sudah meninggalkan. Ada datanya, ada di Biblemu tertulis bahwa Yesus sudah tidak mengikuti itu. Dia Kan Yesus kan menekankan, Bang. Yesus menekankan sebelum langit dan bumi runtuh. Artinya kalau sebelum kiamat masih berlaku itu. Betul. Kan belum kiamat ini. Kita ke makanan yang haram, kalau itu yang ibu bahas ya, Bunda bahas. Oke. Kalau kita mau makanan, oke. Kita sama-sama cari tahu kebenaran itu. Kalau kita membahas tentang makanan yang halal haram, bahkan ada banyak di sana yang diharamkan, babi, unta, kelinci. kita nggak ke situ. Kita membahas hukum Torah itu berlaku kepada Bani Israel. Nah, Kristen ini Bani apa? Itu kan secara eksklusif, iya, betul. Diajarkan kepada bangsa Israel. Saya tanya dulu Bang, supaya kau tersadar. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Apa hubungannya? Apa hubungan kalian ini dengan Yesus apa? Tadi kan saya sudah bacakan data kepada Ibu. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Yesus pernah menyebut Kristen. Ngapain ke Kejadian? Jauh kali ke Kejadian. Perjanjian baru dulu. Apakah Yesus pernah menyebut Kristen? Apakah Yesus pernah berseru kepada Kristen? Kan dia berseru kepada Bani Israel. Apakah Anda Bani Israel? Saya tanya dulu, Anda Kristen, Anda Bani Israel? Saya tidak Bani Israel, tetapi Yesus tidak pernah berseru kepada Kristen. Dia berseru kepada Bani Israel. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus diutus kepada Bani Israel. Di Kisah Para Rasul, Yesus juru selamat bagi Bani Israel, bukan bagi Kristen. Jadi saya tanya, apa hubungannya Bang Peri ini dengan Yesus? Kristen ini apa? Enggak. Apa nyambungnya? Di mana nyambungnya Kristen dengan Yesus?
Saya bicara, ibu potong-potong begitu loh, Bu. Selesaikan saja ibu bicara dulu. Ya, jawab itu di mana? Apa nyambungnya Yesus dengan Kristen? Di mana bisa kita lihat adanya apa ya? Kesinambungan ke Yesus ini Kristen apanya? Coba. Enggak, ibu sudah selesai atau masih motong-motong? Jawab yang kutanya, tolong dijawab karena kau kadang menjawab bukan yang ditanyakan, Bang. Yang kutanyakan Saya itu mau menjelaskan masalah ibu mau percaya atau tidak, saya berdata, Bu. mana datanya itu? Hubungan Yesus Nah, itu dengan dia. Kristen mana? Iya, makanya ibu jangan potong-potong lah. Kita kan Ya, saling silakan. menghargai perbedaan, Ya, kan ya, begitu. ya, silakan. Silakan. Tapi jawab ya. Hubungan Kristen dengan Yesus. Coba, Bang. Aku mau denger. Nah, ketika sebelum Yesus naik ke surga, kan sudah tercatat betul di sana, Bu. Apa yang dia katakan ketika dia mau naik ke surga mengenai tentang amanat agung yang dia sampaikan kepada murid-murid. Pergilah, ya, dalam Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, dalam nama Aku, dan dalam nama Roh Kudus. Ini menyatakan tentang dalam perjanjian lama di mana Tuhan juga mengasihi seluruh kaum di muka bumi. Dia menggenapi hal itu di mana dalam Oke. Kejadian pasal 12 ayat 3, Kau ya. tidak dengar. menjawab ya. Kau tidak menjawab ya. Kau tidak menjawab. Gini Bang, sedikit saya kasih tahu sedikit ya. Kau ceritakan tentang maunya Yesus terangkat ya, ketika Yesus terangkat. Iya. Artinya Yesus ini tidak ada lagi di muka bumi ini, ya kan? Ini sebelum rencana pembunuhan ini kan. Saya bercerita ini pengajaran Yesus sebelum adanya kisah penyaliban. Nah, Anda harus ingat kisah tentang terangkat-terangkatnya Yesus ini tidak dikisahkan oleh 4 penulis. Tidak dikisahkan oleh 4 penulis. Yohanes, Matius, Lukas, atau Lukas ini kan orang Yahudi, orang Yunani ya. Matius, Yohanes, Markus. Ini di Markus ini seperti kita lihat itu ya, yang ayat 16 sampai 20 itu kan tambahan di situ itu diceritakan bahwa apabila kau minum racun bla bla, kau menyentuh kepalanya orang sakit dia akan sembuh bla bla segala macam. Kemudian Yesus terangkat. Itu tidak ada di manuskrip tertua dari Kodeks Sinaiticus atau Kodeks Vatikanus ya. Itu tambahan. Itu diadakan di kemudian hari. Cerita tentang lalu Yesus terangkat. Kemudian di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu dua penulis ini ya, yang di Markus tadi itu tambahan, manuskrip aslinya tidak ada. Kemudian di Kisah Para Rasul, di situ dikisahkan tentang terangkatnya Yesus. Itu adalah tulisan Lukas. Kisah Para Rasul tulisan Lukas kan. Lukas ini siapa? Orang Yunani. Dia adalah tabibnya si Paulus, orang terdekatnya Paulus. Ya, Yohanes, Matius, dan Markus tadi. Markus ini kan yang gue ceritakan tadi tambahan ya, minum racun maut, bla bla segala macam itu tambahan kan. Itu tidak mengisahkan tentang terangkatnya Yesus. Jadi kisah tentang terangkatnya Yesus ini bisa jadi itu sebuah karangan bebas ya. Kenapa gue bilang karangan bebas? Itu belakangan hari ditambahin di Markus ya. Ya, Jadi begini nggak teman-teman, apa-apa. saya ini berbicara tentang pengajaran Yesus sebelum dia terjadi, sebelum dia terangkat. Ya, Pengajaran kan? Yesus sebelum dia ini. Coba ceritakan bagaimana hubungan kalian dengan Kristen dengan Yesus ketika dia mengajar. Ketika dia berdakwah. Yesus berkeliling Galilea memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apakah dia memberitakan itu kepada Kristen? Gini, saya sudah berdata, tetapi ibu membantah. Nggak apa-apa, itu masalah persoalan ibu, persoalan perasaan ibu. Karena kenapa? Data di Bibelmu loh, kok perasaan? Data di Bibelmu. Iya, saya juga berdata, Bu. Ya, Ya mana Yesus itu ada hubungannya dengan Kristen? Mana? Nyambungnya Yesus ke Kristen itu mana? Yesus itu memang terutama diutus dulu kepada bangsa Israel, tetapi kepada mereka lah terutama berita kerajaan surga itu diungkapkan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi bangsa lain. Ini ada Markus ya, Markus pasal 7 ayat 24 ayat 30. Ketika Yesus sudah terangkat, Bang. Abang, Yesus sudah terangkat baru muncul Kristen. Ya udah ibu Yesus bicara aja dulu. Ya, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu kenapa saya bilang tidak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Yesus diutus kepada Bani Israel. Dan ketika dia berseru kepada Bani Israel. Dan ketika dia terangkat nih.
70 tahun atau 90 tahun baru muncul Kristen. Itu dimotori oleh Paulus di Antioquia. 1 tahun mengajar di Antioquia, barulah murid-muridnya disebut Kristen. Di situ muncul Kristen. Yesus sudah lama tidak di muka bumi, udah terangkat, Bang. Muncul Kristen dengan ajaran-ajaran Paulus. Nah, Anda sekarang ini Kristen sekarang ini, ya sesuai dengan pengajaran Paulus. Anda Kristen itu makan segala itu ajaran Paulus. Yesus sudah tidak tahu menahu. Sudah terangkat dia. Muncul ajaran Paulus dengan pengajarannya seperti yang Anda imani sekarang. Bergerejalah, karena dia bawa ke Roma ajarannya, Roma Yunani. Makan babi, tidak bersunat. Makanya kalau kita baca Konsili Yerusalem, Paulus itu ya adalah utusan bagi orang-orang yang berkulup di luar Bani Israel. Ya Anda lah ini kawan. Kalau Petrus, dia adalah rasul atau utusan bagi orang-orang Yahudi yang bersunat. Tapi Paulus, baca tuh di Kisah Para Rasul. Paulus itu adalah utusan atau ya penerjemah menerjemahkan menjadi rasul bagi orang-orang di luar Bani Israel yang berkulup alias tidak bersunat. Jadi kalian ini sejatinya memang Anda Kristen karena Paulus, Bang. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Iya nggak apa-apa Bu. Saya tahu itu upaya Ibu supaya saya yakin terhadap kepercayaan Iya, data itu dalil. Iya, Di mana Yesus itu mengenal Kristen, di mana? Ya, Legalitas Yesus kepada Kristen mana coba? Tetapi Anda tidak bisa bantah kan ketika saya data ada data dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan mengasihi seluruh bangsa, begitu ya? Kenapa kok, Bang? Kau jangan jauh-jauh ke Perjanjian Lama. Salib di Yahudi diludahin. Iya, dengar dulu. Nggak ada sambungnya, Bang. Malu kau kalau sebuka itu. Malu kau kalau kau sebuka itu, malu. Yahudi dengan Nggak pendapat usah. Perjanjian baru aja kau bahas. Nah, Oh jadi Kristen itu, Bang. Jadi gara-gara surat Paulus. Saya Paulus tahu lah yang itu menghilangkan Anda, hukum supaya Taurat. saya percaya terhadap keyakinan Anda. Tetapi saya sudah pegang prinsip saya, begitu loh Bu. Saya tidak menyuruh Anda supaya Anda jadi Kristen, ya jadi Islam. Yang masuk yang Islam itu, Bang. Yang Islam itu yang pakai akal. Kalau Anda nggak pakai akal, kurasa ya. Hanya bertolak belakang itu masalah perasaan Ibu, nggak apa-apa. Yang penting kan Data di Bible, Bang. Yesus, tolong tunjuk data. Tolong tunjuk data di Biblemu. Kalau kau menuduh saya, tolong tunjuk data di Biblemu Yesus juru selamat bagi Kristen. Karena yang saya baca di Kisah Para Rasul, dengar. Yang saya baca di Kisah Para Rasul, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Tidak ada dia juru selamat bagi Oten. Baca dulu Bu, ya baca dulu. Oke, saya bacakan data ya. Ibu tidak berterima nggak apa-apa, itu masalah perasaan Ibu. Baca dalam Yohanes pasal 14. Iya, dengar dulu. Ibu coba baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang sampai kepada Elohim kalau tidak melalui aku. Itu bahasanya sudah universal, Bu. Di mana di situ jalan dan hidup bagi Kristen? Dia jalan, kenapa dia? Saya berbicara tentang Kristen. Bayangkan, tak seorang pun yang sampai kepada Elohim kalau tidak melalui aku. Iya, Jadi betul Iya, itu, Bang. dia. Oke Bu, terima kasih. Saya sudah dapat poinnya. Saya tidak ingkari itu, tapi itu Yesus berseru kepada Bani Israel. Yesus adalah jalan. Kenapa? Karena Yesuslah yang membawa pengajaran, memperkenalkan Elohim kepada Bani Israel. Dia adalah jalan. Dialah yang menyampaikan firman-firman dari Tuhan supaya Bani Israel itu mengenal Tuhan. Ya, bagaimana mau kenal Tuhan sampai ke Tuhan kalau tidak mengenalnya melalui Yesus? Maka Yesus adalah jalan. Itu pun bagi Bani Israel. Terbelakangnya harus Oten. Bukan Bani Oten, Bang. Baca Kisah Para Rasul, Bang. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Itu ada udah cukup. Nggak ada Yesus juru selamat bagi Kristen. Bagi orang Israel Yesus. Karena Yesus berseru kepada Bani Israel. Pengajarannya untuk Bani Israel. 70 tahun, 90 tahun kemudian baru muncul ini ajaran Paulus, itu Kristen. Maka kalau kita mau bertanya apa nyambungnya Kristen kepada Yesus, nggak nyambung kawan. Nggak nyambung. Kristen itu ada jauh setelah Yesus terangkat. Makanya akibatnya teman-teman Kristen berusaha menyambungkan iman kalian dengan ajaran Yesus itu yang nggak nyambung-nyambung. Makanya terjadilah beberapa pemikiran denom-denom ini dengan inovasi-inovasi yang kurasa ya, tapi apa ya, itu iman kalian ya, kita hanya menyampaikan. Yang penting kami ini Islam,
apologet Islam mengedukasi saudara-saudara muslim kami supaya jangan mau kenapa dia kabur ya? Supaya jangan mau dibodohi oleh para misionaris ya. Jangan mau dibodohi. Jadi teman-teman, di kisah para rasul itu Yesus juru selamat bagi orang Israel. Ya, Yesus berseru kepada Bani Israel. Kristen ini datang belakangan. Itu dimotori oleh Paulus, teman-teman ya. Assalamualaikum Bang Goto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Goto. Warahmatullahi wabarakatuh. Host Bang Suma, Bang Tahta, Bang Bahal, Bunda Rahma. Ya Bang. Kawan-kawan yang lain. Ya, saya naik ini karena saya lihat Bunda Rosi ini. Ada Bunda Rosi ini. Mantap ini ada Bunda Rosi ya. Silakan. Lalu saya sama Ya, Bunda selamat Rosi. sore Bang Goto ya. Kemarin kan cocok saya se- kemarin kan di mana tuh di roomnya Bang Dian kan. Aduh, saya benar-benar digoreng di situ ya. Host, jangan disandingkan lagu sama Mbak Rosi, host. Aku nggak mau samping Marsian, host. Izin, host. Ya, saya bukannya Pindahkan membela aja Marsion. saya. Bukan, Gak bukan. masalah Bang. Pindahkan tempat saya, host. Pindahkan samping Bang Flex aku, host. Iya, jauhkan saya dari Bang Yuni tadi. Iya. Terima kasih, host. Terima kasih, Ustaz Arif. Iya. Ya. Dan kemarin bahas ini ya masalah Yahweh itu ya Bunda Rosi ya. Saya sebenarnya tidak membela keyakinan Bunda Rosi, Marsion, hanya saya cerita sejarah. Apa yang Bunda Rosi katakan itu betul ya. Hanya kelemahannya budaya Kristen menyembunyikan semua ini. Kan begitu. Terkait dengan Yahweh kan saya sudah jelaskan tempo hari bahwa Yahweh itu adalah dewa nasional bangsa Yahudi yang baru disebut tahun 930 dan prasastinya baru ditemukan 14 sebelum Masehi. Kan begitu toh di Tanah Sasu, Edom. Ya, bahkan orang Yahudi dalam kitab Tanaknya sebenarnya sudah menjelaskan siapa sebenarnya Yahweh itu. Hanya kalian tidak pernah meneliti. Kan begitu. Padahal berkali-kali saya sampaikan dalam sekolah teologi ya, itu kalau kita meriset Bible itu ada beberapa studi ya dengan metodologi dasar yang harus dilakukan atau harus diterapkan ketika meriset Bible. Salah satunya adalah studi induktif. Kan begitu. Nah, studi induktif kan ini dia meliputi tiga masalah, tiga pemecahan masalah: observasi, interpretasi, dan aplikasi. Nah, kalau kita melakukan studi observasi saja, kita akan tahu bahwa Yahweh itu adalah iblis. Kan begitu, ya. Karena Yahweh yang diyakini oleh orang Kristen sebagai Tuhannya Abraham, ini entitas yang berbeda dengan yang mereka sebut Elohim. Karena kenapa? Yahweh itu adalah sesembahan kelompok suku-suku nomaden ya, mulai dari Midian, Edom ya sampai Arab barat laut ya, kan begitu sejarahnya. Prasastinya pun ditemukan di beberapa tempat, salah satunya yang terkenal ya yang menjadi pengkajian para arkeolog itu adalah prasasti Medetine ya yang ditemukan Tanah Sasu, Edom, Seir. Mungkin Bapak Bunda Rosi di situ kan pegang Bible, coba dibacakan dulu Bunda Rosi Hakim-Hakim 5 ayat yang keempat, coba dibacakan. Saya memperkuat pernyataan Anda. Saya akan mengedukasi bahwa sebenarnya Yahweh itu siapa ya. Jadi menepis anggapan bahwa Marsion itu salah. Marsion tidak salah. Marsion itu adalah seorang tokoh besar dari Sinope ya, uskup dari Sinope yang memang menjadi alat bangsa Roma pada saat itu untuk meredam budaya Yahudi. Bisa dibacakan mungkin Bunda Rosi, coba kita baca dulu. Ya, Bunda Rosi pegang Bible, coba Baik, Bang di Goto. Hakim-Hakim 5 ayat 4 ya. 4 ya. Ya, silakan. Iya, ini perjalanan dari seorang Yahweh ya. Ya, Oke. betul. Ya. Silakan. Ya, Tuhan atau Yahweh ya, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, berguncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Oke, ya jelas ya di situ Bunda bahwa Yahudi sudah menyampaikan pesan sosok Yahweh ini siapa. Ya, saya kemarin mengkaji ya di roomnya Bang Dalbo Kak Bunda Simangkut bahwa dalam tradisi Hindu Yahweh itu sama dengan Siwa dalam aksara Hindu
zaman Upanishad ya. Karena Hindu itu punya 3 peradaban, ada peradaban Hindustan, Brahmana, Upanishad. Ya, di Upanishad inilah ada migrasi dari Asia Barat ke Asia Timur ya, orang-orang Asia Barat ke Asia Timur ya, tempatnya dari lembah Hindustan berimigrasi ke Edom, lalu memperkenalkan nama dewa mereka Siwa yang akhirnya disebut oleh orang Midian dan Edom itu sebagai Yahweh. Jadi Siwa ini berevolusi menjadi Yahweh ketika orang-orang dari lembah Hindustan itu berimigrasi ke kelompok Semitik kuno di Asia Tengah, salah satunya Midian dan Edom, dan di Arab Barat Laut. Nah, begitu sejarahnya kawan-kawan. Jadi kalau Marcion berkata bahwa Yahweh itu iblis, betul. Kenapa? Dalam tradisi Hindu, dewa Siwa itu adalah dewa penghancur alam, pelebur alam. Ya, dewa penghancur alam, pelebur alam ya. Sama dengan Yahweh perjanjian lama. Coba Anda baca. Perintah-perintah Yahweh di perjanjian lama itu perintah membunuh, membantai, memperkosa, minta perawan. Ini adalah perbuatan dewa Siwa dalam tradisi Hindu. Tapi ini terlalu ketinggian kawan-kawan. Tapi saya akan paksa saja supaya Anda mengerti bahwa Marcion tidak salah. Saya belajar baik tokoh Marcion dari Sinope ini. Ya, beliau mengeluarkan statement, menyampaikan teologi baru, walaupun memang menjadi alat Roma untuk meredam pengaruh Yahudi. Tapi apa yang disampaikan Marcion itu betul, bahwa Yahweh yang disembah oleh yang dijadikan dewa nasional itu baru disebut tahun 1130 dan prasastinya baru ada abad 14 sebelum Masehi. Jadi nama ini baru dikenal bangsa Israel tahun 1930 sebelum Masehi. Sementara orang-orang Edom, orang-orang Midian ini salah satu leluhur bangsa Arab, itu sudah menyembah Yahweh atau dewa Siwa ini, atau kelompok dewa-dewa malaikat yang dibuang dari surga ini jauh-jauh hari sebelum Israel mengenal Yahweh ini. Nah, kemarin juga saya bicara dengan Bunda Simangkut masalah Epik Gilgamesh dan yang lainnya, naskah-naskah kuno yang masih diteliti oleh Arfad. Ada beberapa literatur tua itu yang memang sampai detik ini masih diteliti oleh Univ Arfad ya, dari karangan beberapa para ilmuwan mereka, salah satunya adalah The Two Babylons ya, Alexander Hillsop ya. Kawan-kawan, ada rentetan sejarah orang-orang Babilonia, Mesopotamia ya, nyambung kepada bangsa Yahudi karena terjadi percampuran budaya pada masa itu. Banyak ajaran pagan yang masuk, ajaran-ajaran yang seharusnya menyembah dewa, menyembah Lucifer, mereka katakan itu menyembah pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang masalah. Tapi terlalu panjang pengajiannya ini, kita skip saja. Yang pasti apa yang dikatakan Marcion itu betul. Yahweh itu memang sosok perusak alam. Karena semua perintahnya dalam perjanjian lama tidak benar, dan dia datang bukan dari surga, tapi datang dari suku Edom, datang dari Bani Edom yang tadi Bunda Rosi bacakan ya, Hakim-Hakim 5 ayat 4 juga sudah jelas di situ penyampaian. Celakanya orang-orang Yahudi suka mengadopsi budaya dari Hindustan. Selain dewa Siwa, apalagi yang diadopsi orang Israel ke Hindustan? Nabi Elia itu adalah kisah Yudhistira yang diadopsi oleh bangsa Israel ya, ketika kelompok Edom masuk ke Arab Tengah, masuk ke Asia Tengah, lalu bercampur dengan orang-orang Israel. Nah, ini yang mereka tidak pelajari baik ya. Jadi kisah Nabi Elia dalam kisah Tanakh Yahudi itu bukan asli naskah-naskah dari Yahudi, tapi itu adopsi dari naskah Hindustan. Hanya dirubah namanya, kisah Yudhistira masuk dalam budaya Yahudi, diadopsi menjadi Elia. Makanya tempo hari saya sangat suka itu pernyataannya Yahewaloni yang dia katakan bahwa jangankan kita dua, Tuhan pun ditipu Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi mengambil literatur bangsa lain, bangsa Edom, bangsa Median, bangsa Hindustan, dipakai untuk disatukan dalam kitabnya. Kemarin saya debat diskusi dengan Bunda Simangkut ya. Kita mendapati sejarah, ya saya menjelaskan sejarah dengan baik. Ternyata Torah yang tertua itu bukan Yahudi punya. Torah Yahudi itu baru ditulis 700 sebelum Masehi di zaman Nabi Esra, Nabi Yesaya. Yang paling tua Torah itu hanya 2, bukan 5 kawan.
Torah itu hanya Kejadian dan Keluaran, dan yang paling tertua di dunia sekarang adalah Torah Samaritan. Berarti mereka menyembah siapa? Nah, dalam Keluaran 15, kalau Bunda Rosi baca sampai 15, di situ jelaskan bahwa Yahweh ini adalah prajurit ilahi. Prajurit ilahi itu adalah istilah tradisi di mana prajurit ilahi ini adalah Lucifer yang dibuang dari surga. Di mana kisahnya Anda bisa baca di Kejadian 6 ayat 4 sampai 6 ketika anak-anak Allah melihat perempuan-perempuan di bumi lalu turun mengawininya. Nah, makanya mereka mencoba memotong narasi kitab Henokh. Karena kitab Henokh menjelaskan semua. Kan begitu. Saya pernah jelaskan ada 257 malaikat yang dibuang dari surga, 7 diantaranya pimpinan atau ketua dari 250 malaikat yang dibuang di surga. Makanya kalau abang baca Wahyu 5 ayat 6, Roma sudah menyampaikan pesan sebenarnya. Siapa ketujuh roh Allah yang menyebar ke seluruh bumi? Ya inilah, ketujuh roh inilah yang dipimpin oleh Lucifer, ya, yang ada di Yesaya 14:12 itu untuk menyesatkan seluruh bangsa. Baca Wahyu 5 ayat 6. Bang, sorry, saya potong. Bang Goto ini apa? Begitu kira-kira ya kawan-kawan. Ya oke, saya tidak suruh Anda menyanggah, saya hanya membenarkan pernyataan Bu Rosi dari Prasasti Meditine atau beberapa literatur lain dari Edom dan Midian. Begitu Bang. Bentar. Silakan. Bang Goto itu apa? Islam apa Kristen sih? Saya mualaf Bang, saya mualaf. Mualaf berarti Islam. Iya, betul. Oke. Silakan Bang, kalau mau nyanggah pakai data ya. Boleh, saya mau nyanggah sebenarnya. Tadi kan Abang bilang orang Yahudi Iya, itu ngutip. Itu tadi enggak, saya datanya ngutip dari Bang Goto sebenarnya. Tadi kan Bang Goto bilang orang Yahudi itu ngutip ngutip dari kitab-kitab lain dijadikan tanah kan tadi bilang. Benar enggak? Betul sekali, betul Bang, betul. Oke, kalau misalnya orang Yahudi ngutip kitab-kitab lain dijadikan tanah, kenapa dipakai untuk tanah dan beserta tafsirannya oleh orang Muslim untuk beradu argumen dengan orang Kristen? Kenapa dipakai? Iya, tadi saya sudah kasih data abang Hakim-Hakim 5 ayat yang keempat. Edom dan Midian bukan bagian dari Israel Bang. Enggak, saya enggak tanya itu. Kenapa dia Pertanyaan mengambil saya tadi, Tuhannya orang Edom? Pertanyaan saya tadi gampang Bang. Tadi kan Bang Goto bilang Yahudi itu ngutip kitab-kitab lain dimasukkan ke dalam tanah. Sementara orang Islam kalau berdebat atau beradu argumen dengan orang Kristen memakai tanah beserta tafsirannya. Kenapa dipakai? Pakai tanah itu beda konteks Bang. Karena dalam Yahudi bukan hanya bercerita tentang Yahweh, tapi bercerita tentang sosok entitas yang disembah oleh Abraham yang disebut dengan Ilu, yang akhirnya mereka menyebutnya dengan kata Eloah. Eloah dengan Yahweh berbeda Bang. Sejarahnya berbeda. Orang Yahudi itu menyebut Tuhan itu sebagai Hashem untuk mengganti nama 4 huruf tetragramaton itu. Dari mana pula kamu bilang itu? Orang Yahudi sampai sekarang menyebut nama Allahnya sebagai Hashem. Sejak kapan? Yang kamu bilang Hakim-Hakim itu, coba kamu baca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Iya. Yang saya jangan dipenggal ayatnya aja dong bro. Seperti apa? Pak, tadi tuh saya tuh sebenarnya bingung loh sama Bang Goto, suaranya patah-patah Bang. Benerin dulu jaringannya bro. Benerin dulu jaringannya. Silakan. Benerin dulu bro jaringannya, macet-macet tuh suaramu. Bang Goto suaranya patah-patah Bang, coba dibenerin dulu itu wifi-nya. Ya maksud saya membuat data di Belanda pada perjanjian lama tanah atau bahwa Yahudi mengadopsi budaya lain. Yang saya bawakan Hakim-Hakim 5 ayat 4. Coba Anda Bang Goto izin. Jaringannya putus-putus Bang, putus-putus tak suara tak. Bergeser ke jaringan kurang saya tanya Hakim 5 ayat 4. Hakim 5 ayat 4.
Ya. Apakah ada tesis yang Kamu bro, patah-patah itu suaramu. Astaga, tadi udah dikasih tahu Bunda Rahma kan? Bang Goto jaringannya jelek, suaranya patah-patah. Coba dibenerin dulu coba. Kita nggak tahu Bang Goto bilang apa, ngomong apa. Oke, ngelek. Sekarang sudah bagus, Bang. Sudah, jadi gimana? Oke. Bang, tadi saya kan bawa satu data, toh. Saya punya banyak sekali data dalam perjanjian lama bahwa anak Yahudi itu mengadopsi budaya bangsa lain, ya. Salah satunya yang saya bawa tadi, Hakim-Hakim 5 ayat yang keempat, di mana orang-orang Yahudi itu menyembah sosok yang berasal dari Edom, Seir, ya, yang disembah oleh orang Median. Bagaimana Anda bisa membantah Hakim-Hakim 5 ayat 4 tadi? Itu baru satu data, belum yang lain. Iya, kamu baca coba dalam bahasa Ibrani-nya, kamu baca bahasa Ibrani. Nah, ada nggak di situ disebutkan orang Yahudi itu menyembah Allahnya bangsa Midian itu dengan nama Yahweh atau YHWH? Coba silakan tunjukkan datanya. Tadi sudah dibacakan Bunda Rosi. Iya, coba tunjukkan bahasa Ibrani-nya. Coba tunjukkan bahasa Ibrani-nya. Iya, Iya, tunjukkan bahasa Ibrani-nya, bro. Bahasa Ibrani ada terjemahannya. Tunjukkan dulu bahasa Ibrani-nya. Tunjukkan dulu Kenapa Anda konteksnya. suruh tunjukkan saya bahasa Ibrani? Iya, Ada tunjukkan dulu terjemahannya, bahasa Bang. Ibrani-nya. Tunjukkan dulu bahasa Ibrani-nya, bro. Anda biar lari ke teks original tetap sama. Yang bisa masuk situ Anda adalah Edom, tunjukkan. Seir. Karena Anda Coba membawa diulang dulu, hakim-hakim Bunda Rosi. lima Coba ayat diulang empat. dulu. Anda harus Anda bilang saya membuktikan tunjukkan. yang disembah oleh bangsa Yahudi Iya, itu itu Allahnya bangsa Midian terjemahannya itu Allahnya ada, yang Bang. bernama siapa? Terjemahannya sudah ada. Kenapa Lah, perlu terjemahan dapat Ela itu kesalahan? ada banyak salahnya, bro. Bisa Nah, kutunjukkan berarti Anda tidak berapa percaya kesalahannya penerjemahan banyak. Anda. Sekarang poinnya berarti Bible Anda itu banyak salahnya. Terjemahan saja Anda sudah Wah, itu kritik. terjemahannya, bro. Kami berbeda Iya, dengan sekarang saya tanya, Elai. Anda perterjemahannya itu benar atau tidak menurut Anda? Iya, kalau Elai banyak keliru Berarti Anda menerjemahkannya. sudah mengakui bahwa kitab Anda itu kan penuh Elai. dengan Saya bukan kesalahan. memakai Elai, bro. Saya memakai terjemahan dunia baru, bukan Elai. Ya, sekarang kau baca terjemahan dunia baru, Hakim-Hakim 5 ayat 4, apa bunyinya? Coba silakan. Lah, Anda bacalah. Kan Anda yang membawa. Anda yang punya, Anda suruh baca saya pakai Lai. Anda baca silakan. Saya rasa tidak jauh beda. Itu baru satu data. Bagaimana saya tampilkan 20 data? Bang, Saya sini aku meriset bacain nih, Bible, Bang. Hakim-Hakim 5 ayat 4 nih. Ya, silakan. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir kan, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Itu maksudnya apa menurut Bang Goto? Sekarang saya nanya Abang, di situ Tuhan huruf besar, huruf kecil, atau huruf kecil semua, atau huruf besar semua? Tuhannya huruf besar semua. Oke, Tuhan huruf besar semua menurut budaya Kristen Yahweh atau bukan? Menurut budaya Kristen, Yesus. Tuhan huruf besar. Tuhan huruf besar semua. Iya, Yesus. Yahweh atau bukan? Yesus. Ini kita bicara perjanjian lama ini Bang, bukan perjanjian baru. Perjanjian Ini kan lama. tafsiran Kristen. Abang kan tanya saya pakai tafsiran Kristen boleh dong? Nah, iya, makanya. Perjanjian lama Kristen itu Bang, di perjanjian lama belum lahir Yesus. Saya tidak tanya Yesus, yang saya tanya Tuhan huruf besar semua dalam perjanjian lama itu menuju ke Yahweh bukan? Jawab jujur Bang. Edonai, Elohim, maksudnya gimana? Tuhan huruf besar dalam perjanjian lama itu Yahweh atau bukan? Itu aja. A, Yahweh, B, bukan. Ya kalau ini kan Tuhan Bani Israel kan? Iya, Yahweh atau bukan Bang? Kalau Tuhan menurut Bani Israel ya bukan. Jadi Tuhan huruf besar menurut Bani Israel bukan Yahweh. Anda Ya, belajar karena dari Bani mana? Israel Bang? kan memanggil Tuhan mereka dengan kata Adonai, Elohim gitu kan? Oke, dengar baik-baik Bang ya. Abang Oke, masuk sekolah tinggi teologi manapun, ya, Anda masuk yang paling besar sekalipun Texas Austin atau Propaganda Fight College Roma. Tuhan huruf besar, God, ya, huruf besar, ya, dalam bahasa Inggris itu adalah Yahweh dalam perjanjian lama. Itu di seluruh sekolah teologi. Sekarang pertanyaannya, ketika Tuhan huruf besar dari Hakim-Hakim 5 ayat 4 itu adalah Yahweh. Yahweh datangnya dari mana Bang? Silakan. Tadi kan saya bilang kok malah tanya saya. Tuhan ini kan dari ayat 1 sampai 5 ini kan dijelaskan Tuhan Allah Israel.
Tuhannya Israel. Berarti orang Israel Iya, bilang apa ke Yahweh Tuhan bukan mereka? bang. Yahweh Bukan, saya bukan. udah bilang bukan. Gimana sih? Bukan Yahweh. Anda Bukan. belajar dari mana bang? Lah, Tuhan huruf sekarang- besar dalam perjanjian lama itu menurut budaya Kristen dan seluruh sekolah teologi Kristen, Tuhan huruf besar dalam perjanjian lama itu adalah tetragrammaton, Yahweh, YHWH. Bang, dengerin dulu. Tadi saya pakai tafsiran Kristen nggak dibolehin. Sekarang malah abang pakai tafsiran Kristen. Sekarang tanya balik. Tuhannya Bani Abang Israel. tafsiran Orang Kristen abang belajar dari mana bang? Orang- Tafsiran orang Kristen, biar Gini loh, tafsiran gini loh. Kristen bang. Dengerin Tahan dulu. bang. Tadi saya nggak potong bang loh. Tadi saya nggak potong bang Goto loh. Dengerin dulu. Ini kan udah ditulis jelas nih di ayat ketiga. Tuhan Allah Israel. Sekarang Tuhannya Israel, mereka orang Israel bilang apa ke Tuhan mereka? Manggilnya apa katanya? Yang saya tanya Yahweh bukan itu. Bukan, saya udah bilang bukan. Anda berbohong. Berarti dengan demikian Anda meyakini yang saya sebut tadi bahwa Eloah dengan Yahweh berbeda. Astaga. Saya udah bilang Oke, bukan saya dong. ikutin narasimu. Saya ikut narasimu. Kalau Tuhan di situ bukanlah Yahweh, tapi Allah Israel, berarti Allah Israel orang Edom. Sekarang saya kan tadi udah tanya bang. mampu Orang Anda. Israel manggil Tuhan mereka itu manggilnya apa? Iya, oke, Eloah. Kalau Eloah Elohim, berarti Elohim dari Edom. Elohim dari Edom, maksudnya? Itu tadi kau barusan baca Hakim-Hakim 5 ayat 4 dari mana? Dibaca ulang Bunda Rosi. Ini orang biar bahasa Indonesia nggak ngerti. Baca ulang Bunda Rosi coba. Iya, Saya iya. ikutin narasimu. Ya, silakan. Ya, Tuhan, ini berarti Yahweh ya, huruf besar semua. Ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, berguncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan, tiris airnya. Jelas ya. Yahweh itu tidak datang dari langit, dari surga bang, datang dari daerah Seir, Edom. Ini Yahudi menyampaikan pesan bahwa mereka telah mengambil budaya Edom, mengambil budaya orang-orang Median, Asia Tengah. Yahweh yang mereka akui sebagai dewa nasional mereka yang baru masuk tahun 1130 itu adalah dewa Edom. Dengan demikian Marsion itu uskup besar Sinope di abad kedua. Dia tidak mungkin salah. Karena apa? Kalau you baca buku Alexander Hirsov seperti The Two Babylon ditulis oleh Julianus dan Tigris di abad ke-1, Anda akan mengerti bahwa Yahweh yang tidak mau disebut namanya oleh orang Yahudi itu adalah dewa Siwa dalam tradisi Hindu, dewa penghancur alam, dewa perusak alam, di mana perintahnya hanya membunuh, memerkosa, membantai. Coba kau lihat, ada perintah kebaikan yang diperintahkan Yahweh dalam perjanjian lama? Tidak ada bang. Membunuh, membantai bayi-bayi, membuat semua menjadi janda. Keluaran 22 ayat 24, silakan Anda baca. Itu perintah Yahweh. Aku akan membunuhmu dengan pedang, membuat istrimu menjadi janda, anak-anakmu menjadi yatim. Demikianlah firman Tuhan, baca. Sampai itu dijadikan jargon pelang salib. Tidak mungkin Tuhannya Yesus yang disebut Bapa seperti itu bang. Tidak mungkin. Karena apa? Yesus bermasab Hillel, menawarkan kedamaian, kasih sayang. Tidak mungkin Tuhannya begitu kejam. Siapa itu bang? Sudah dijelaskan Hakim-Hakim 5 ayat 4. Satu datanya sudah menjelaskan bahwa Yahweh itu iblis. Dia datang dari Edom, datang dari Seir. Jelaskan, selesai kan? Itu baru satu data, belum yang lain. Belum di Keluaran 15, belum di Ulangan 22. Banyak sekali bang. Hanya kita tidak meneliti dengan baik. Padahal dalam sekolah teologi ada studi induktif, studi observasi kata. Selesai ya. Saya hanya memperkuat ya literasi dari Marsion bahwa Yahweh yang takut disebut oleh orang Yahudi adalah sosok dewa perusak alam, dewa penghancur alam. Dalam tradisi Hindu disebut dengan Siwa. Selesai ya. Pelajari aksaranya. Pertemuan antara literasi Hindu dengan Yahudi di mana dewa Siwa dan Yahweh. Tapi jangan pakai internet bang ya. Kalau internet itu banyak yang dihilangkan, dikaburkan oleh propaganda barat. Salah satunya yang saya bahas kemarin habis-habisan dengan Buddha Sibangkut adalah Paulus ya, yang difitnah membakar kota Roma. Padahal Paulus tidak difitnah oleh Nero. Ngapain Nero membakar kota Roma? Paulus sendirilah yang membakar kota Roma sehingga dipenggal kepalanya tahun 67. Sudah selesai kemarin saya bahas. Ya silakan lanjut Bunda Rosi. Lanjut, saya break dulu makan-makan kue. Saya hanya memperkuat pernyataan Anda bahwa Prastasti Medetine menjelaskan jelas bahwa Yahweh adalah iblis. Kenapa meminta pengorbanan darah? Selesai. Silakan Bunda Rosi. Itu sedikit dari saya sebagai prolog, silakan.
Silakan Bunda, saya pakai data ya. Saya bicara pakai data ini, data sejarah, data dalam Bible, saya pakai. Saya enggak miskin literasi. Silakan. Bunda Rosi, silakan. Ya ini kalau nggak salah di ulangan berapa ini ya? Ada ulangan 22 Bunda, ada di ulangan 22. Ada ulangan 33 ayat 2 juga ngomong gini, Tuhan datang dari Sinai, terbit dari Seir, ia tampak bersinar dari pegunungan Paran, dan datang ya dengan puluhan ribu orang kudusnya. Di sebelah kanannya tampak api yang menyala. Nah, itu. Jadi ada Sinai disebut, ada Seir disebut, ada pegunungan Paran. Itu menurut tafsiran saya adalah wilayah kekuasaan dari Yahweh. Iya, teritorinya Yahweh atau daerah geografis kekuasaan Yahweh. Bunda kalau pernah baca sejarah Semenanjung Sinai, Lucifer itu jatuhnya di pegunungan Paran, Bunda. Pernah baca literasinya? Lucifer itu dibuang dan jatuh di pegunungan Paran. Jelas ya Keluaran 33 tadi ya. Iya, 33 ayat 2 jelas ya kawan-kawan ya. Saya tidak membela Marsion, tapi ini adalah data sejarah. Karena saya paham betul naskah-naskah kuno, termasuk naskah-naskah yang awalnya adalah naskah dari Sumeria, Mesopotamia. Sekali lagi kawan-kawan ya, bahwa Yahweh itu adalah Lucifer yang jatuh di pegunungan Paran, dan sudah ada ayatnya ya, Keluaran 33 ayat yang kedua tadi. Nah, silakan kalau mau dicek ulang sejarahnya, silakan, yang penting Anda mampu. Tapi sekali lagi, literasi saya tidak berasal dari internet, karena internet itu adalah propaganda barat, menghancurkan, menyembunyikan ya, menyalip, menyelundupkan semua narasi-narasi yang ditemukan oleh para ilmuwan atau yang disampaikan para ilmuwan. Saya tidak percaya internet, saya percaya buku-buku, karangan-karangan para ilmuwan yang ditulis berdasarkan bukti-bukti manuskrip, arkeolog, dan literatur-literatur tua. Itu sudah sebut judul bukunya ya, beberapa, salah satunya karangan Alexander Hillsop dalam bukunya The Two Babylon. Ya, silakan Bunda. Silakan ya, silakan Bang. Kalau mau sanggah Yahweh itu bukan iblis, silakan sampaikan datanya, silakan. Ya, bahkan ada disebut ya di Bilangan 21 ayat 14 bahwa Yahweh itu punya suatu kitab perang. Itu di Bilangan 21 ayat 14. Betul. Itu yang saya sebut kemarin Bunda Rosi, bahwa Yahweh itu adalah dewa perang, dewa badai, suku nomaden, suku Median, suku Edom, orang-orang Arab barat laut. Makanya ada kitab perangnya karena dia dewa perang. Sudah saya terangkan toh di apa itu dewa perang, apa itu dewa badai. Yahweh itu siapa? Pertama kali dibawa masuk di Israel itu oleh siapa? Udah aja saya jelaskan. Jadi betul tuh. Ada kitab perangnya toh karena dia dewa perang. Yahweh itu dewa perang. Siapa dewa perang? Ya Lucifer. Siapa lagi kalau bukan Lucifer? Nah, silakan Bunda, silakan lanjut. Ya. Bukan saya membela Warsion ya, tapi ini literasi sejarah yang dikarang langsung oleh para sejarawan dari hasil bukti-bukti arkeolog bahwa sebenarnya Yahweh adalah sosok Lucifer yang dibuang di pegunungan Paran. Ya silakan lanjut kawan-kawan. Makanya orang Yahudi tidak mau sebut Yahweh, itu takut mereka sebut Yahweh. Sama orang Hindu takut menyebut dewa Siwa, takut mereka, tidak mau disebut dewa Siwa itu. Kalau mereka sebut dewa Siwa, sial kata mereka. Sama orang Yahudi tidak mau sebut Yahweh itu, takut mereka. Nah, itu sudah tradisi dari dalam bangsa Yahudi. Coba kau tanyakan Rabi Yahudi, berani tidak nyebut nama Yahweh? Tidak mau mereka sebut itu, takut. Sama ketakutan orang Hindu menyebut dewa Siwa. Nah begitu, silakan. Silakan Bunda Rosi, silakan. Ya, yang mungkin yang paling jarang dimention itu di Yosua 5 ayat 13-14 yang dia bilang, akulah panglima bala tentara iblis. Itu. Dia bilang itu panglima, berarti dia benar ya dewa perang ya. Iya, dia dewa perang, udah tak jelasin. Dia dewa perang bangsa Edom, suku Median. Iya, betul. Bangsa Edom ya. Dan juga gini, saya pelajari ya karakter dari Yahweh ini, dia memecat umat lama, mengangkat umat baru. Bangsa Edom ini kan akhirnya juga dimusnahkan oleh Yahweh. Di Yesaya 63 dikatakan bahwa Yahweh itu memusnahkan bangsa Edom. Nah, terkait dengan Amalek itu. Jadi memang dia punya karakter umat lama dipecat, mengangkat umat baru. Itu yang juga terjadi atas Israel yang lama. Kan umat Israel sekarang yang ada di tanah Israel itu bukan Israel asli lagi, Askenazi.
Jadi yang lama dipecat, yang baru diangkat. Iya, iya. Tahu suku Edom itu turunan siapa? Bangsa Edom itu turunan Esau, saudara dari Yakub. Betul, betul. Dan Amalek adalah keturunan dari Edom. Makanya Yahweh membunuhnya. Ya, tolong kawan-kawan Kristen ya, pelajari baik-baik kitab Anda, pesan-pesan Yahudi terhadap Anda. Saya sangat tertarik pernyataan Ustadz Yawaloni. Dia katakan apa? Waktu dia meneliti dengan gurunya atau dosennya ya, Profesor Dr. Willy Loloang ke Yerusalem, beliau katakan, Ustadz Yawaloni almarhum, dia katakan apa? Jangankan kita dua, Yahudi pun Tuhan Tuhan pun Yahudi tipu. Itu betul, karena beliau mempelajari literasi itu. Ditipu, begitu banyak orang ditipu oleh Yahudi tentang Yahweh ini, terutama orang Kristen. Mereka pikir Yahweh ini adalah pencipta langit dan bumi, ternyata Yahweh ini adalah sosok malaikat yang dibuang di pegunungan Paran, yang akhirnya disembah oleh Edom dan Median, lalu dijadikan dewan nasional Yahudi. Begitu banyak orang Kristen tertipu dari literasi Yahudi ini. Kenapa? Mereka tidak belajar sejarah. Nah, itu poinnya. Ya, silakan lanjutkan, saya mute dulu, kawan-kawan makan kue dulu. Kok malah saya open cam, parah. Saya mau mute malah open cam. Iya, di Matius 13 ayat 35 ya kalau nggak salah, Tuhan Yesus bilang gini, tidak ada hal yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Ya, Yesus bilang dia kebenaran, ya semuanya akan tersingkap. Tidak akan ada sesuatu yang tersembunyi yang tetap tersembunyi, pasti akan disingkapkan, termasuk tentang eksistensi dari Yahweh ini. Bunda Rosi Protestan kan? Iya Bang, iya. Protestan kan kalau nggak salah bilang Tuhan kan Yahweh kan? Iya, dan saya menolaknya. Oh, Saya menolaknya Bang dengan tegas ya. Ya, saya tahu semua gereja, semua STT memang mengajarkan hal itu. Tapi saya dengan hak asasi pribadi saya ya, saya mengambil keputusan untuk memutuskan apakah dia Tuhan atau tidak dengan membacanya di Alkitab. Ya, saya pelajari apa parameter Yesus tentang iblis. Nah, berdasarkan hal itu dan itu saya menyatakan bahwa Yahweh itu iblis. Ya, gitu Bang. Saya juga nggak tiba-tiba kok. Tentunya saya melakukan penelitian. Ayat-ayat di Alkitab, apa kata Yesus tentang iblis. Nah, gitu. Iya, masalahnya dari cuplikan-cuplikan YouTube perdebatan pendeta-pendeta Kristen kayak Henry Tan, terus Henoko, terus pendeta Budi Asali sendiri pada waktu berdebat dengan Kodondi, mereka secara gamblang menyebut Tuhan itu Yahweh. Makanya saya bingung, Bu Rosi kok secara pribadi kok nggak setuju dengan mereka gitu. Padahal itu kan pendeta-pendeta kelas tinggi. Padahal nanti di Juli tanggal 22 mereka kan debat lagi sama Kodondi kan kalau nggak salah. Ya, mereka itu kan Bang, hanya meneruskan tradisi atau pengajaran bapak-bapak gereja akibat pengkanonan Hippo itu, di mana Yahweh sudah dinyatakan Yahweh itu Yesus, Yesus itu Yahweh. Itu mereka semua terima. Ini kan namanya brainwash. Tapi masalahnya ketika saya baca gambaran Yesus dan gambaran Yahweh itu adalah gambaran membandingkan setan dan Tuhan. Yesus bilang bahwa iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Yahweh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk melakukan genosid atas 7 bangsa Kanaan. Sekarang saya tanya dengan hati nurani Abang ya, hati nurani yang paling suci dan akal yang paling sehat, apakah Tuhan yang menciptakan semua umat manusia, di mana kita mengakui bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, akan membumbun umatnya sendiri, yaitu 7 bangsa Kanaan? Jawab aja Bang dengan jujur. Ya nggak mungkin.
Yahweh mengakui Bang bahwa bangsa Israel itu hanya dikerjai oleh dia. Dia bilang bangsa Israel itu hanya palu godam di tangan dia, alias apa? Mesin pembunuh. Di Yeremia 51 ayat 19 sampai 23, Yahweh bilang begitu, engkau palu godam di tanganku, engkau tadinya senjata perang di tanganku. Saya bisa bacain ayatnya Bang. Engkau kupakai untuk membunuh tua dan muda, bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil, ya, penguasa-penguasa, rakyat, petani, gembala. Di detail Bang. Kalau soal Bible saya setuju, saya cuma heran aja sama Bunda Rosi. Bunda Rosi kan Protestan. Kebetulan saya bukan Protestan, saya Katolik. Makanya saya tanya gitu loh, kenapa Bunda Rosi ini beda sendiri sama Protestan-Protestan yang lain gitu maksudnya. Iya, karena saya menolak untuk di brainwash. Saya Bang, hati nurani saya, ya. Makanya kenapa saya keluar ya dari gereja, karena mereka mengajarkan bahwa Yahweh itu Tuhan. Dan saya menolak, hati nurani saya menolak Bang. Karena kalau saya baca itu ya, genangan darah itu, 7 bangsa itu setinggi apa sih Bang darahnya? Waktu Kain membunuh Habel, Tuhan bilang begini, Tuhan yang benar ya. Darah adikmu berteriak dari dalam tanah kepadaku. Kata dia gitu kepada Kain. Nah saya bisa bayangkan, darah dari 7 bangsa Kanaan ini berteriak kepada Tuhan, meminta keadilan Tuhan. Kenapa kami dibunuh? Kenapa tanah kami diambil? Nah kalau orang Kristen gak jujur mengakui bahwa Yahweh pelaku genosid, ya itu urusan kalian sendiri, kalian akan menanggungnya. Saya udah kasih tahu, kalau kalian masih ngotot menyembah Yahweh sebagai Tuhan, ya saya sangat sayangkan sekali. Dia bukan Tuhan, dia cuma malaikat. Dan Yesus bilang dia iblis. Iblis saya menjadi bapakmu. Siapa memang bapak Israel? Bait sucinya bahkan dihancurkan. Yesus bilang akan hancur tahun 70. Yesus nggak peduli itu dengan bait suci yang dibangun oleh Yahweh. Dihancurkan oleh Yesus lewat nubuatannya tahun 70. Lewat tangan Jenderal Titus, Bang. Rose, izin tanya, Anda kenal Yahweh itu dari mana? Tahu nama Yahweh? Iya, saya tahu nama itu dari pengajaran gereja. Ajaran gereja di Alkitab tidak ada itu. Tadi Ya kan di Alkitab dibilang Bang, sebutkan di kamus bahasa Indonesia itu, di kamusnya Bang, di kamus Alkitab di belakang, itu halaman belakang, ya bahwa Tuhan dengan huruf besar itu sama dengan Yahweh. Itu kan yang dibuat oleh LAI kan gitu. Bahwa Tuhan dengan huruf besar di PL itu adalah Yahweh. Dia tahu Yahweh kan dari ketika memperkenalkan diri kepada Musa, itu betul. Betul, dia bilang dia baru menyatakan diri kepada Musa di Keluaran 6 ayat 3, ayat 2 dan 3. Berarti sebelum itu tidak ada Yahweh. Bang, dia ada, tapi dia menjadi dia di mana? Di manakah kau Yahweh waktu bangsa Israel ada di Mesir selama 430 tahun? Di manakah engkau Yahweh? Dia menjadi dewa sembahan bangsa Edom. Tadi Bang Goto udah bilang. Udah saya jelaskan tadi berikut prasastinya. Gimana sih Bang, ini judul bukunya, prasastinya. Udah ada tadi tuh. Dia dewa bangsa Edom. Dan bangsa Midian, Bang. Ya. Ini kan yang jujur dikaji oleh STT yang para pendeta. Borose, yang memusnahkan umatnya Nuh itu Yahweh juga. Yang memusnahkan manusia di zaman Nuh adalah Yahweh. Dan malaikatnya yang melahirkan generasi raksasa. Kenapa mereka melakukan itu? Terus tindakan Tuhanmu apa pada waktu itu? Demi melindungi umat manusia, di mana termasuk Nuh ya Tuhan mengirimkan air bah sehingga malaikat-malaikat iblis ini dipenjara dan juga para raksasa ini ditahan di gua kegelapan. Dari mana saya tahu? Baca 2 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Itu dikatakan malaikat-malaikat berbuat dosa dan mereka ditahan di gua-gua kegelapan. Oh begitu, berarti yang ketemu malaikat di gua kegelapan itu malaikat gelap ya, bukan malaikat terang ya. Itu gua kegelapan itu di bawah air Bang, di bawah air sungai. Itu di sungai di Wahyu 4 itu sungai Efrat. Bang, gua kegelapan adanya di bawah Anda sungai. tadi Sungai ya.
Anda tadi mengatakan, sabar, Anda tadi mengatakan tidak ada sungainya loh. Setelah saya kan saya jelaskan mengatakan, lagi lebih detail. berarti iya, Gua iya. kegelapan yang Setelah ada saya, sungai. Bu Rose, sabar Air. dulu. Bang, Setelah itu saya, iya. air. Iya, setelah saya menjelaskan yang ketemu di gua gelap berarti ketemu sama malaikat gelap, terus Anda ralat itu di bawah air, betul? Dari Wahyu. Anda tadi pertama kan tidak, ya di bawah sudah. sungai, ya. Sekarang di bawah sungai, ya sudahlah, sudah. Ada di Wahyu, Bang. Ada di Wahyu. Ada di Wahyu. Iya, ada di Wahyu 19 ayat 4. Wahyu 19 ayat 4. Ah, gimana Abang ini? Ada juga di Wahyu 13, Bang. Binatang yang keluar dari dalam laut. Itulah yang dimaksud iblis-iblis yang dikurung di gua gelap. Gua gelap itu di mana? Gua gelap itu ya di situ, di bawah laut itu. Makanya ada istilah binatang yang keluar dari dalam laut. Baca Wahyu 13 itu. Anda ini baca enggak Bibel Anda? Belajar enggak Bibel Anda ini? Yang dimaksud gua gelap itu di bawah laut, di bawah sungai. Makanya ada binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi. Di situ iblis dikurung itu, di bawah sungai, di bawah bumi itu, di bawah bumi, di bawah bumi. Bukan di atas bumi, Bang. Di bawah bumi. Abang ini gimana sih? Riset nggak Bibel Abang ini bicara. Percuma Anda bicara kalau nggak pernah meriset Bibel Abang, nggak ngerti ayat Bibel Abang. Di bawah laut, diralat di bawah bumi. Itu Bibelmu, Wahyu 13. Wahyu 13. Iya, Bang. Baca. Iya. Berdasarkan Alkitab aja, ini kan yang disebut Bukan dengan diralat, membangun sistematika teologi. Bukan membangun sistematika teologi, PA dan dosi. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Bukan diralat. Ini ada di Wahyu 13. Binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi. Silakan Bunda Rosi baca Wahyu 13 itu. Anda gimana? Bang, bentar. Sebelum lanjut, tolong saya turunin dulu aja lah. Biar Protestan ini saling serang satu sama lain. Saya turunin aja. Tolong ini Karyana dinaikin. Siapa yang perang? Siapa yang perang? Di situ Bu Rosi mengatakan malaikat jatuh itu disimpan di dalam gua gelap. Sudah cukup itu. Berarti yang ketemu, sabar dulu Bang. Gua gelap itu posisinya di mana? Menurut kitab Wahyu, gua gelap itu posisinya di bawah laut, di bawah sungai, di bawah bumi. Wahyu 19 ayat 4, Wahyu 13 ayat 1. Iya, gini sabar Bang. Berarti iya pada saat sebelum ada air bah itu posisi malaikatnya. Inilah kalau asumsi saja. Tadi kata Bu Rosi, malaikat Ajajil itu yang turun dilempar ke mana, ke gua, kemudian menemui orang-orang mati itu siapa itu kira-kira? Silakan Bang Koto, itu silakan. Silakan. Bu Rosi, silakan. Aku tanya sama Bu Rosi. Iya, silakan. Tadi kan mengatakan itu di bawah air, kan begitu. Lah, sebelum itu ada di mana malaikat gelapnya Bu Rosi? Tolong jelaskan. Iya, yang dilempar aku tanya ke Bu gua. Rosi. Yang dilempar ke gua. Dicatat di Kejadian 6. Ya, dan masuk ke dunia orang mati itu kira-kira siapa di situ? Identik dengan siapa? Lucifer kan? Lanjut begitu. Inilah yang lanjut begitu. Ya cewek. Tahan dulu mau ya. Yosua Anda atau yang disebut Yesus itu disimpan iblis sabar. Katanya iblis di dalam air. Menurut kitab Anda apa kitab Anda? Yesus itu tahan dulu tahan dulu. Yesus itu disimpan di atas air. Iblis apa ini orang? Singgasananya di atas air. Kok kamu katakan di bawah air? Gimana Anda ini?
Anda ini coba baca dulu, buka dulu Wahyu 13 itu. Apa maksudnya itu Wahyu 13? Coba buka dulu. Oh iya benar Bang Goto, benar. Karena di perjanjian lama itu kan ada kan roh Allah melayang-layang di atas air kan. Itu mungkin itu yang disebut dengan iblis mungkin. Iya, Betul berarti Bunda Kak Rosi benar berarti yang di perjanjian lama itu kan memang iblis ya Kak Rosi ya. Silakan Kak Rosi. Yang nongkrong di bawah air itu Bang, yang iblis dan para malaikat itu yang nongkrong di bawah air itu. Oh, di bawah air tuh. Makanya kan kegelapan itu menutupi samudra raya. Kegelapan menutupi samudra raya, mereka nongkrong semua itu di bawah air. Habis kelaparan sama Mikael. Tuh. Di bawah air. Kalau menurut Anda di kitab ini, di kitabnya Bang Goto itu baca Wahyu 13 dulu ayat 1 sampai terakhir. Coba kau baca dulu itu. Buka kitabmu itu. Di mana iblis itu? Di bawah bumi atau di atas bumi itu iblis itu? Baca kitabmu itu Wahyu 13 itu, baca tuh. Kau disuruh baca, kau putar-putar. Iya, singgasananya iblis itu di dalam air, bukan di atas air. Baca. Kamu konfirmasi di Burasi. Baik-baik. Iblis itu jumlahnya banyak. Burasi Memang Iblis jumlahnya banyak, pimpinannya itu ada di atas air, tapi ribuan anak buahnya itu terpenjara di bawah air, di bawah bumi. Kalau Lucifer memang dibuang, Lucifer itu dibuang di atas pegunungan Paran, betul. Ada yang masuk Islam ya, jin itu. Lucu Anda ini. Jin ini ada yang masuk Islam. Baca dulu, baca datanya dulu, baca dulu. Coba Bunda Rosi baca dulu Wahyu 19:4, coba bacakan dulu Bunda Rosi. Jin ada yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam datanya itu loh. Lihat aja dulu kitab sendiri Bang. Itu. Coba dibaca dulu datanya, baca datanya dulu. Jin ada yang masuk Islam ya, Bang Goto. Bang Goto, Jin ada yang masuk. Wahyu 13 ayat 1 atau Wahyu 19 ayat 4 coba dibaca. Oke, Wahyu 13 ayat 1 ya sampai 2 lah ya. Sabar dulu Bro, singgasana iblis ada di mana? Apa ini? Dibacakan datanya. Wahyu 13 ayat 1. Di bawah air. Mau di atas air, mana yang benar? Ini dibaca. Yang di atas air kan roh Yahweh kan? Yang di atas air mana yang di atas air itu di Kejadian itu roh Yahweh kan? Bukan Bang, kalau itu bukan. Itu roh Yahweh kan? Itu siapa itu? Bisa. Kalau yo itu di dalam air itu Bang, yang di bawah air. Enggak, yang roh Allah melayang-layang di atas air itu kan? Itu siapa itu? Nah, itu roh Tuhan ya. Kalau menurut saya sih. Iya kan? Roh Tuhan itu kan Tuhan berarti, kan Yahweh. Iya. Kalau yang air itu ya para iblis dan malaikatnya nongkrongnya di air. Iya betul. Berarti Yahweh itu iblis kan? Kalau sih. Artinya Allah di atas air. Hah? Iya. Iya. Berarti Yahweh itu iblis kan? Yang keluar dari dalam laut. Betul. Ini kerajaan dari iblis katanya. Berarti Yahweh itu iblis ya, Karusi ya. Sudah kenal ya? Oke, ya sudah diiyakan ya, sudah yuk, sudah diiyakan bahwa Yahweh itu adalah iblis. Silakan, Yang Duran ini JO ini, silakan. Tapi lama nggak naik ke komalku Yang Duran ini, cuman kalau buka komal cuma nyanyi sendirian. Yang, selamat sore Yang. Yang Duran. Naik Beb, Karyana. Jelas sudah di situ roh Allah. Kan Allah itu Yahweh berarti. Roh Yahweh melayang-layang di atas air. Sedangkan Yahweh sendiri oleh Kak Rosi dibilang sebagai iblis. Iya kan Kak Rosi ya? Iya, Yahweh itu, tapi yang roh yang melayang-layang itu bukan iblis Bang, itu roh Tuhan. Kalau Yahweh itu adanya di dalam air. Makanya binatang itu kan munculnya dari dalam laut. Dan kitab Wahyu mengatakan bahwa nanti di akhir laut itu tidak akan ada lagi karena memang ini daerah di mana iblis dan malaikatnya itu tadinya memang bercokol di situ di dalam air mereka.
Ya silakan yang baru, yang warna ini. Wahyu 13 judulnya itu binatang yang keluar dari dalam laut kan judulnya. Iya betul. Betul nggak? Nah, Iya, ayat betul. 18-nya itu ayat 18-nya triple six loh itu, ayat 18-nya triple six. Kan dijelaskan itu siapa itu di situ. Wahyu 13 itu ayat 1 toh sampai yang ayat ke-18-nya itu. Kan di situ dua Iya, judul betul. toh. Dua judul Iya. itu, yang pertama binatang keluar dari dalam laut, lalu binatang yang keluar dari dalam bumi. Betul nggak? Iya betul. Ya itu sudah, sebenarnya itu sudah dijelaskan, hanya mereka ini aduh parah mereka ini. Ya. Ya mereka nggak gini, emang orang Kristen tuh nggak tahu mungkin cara bagaimana connecting dots ya antara berbagai puzzle ya data-data yang ada di seluruh Alkitab, tersebar di seluruh Alkitab. Jadi membangun sistematika teologi ya untuk ayat-ayat yang ada. Bunda, Iya. mau nanya Bunda, kalau menurut Bunda Tuhan di Perjanjian Lama itu siapa? Ya Tuhan di Perjanjian Lama yang tertulis dengan huruf besar itu dikatakan Yahweh. Kalau saya menyelidikinya, sebenarnya ada dua Tuhan. Ada dua agenda yang saling berperang. Satu membawa misi penyelamatan, satu lagi membawa misi depopulation atau Oke, Bunda. Ya, Saya paham. pembunuhan saya paham, umat Bunda. manusia. Jadi yang saya minta Bunda, mana ayat tentang Tuhan yang benar dalam Perjanjian Lama? Ya, bicara tentang Tuhan pencipta langit dan bumi itu bicara tentang Tuhan Iya, yang ayatnya benar. mana? Iya. Yang di semak-semak belukar menemui Musa itu siapa itu? Kak Rosi. Yang menemui Musa di semak-semak itu siapa itu? Kak Rosi. Saya lagi bahas itu malaikat aja, malaikat yang mengaku Tuhan, Tuhan gadungan. Iya, yang saya tanya ini Mbak, Tuhan yang benar dalam Perjanjian Lama itu Tuhan yang mana? Di kitab mana di Perjanjian Lama? Tuhan yang benar. Pencipta langit dan bumi. Iya, di kitab Tuhan mana? yang memberi perintah beranak cuculah penuhilah bumi. Tuhan Di yang kitab memberi mana? perintah jangan membunuh umat manusia. Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Karena manusia itu gambar Tuhan. Hanya dengan dua ayat ini saya udah cukup menghancurkan Yahweh loh. Dengan dua ayat ini belum ayat dari Tuhan Yesus. Iya, Yesus di adalah pembunuh kitab mana? manusia dari semula. Di kitab mana, Hanya Ibu? dengan dua ayat ini Bang, saya udah cukup menghancurkan Yahweh. Jangan membunuh itu tertulis di kitab Tuhan yang Torah benar Musa. pencipta Dengar, langit Ibu, dan ya. bumi Tertulis di memerintahkan kitab Torah Adam Musa, ya dan keturunannya jangan membunuh, beranak sedangkan cucu yang berfirman adalah Yahweh. Loh, ini namanya ragi orang Farisi. Di dengar mana Ibu, dikatakan saya ulang lagi pertanyaan saya. sebentar. Di mana Tadi saya udah dalam jawab. Alkitab Perjanjian Lama Tuhan itu benar? Yang saya tanya, Tuhan yang benar itu tertulis dalam kitab mana? Dalam Perjanjian Lama. Tuhan itu dilihat dari perbuatannya, bukan dari tertulisnya. Yang mana ada lah malaikat iblis ngaku iblis, Bang. Nggak ada. Dia Berarti ngakunya dalam Tuhan. Perjanjian Lama tidak ada Tuhan yang Maling nggak benar. ada yang ngaku maling, Bang. Loh. Maling gak ada yang mengaku maling. Dia malaikat. Itu berarti narasi malaikat Ibu doang di ngakunya sini Tuhan. Tuhan yang benar tidak ada tertulis dalam Perjanjian Lama. Ini orang keras kepala banget ya. Tadi saya udah bilang. Makanya saya tanya di dalam Perjanjian Lama mana? Di dalam kitab Perjanjian Lama tertulis Tuhan yang benar. Di kitab Kejadian kah? Di kitab Keluaran kah? Saya aja bro, saya yang jawab, saya aja. Bang, Pak Wahyu diam dulu mute, saya jawab ya, saya kasih data. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Ya, tunggu dulu, kau kan bertanya toh. Ya, saya jawab, saya wakili Bunda Rosi. Kau kan Saya bertanya, toh? ini lagi bahas dengan Mersion, bukan dengan Anda. Iya, makanya mute dulu Bang, mute dulu ini dalam diskusi. Mute dulu Bang, mute dulu. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam Perjanjian Lama itu ada dua entitas yang dibahas. Satu, Tuhan yang disembah oleh Yosua Mesia. Satu adalah Tuhan Yahweh, Tuhan Iblis. Di mana Tuhan yang disembah oleh Yosua Mesia? Banyak ayatnya. Di mana? Catat kau situ, saya kasih kau. Salah satunya adalah Keluaran 3. Tunggu, catat. Makanya kau jangan berisik. Baca kau Keluaran 3 ayat 15. Baca Yesaya 45 ayat 11. Itu semua Tuhan-Tuhannya Yosua Mesia itu.
yang tidak memerintahkan untuk membunuh orang. Tapi Yahweh, entitas Yahweh yang memerintahkan membunuh orang itu adalah iblis. Tidak mungkin dia mengeluarkan perintah jangan membunuh baru dia membunuh. Tidak mungkin dia keluarkan perintah Keluaran 20 di Keluaran. Tahan dulu Bang. Coba baca di kitab Keluaran. Tahan dulu ya. Baca Bang, di kitab Keluaran Bang. Ayat Tahan dulu Bang, tahan dulu. Kita belum masuk ke pengkajian ini perbandingannya. Jadi dalam Keluaran 20 kan itu dikatakan toh jangan membunuh. Tapi kenapa dalam Keluaran 22 ada Tuhan ya yang mengaku Tuhannya Israel memerintahkan untuk membunuh. Nah, berarti entitasnya beda. Tahan dulu Bang. Anda ini jangan panjang lebar Bang. Tahan dulu, makanya diam dulu supaya orang mengerti. Saya edukasi bukan hanya untuk Anda. Dalam Keluaran 20 di luar 2 loh batu ada Tuhan yang memerintahkan jangan membunuh. Tapi maju 2 pasal selanjutnya ada Tuhan yang memerintahkan membunuh. Keluaran 22 ayat 24, 2 pasal. Berarti entitasnya beda. Ada Tuhan yang memerintahkan jangan membunuh, ada Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh. Nah, siapa ini Tuhan yang memerintahkan untuk tidak membunuh? Ini yang disembah oleh Yosua Mesia yang disebut dengan Abba atau Bapa. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Baca Keluaran 3 ayat 15. Ada Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh. Inilah yang tadi kita bahas, yang datang dari pergunungan Paran, yang datang dari Seir Edom, yang disebut dengan Yahweh. Jadi dalam perjanjian lama itu Yahudi menampilkan 2 pesan. Satu, Tuhan yang memerintahkan jangan membunuh. Satu, Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh. Paham enggak? Sampai sini paham tidak? Sudah paham Bang. Makanya bisa saya bicara. Oke. Jadi menurut Anda dalam kitab Keluaran itu Tuhan yang benar di mana dia mengatakan jangan membunuh, ya kan? Jangan membunuh ini Anda mengatakan Tuhan yang benar, ya kan? Nah, jangan membunuh ini tertulis dalam kitab Taurat Musa. Ini tentang hukum Taurat. Nah, yang berfirman kepada Musa hukum Taurat yang membunuh ini adalah Yahweh. Yang berfirman dari semesta. Mana datamu Yahweh yang berfirman itu? Mana datamu? Mana datamu? Ya baca di ayat berikutnya. Mana itu Tuhan. Yahweh? Itu ada aura besar Tuhan. Tidak mungkin, makanya kau pakai otakmu. Masa dia memerintahkan jangan membunuh, baru dia suruh membunuh? Pakai otakmu. Pakai kau punya kesadaran kamu. Orang Bang harus bicara. Sekarang saya tanya, kenapa dia memerintahkan jangan membunuh, lalu dia suruh membunuh? Kenapa di mute? Orang menjelaskan kok di mute. Jadi yang berfirman jangan membunuh ini adalah Tuhan yang datang kepada Musa yang menyatakan diri adalah Yahweh. Nah, kalau gitu kau buka dulu. Saya tanya. Keluaran 22 ayat 24 Tuhan siapa itu? Tuhan yang mana lagi? Tunggu Bunda Rosi. Bacakan datanya dulu. Keluaran 22 ayat 24. Coba Bunda Rosi bantu dulu baca datanya supaya orang ini paham. Tunggu, tahan. Dibacakan datanya. Tunggu, tahan, dibacakan datanya. Keluaran 22 ayat 24 ya. Nah, silakan. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang. Sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Siapa yang Keluaran 22 itu? Tuhan siapa yang di Keluaran 22 itu? Saya tanya kau. Tuhan siapa yang Keluaran 22 itu? Bentar dulu, bisa saya ulangi Kak. Nah, jelas ada 2 suara di sini. Siapa itu? Saya tanya Keluaran 22 itu. Kan ada satu memerintahkan jangan membunuh, satunya memerintahkan membunuh. Tuhan siapa yang di Keluaran 22 itu? Mana? Baca dulu Keluaran 22 itu. Tadi sudah dibaca Bunda Rosi itu. Tuhan yang mana itu? Keluaran 22 ayat 24 itu. Sabar, saya amal kitab. Baca. Supaya kau paham bahwa di situ Yahudi menyampaikan 2 pesan. Ada Tuhan yang melarang membunuh, ada Tuhan yang menyuruh membunuh. Tuhan yang menyuruh membunuh inilah yang kita gali, ternyata prasastinya ada disebut dengan nama Yahweh. Dalam prasasti Medetine tadi yang saya tanya, yang saya tanya, Tuhan yang benar dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama, di mana? Iya, Tuhan yang benar dalam perjanjian lama itu adalah Tuhan yang melarang membunuh. Tapi Tuhan yang tidak benar dalam perjanjian lama adalah Tuhan yang menyuruh membunuh. Saya tanya kau, Tuhan siapa itu yang Keluaran 22 ayat 24 itu? Yang Yesus katakan, iblis lah yang menjadi bapamu, sejak semula dia adalah pembunuh.
Sekarang kita lagi cari Tuhan yang benar dalam perjanjian lama. Di mana iya, kan ada antonimnya toh. Kalau ada apa yang jangan apa dilarang membunuh, berarti ada yang menyuruh membunuh. Itu antonim secara realita. Saya tanya kau, Keluaran 22 ayat 24 itu Tuhan siapa itu? Ayo, Tuhan siapa itu? Jawab kau, jangan kau mutar-mutar. Jawab, siapa Tuhan di Keluaran 22 ayat 24 itu? Yang jadi simbol perang salib. Kamu baca murka Tuhan. Iya, coba. Kamu lihat murka. Kabur kau kan. Kalau Tuhan murka ya Tuhan bisa mencabut. Iya, makanya Tuhan siapa itu? Tuhan siapa itu? Tuhan ya, siapa Tuhan itu? yang sama. Tuhan yang sama. Parah ini. Kenapa repot? Ya berarti kalau Tuhan yang sama, Tuhan itu mengalami gangguan jiwa dong. Gangguan jiwa. Jangan dimut-mut. Di bagian lain dikatakan bahwa pembalasan adalah hakku. Tuhan sendiri mengatakan itu, berarti itu ditujukan untuk orang-orang yang berdosa. Dengar baik-baik. Keluaran 20 toh di situ disebutkan dalam 2 loh batu, Tuhan melarang membunuh, jangan membunuh, toh. Maju ya, 2 ayat. Tunggu, iya, makanya diam dulu. Maju 2 ayat, Tuhan memerintahkan untuk membunuh. Kau bilang ini sama, kabur kau kan. Sudah lanjut Bunda Rosi. Lanjut. Bisa saya jawab kan? Jadi Anda membawa tentang Keluaran 20. Iya kan? Iya, Keluaran 22. Di ayat pertama, lalu Allah mengucapkan bukan itu, Bang, bukan itu. Yang saya tanya Keluaran 22 ayat 24. Yang saya tanya. Silahkan. Karena yang bernarasi dari tadi bahwa Yahweh itu adalah iblis di perjanjian lama, maka Kak Rosi sebagai Neo Marsion, ya silakan Kak Rosi, silakan. Gini loh. Nanti referensinya bisa dibantu juga oleh Bang Goto. Iya, silakan, Oi, silakan. Jadi begini. Silakan. Jadi Bang Toto mengangkat bahwa Keluaran 20 ayat 13 jangan membunuh, ini adalah tentang Tuhan yang benar. Nah, kalau ini adalah ini kan narasinya Karos. Bang Goto hanya membantu referensi aja, woi. Kita kembali bentar dulu. Di ayat pertamanya. Bang Goto ini hanya membantu referensi untuk Karosi. Jadi pertanyaannya Anda ke Karosi. Iya, silakan ke Karosi. Di ayat pertama. Ya, silakan. Ya silakan ke Karosi. Yahweh yang berfirman di ayat ya sudah, saya konfirmasi. Apakah yang berfirman itu adalah Yahweh, Karosi? Karosi? Ceritanya. Jadi Keluaran 22 di mana ayat? Ya gantian dulu. Ayat Tuhan gantian, itu Yahweh karena sesuai dengan parameter Tuhan Yesus bisa pembunuh manusia sejak semula. Gak paham mereka ini. Mereka ini mau ngeyel atau gimana ya? Noise, Bang Arif, noise. Mau ngeyel kalian? Noise. Mau ngeyel? Jangan ngeyel dengan woi. Tadi kalian mengatakan bahwa Keluaran 20 ini adalah tentang Tuhan yang benar. Nah, kalau tentang Tuhan yang benar, di ayat pertama, akulah Tuhan Yahweh, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ini Yahweh yang berfirman, janganlah membunuh. Coba Bunda Rosi, di mana Tuhan yang benar menurut kalian? Ada Yahweh yang mana? Ada Yahweh di situ. Ya sudah, woi, bukan kalian, woi. Bukan kalian, woi, tapi ke Kak Rosi. Kak Rosi ini kan Kristen. Kak Rosi ini kan Kristen. Kalau Bang Goto hanya membantu. Ini bagaimana ceritanya? Akulah Tuhan Yahweh. Ini Tuhan. Teks originalnya kalau kau buka Ibrani tidak ada kata Yahweh di situ. Coba kau buka Bible bahasa Ibrani. Buka kau coba. Terlalu jauh sebelum pengkajiannya tapi sudah. Coba kau buka. Coba Bunda Rosi Keluaran 20 itu ada tertulis Yahweh di situ. Mengel kalian. Bukan mengelak. Kau itu tidak belajar baik sejarah. Kau ikut terjemahan lain. Coba kau buka Ibrani. Sekarang saya nanya Keluaran 22 ayat 24 itu Tuhan siapa itu yang membunuh itu? Keluaran 22 ayat 24 itu.
Siapa itu? Jangan lu Tidak, di mana Yahweh di situ? Di mana Yahweh di situ? Di mana? Yang saya tanya, Iya, di mana Yahweh di situ? Di mana Yahweh di situ? yang saya tanya, PR sama kalian, Tuhan yang benar dalam perjanjian lama mana? Iya itu. Kalau kau tanya saya Tuhan yang benar, selesai. Sekarang saya tanya Tuhan yang tidak benar itu yang mana? Biarkan Rosi yang menjawab Bang Guto. Biarkan Rosi yang menjawab Bang Guto. Silakan. Yahweh yang iblis itu. Silakan Kak Rosi. Dia tambah-tambahin Bibelnya masalahnya. Dia tambah-tambahin Bibelnya. Dia tambah-tambahin Bibelnya. Tidak ada tulisannya dia bilang ada. Nah, silakan Bunda Rosi, silakan. Bu Rosi, Ibu Rosi seorang Marsion, Tuhan yang benar dalam perjanjian lama di kitab mana? Bang, Anda bisa lihat apakah Tuhan itu benar atau tidak ya? Kan tadi saya udah bilang parameternya Yesus yang kasih. Matius. Masalahnya di sini kan, masalahnya di sini ibu mengatakan di perjanjian lama ini Yahweh ini iblis. Nah, kalau iya tadi kan udah dibacakan di Keluaran 22 ayat 24. Itu berarti Alkitab tidak pernah mencatat Tuhan yang benar dalam perjanjian lama seperti itu kan? Oh, Anda ini Bunda Rosi. Bunda Rosi. Ternyata Keluaran 20 tidak ada tertulis kata Yahweh di situ. Anda pembohong, ini penipu, ini saya barusan cek. Terjemahannya tidak ada, apalagi teks aslinya original. Tuhan huruf besar itu Yahweh di situ. Mana ada Tuhan Yahweh? Mana tulisannya Yahweh di situ? Mana tulisannya Yahweh? Gak ada tertulis di situ memang, Bang. Huruf besar semua itu, tapi kalau menurut kamus LAI di belakang Tuhan dengan huruf besar itu dikatakan Yahweh di kamusnya di belakang. Aja itu dikatakan Yahweh, akulah Yahweh, Tuhan huruf besar. Jadi yang saya mau tanya sama Ibu Rofi, jadi Tuhannya pelin-pelan ya. Tuhan itu ini kayaknya bingung ya, sebentar memberi perintah A, lalu kemudian memberikan perintah B. Itu namanya ketidakseimbangan. Kamu yang bingung dari tadi jiwa dan pikiran itu berarti, Bang. Ada mau bilang begitu. Tuhan itu, Yesus bilang perkataanku tidak akan berlalu. Firmannya selama-lamanya, Bang. Ini firmannya berubah-berubah. Iya, apakah kalau Tuhan itu begitu, Bang? Ya ngomongnya berubah-berubah. Iya di kitab mana yang saya mau tanya? Kan masalahnya yang saya tanya di kitab mana? Iya tadi sudah dikasih Keluaran 22 ayat 24 tadi dikasih kau itu. Tuhan siapa di situ? Sudah dikasih kau ulang-ulang lagi tanya. Oh Tuhan siapa di situ? Dipindah lagi. Kau baca itu Keluaran 22. Kau kan tadi di kitab mana toh? Nah, kau baca Keluaran 22 ayat 24. Tuhan siapa di situ? Tuhan siapa lagi itu? Itu kau tidak mau jawab karena kau tahu kau salah. Coba kau jawab itu Keluaran 22 ayat 24 Tuhan siapa di situ? Ayo coba Tuhan siapa? Bukan hanya kau mau didengar. Kau hanya mau bertanya. Coba Tuhan siapa di situ? Tuhan siapa di situ? Pak, jawab dulu. Keluaran 22 ayat 24 Tuhan siapa itu? Kau bilang Yahweh juga itu. Berarti Yahweh itu gangguan jiwa. Iya. Habis pemerintah jangan sudah membunuh. Pindah ayat lagi. Bilang dong kalau pindah ayat gitu loh. Makanya kau kan bilang Tuhan mana yang benar. Kalau gitu Tuhan mana yang tidak benar? Dikasih ayatnya. Otakmu kasih jalan. Dalam Keluaran 20 yang saya tanyakan Tuhan yang benar. Otakmu sudah dijawab. Mana jawabannya? Tuhan yang benar. Kenapa kau tidak mau jawab itu? Keluaran 22 ayat 24 itu. Tuhan siapa itu? Kenapa? Kenapa kau tidak mau jawab? Keluaran 22 ayat 24 itu. Kenapa kau tidak mau jawab? Tuhan siapa di situ? Coba, karena kenapa kau tidak mau jawab? Karena saya di mute. Iya, makanya jawab coba. Jawab Keluaran 22 ayat 24 itu. Coba kau jawab dulu. Jawab dulu Keluaran 22 ayat 24 itu Tuhan siapa di situ? Jawab dulu. Sabar. Saya cari Alkitab. Sudah dibacakan tadi ayatnya nih, cari Alkitab lagi. 22. Iya, Keluaran 22 ayat 24 itu Tuhan siapa di situ? Coba. Pertuntutan sama harta dan manusia. Sudah Keluaran 22 ayat 24 kau buka kau baca Tuhan siapa di situ? Mana? Tunggu aduh panas tapi. HP ku panas, sabar. Aduh. DP cahaya center. Gak berani memang mengakui kejujuran begini ngeles terus. Mau jujur. Jujur bagaimana orang lagi berusaha ini lagi baca Alkitab.
Aduh. Ya, coba kau Tuhan siapa itu, coba itu. Peraturan tentang berapa? 24. Keluaran 22 ayat 24, coba kau baca itu. Tuhan siapa di situ? Coba. Oke, jadi kalau sebelum 22 kita harus kembali untuk melihat Tuhan yang siapa. Itu kita kembali di pasal-pasal sebelumnya. Iya, kok langsung saja. Jadi kalau di pasal-pasal sebelumnya, kalau di pasal-pasal sebelumnya, ini kita kembali di Keluaran 20 ayat pertama. Sudah Akulah Tuhan. Jadi akulah Tuhan inilah yang berfirman di dalam kitab Keluaran 22. Mutar-mutar. Kau ditanya Keluaran 22 Tuhan siapa itu? Kan Keluaran 20 Tuhan melarang membunuh. Soalnya diskusi dengan Kadron begini, orang menjelaskan demi itu, bro. Kau ditanya Keluaran 22 24, kenapa kembali Keluaran 20? Sudah tadi dijawab tadi. Ini kita menjelaskan agar supaya kamu paham. Aduh, bukan gereja di sini, Bang. Yang saya tanya Keluaran 22 24 itu Tuhan apa di situ? Tuhannya siapa di situ? Siapa Tuhannya di situ? Tuhan Yahweh. Tuhan Yahweh juga. Oke, sudah, enggak usah panjang-panjang. Berarti Tuhan Yahweh melarang membunuh, Tuhan Yahweh juga menyuruh membunuh. Betul tidak? Betul ya, namanya Tuhan yang bercerita. Memangnya kamu mau atur Tuhan kah? Aduh, itu jawaban itu. Jawaban akademiknya. Memang kau atur Tuhan kah? Akademis itu otoritas Tuhan. Yang bisa diskusi ini. Jawabannya itu, memang kok Tuhan lah yang berotoritas. Coba yang di bawah itu apa jawabannya? Coba tuh. Itu yang di bawah, lihat itu netizen di bawah. Masa jawabannya memang kau mau atur Tuhan? Bukan itu jawabannya. Jawabannya pakai data. Masa datanya kita melihat, kita kembali kepada Keluaran 20. Yang saya tanya tadi bukan itu. Yang saya tanya kenapa dalam Keluaran 20 itu Tuhan memerintahkan dilarang membunuh. Kenapa Keluaran 22 24 dia memerintahkan membunuh, disuruh membunuh. Berarti entitasnya dua. Kalau kau katakan satu itu, baru jawabanmu memang kau mau atur Tuhan. Itu bukan jawaban akademik. Itu asumsimu itu. Datanya di mana itu datanya? Oh, kembali ke orang 20, sedangkan entitasnya sudah berbeda. Satu memerintahkan untuk melarang membunuh, satu memerintahkan membunuh. Berarti entitasnya berbeda, tidak sama. Ya, lanjut aja Bro, lanjut. Parah ini orang nih. Ya, masa dia bilang Tuhan membunuh, dia melihat situasi yang ada. Ya inilah ya akibat dari yang memang pengajaran yang sudah karena untuk apa yang juga sudah ribuan tahun, ratusan tahun untuk membunuh bahwa Yesus itu Yahweh itu Yesus. Memang begitu yang diajarkan di gereja, makanya nggak berani mengakui secara dari tegas. Tadi yang saya tanya, Tuhan yang benar dalam perjanjian lama tidak dikatakan, saudara-saudara. Tidak terjawab oleh Ibu ini. Tadi sudah kau dijawab. Tuhan yang benar itu Tuhan yang melarang membunuh. Tuhan yang tidak benar itu Tuhan yang membunuh, menyuruh membunuh. Dijawab dari tadi berkali-kali kau. Makanya kau ditanya Keluaran 22 ayat 24 Tuhan siapa ini itu? Kamu mengangkat Tuhan yang benar jangan membunuh, sedangkan yang berfirman ini adalah Yahweh. Yahweh di situ tulisannya. Tuhan di mana Yahweh? Di ayat pertama. Iya, betul. Di situ ada dua Tuhan. Tadi kau sudah dijelaskan sejarahnya. Yahudi menyampaikan pesan ada dua Tuhan yang mereka sembah dalam perjanjian lama. Mereka tahan dulu. Tadi sudah dijelaskan berikut prasastinya. Ada dua Tuhan dalam perjanjian lama. Ada Tuhan yang ada Tuhan yang melarang membunuh, ada Tuhan yang menyuruh membunuh. Dua-dua ada prasastinya, ada peninggalan arkeolognya. Tuhan yang menyuruh membunuh, membantai, menghancurkan itu disebut Yahweh yang datang dari Edom. Di mana ayatnya tadi? Keluaran 33 ayat 2, Hakim-Hakim 5 4. Itu Tuhan Yahweh, disebut juga namanya. Parah Anda ini. Kalau Keluaran 20 disebut namanya, tapi coba kau buka Hakim-Hakim 5 itu. Coba kau buka Keluaran 33. Coba kau buka Yosua. Itu baru Yahweh itu. Selanjutnya bentar saya lanjut. Tuhan mau menyuruh membunuh atau melarang
Itu kan otoritasnya dia sebagai pasang penguasa. Bukan berarti ada dua Tuhan di sana. Pikirannya gimana sih? Oke, ya, sedikit lagi bro ya. Kau buka Yohanes 8:44. Apa Yesus berkata kepada orang Yahudi? Iblislah yang menjadi bapamu. Sejak semula ia adalah pembunuh. Kamu sangkali lagi tuh kata Yesus. Kau sangkali lagi tuh bapaknya orang Yahudi, pembunuh. Yahweh. Yesus juga ini pembunuh. Saya mengatakan Yesus Tadi juga pembunuh Yesus dari katanya zaman. pembunuh. Parah ini. Yesus katanya pembunuh. Iya. Wah, parah. Aku datang, gini, dengar dulu Bang Tonto, ini Alkitab kami. Aku datang akan membawa damai, tetapi membawa pedang. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dibakar. Bakar dalam arti di sini akan dibunuh, dimasukkan dalam neraka. Makanya kata Yesus, takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan tubuh dan jiwamu dalam neraka. Gini, woi, di Matius itu kan ada, woi, sebentar, woi, gantian dulu. Bapak cari remis nih. Ya, sebentar dulu. Di Matius itu kan ada, woi. Sebentar kalau sih. Bang. Sebentar kalau sih. Kan ada itu perkataan Yesus kan. Malam ini imanmu akan terguncang karena aku. Ya, sebentar dulu. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku ini disapa siapa? Gembala itu siapa? Jawab dulu, woy. Siapa yang membunuh? Aku ini siapa? Gembala itu siapa? Ayo. Mana? Silakan. Di mana Bang? Di ayat mana ini? Ya, itu di Matius ya, Bang Goto. Malam ini imanmu akan terguncang karena aku. Ya. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku ini siapa? Gembala itu siapa? Silakan. Siapa yang tukang bunuh di sini? Yesus. Terus gembala? Yesus, karena dia beremut tentang dirinya sendiri. Loh, berarti Yesus itu adalah Yahweh. Parah ini. Iya. Aku itu siapa? Aku akan membunuh gembala. Gembala itu Yesus. Siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang membunuh Yesus? Akan bercerai-berai kan gitu ya, narasinya Bang Goto. Gembala maksud itu adalah Yesus. Siapa yang membunuh Yesus? Tadi, aku itulah Yesus. Dalam arti Yesus itu berbuat tentang dirinya sendiri gitu loh. Parah ini. itu penjelasan yang tepat. Kalian terima atau tidak ya terserah. Karena nggak ada tertulis iblis lah yang membunuh. Nggak ada tertulis dalam Alkitab. Iblis itu pembunuh Yesus. Ada itu tadi kok dibawakan datanya Yohanes 8:44 tadi. Iblis lah yang menjadi bapamu. Dia Tidak ada dalam keimanan Kristen, bahkan ibu ini juga percaya, tidak ada dikatakan iblis inilah yang membunuh Yesus. Kau tadi bilang Yesus juga pembunuh. Siapa yang dibunuh Yesus selama dia hidup? Siapa yang dibunuh Yesus coba? Kau memfitnah Yesus kau ini. Yesus ini akan membunuh setiap ranting yang tidak berbuah. Itu nanti kiamat. Ini belum kiamat. Kan masih hidup. Siapa yang dibunuh? Ujung-ujungnya juga pembunuh. Waduh, ujung-ujungnya bahaya. Kiamat ke hari ini ke ujung-ujungnya Yesus ujungnya pembunuh. Ya, silakan Bunda Rosi. Dia bilang Yesus pembunuh, bahaya ini. Karena apa? Karena kata Yesus, aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Aku akan memisahkan seorang daripada seorang. Pedang itu adalah hukum. Yesus sama dengan Yahweh begini, nggak bisa membedakan antara Tuhan dan hantu. Akan dibunuh. Kata Yesus, takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh dan jiwamu dalam neraka. Jangan memfitnah Yesus lah. Itu di situ Yesus itu datang untuk kemudian mengajarkan hukum-hukum. Pedang itu hukum, bukan pedang kemudian untuk membunuh. Woi, Betul, pedang itu firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu pedangnya, Bang. Pedangnya firman hukum tentang setiap ranting yang tidak berbuah akan dibakar. Itu hukumnya. Paham? Itu hukumnya, pedang itu hukumnya. Berbicara kata Yesus, setiap ranting akan dikumpulkan dan dibakar. Yesus pembunuh hukumnya, katanya takutlah kawan-kawan. kepada Dia yang bisa membunuh tubuh dan Banyak jiwa. orang Kristen kayak gini memang di brainwash. Gitu loh, paham Kak Drun?
Jadi dari tadi pertanyaan Yesus saya pembunuh ya. tidak jawab oleh Ibu Yudi. Yesus Ternyata pembunuh. dalam perjanjian lama Ibu Iya, Yudi tidak bisa. tunggu, oi. Jadi Yesus pembunuh ya. Kau yang bilang ya Yesus pembunuh toh? Yesus pembunuh kan? Pembunuh dari zaman. Tuh pembunuh katanya. Ya, lanjut bentar Rosi, Yesus pembunuh. Mantap ini. Pembunuh dari zaman, karena kayak Yesus mengatakan setiap ranting, setiap Yesus ranting bilang yang kan tidak iblis berbuah itu akan pembunuh, dibakar. Bang. Yesus bilang iblis itu pembunuh. Berarti Anda mau bilang Yesus itu sama dengan iblis? Waduh. Coba Ibu paham Anda apa maksud bertanggung kata jawabkan Yesus? ucapan Anda ini Setiap loh, ranting Bang. yang tidak berbuah akan dibakar. Apa Yesus maksudnya? bilang iblis itu pembunuh. Anda bilang Yesus itu pembunuh. Gimana, Bang? Makanya coba Ibu Berarti Anda bilang jelaskan Tuhan itu apa setan, maksud setan dari itu Tuhan. perkataan Yesus. Aduh. Apa maksud dari perkataan Yesus? Setiap ranting yang tidak berbuah akan dibakar. Dibunuh tidak menurut Ibu? Bang, pengertian ayat itu tidak seperti itu. Oke, kalau begitu coba dijelaskan kata Yesus, takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan tubuh dan jiwamu dalam neraka. Apa maksudnya? Dibunuh Makanya tidak? jangan takut sama Yahweh. Kalau Nah. Yahweh itu hanya berkuasa membunuh tubuh. Makanya hanya berkuasa konteks itu membunuh membunuh tubuh. tidak? Itu maksudnya, Bang. Konteksnya membunuh Yahweh itu tidak? memang Konteks ayat ahli itu. dalam membunuh tubuh. Yang Tapi saya dia tanya, berkuasa untuk konteks membunuh ayat itu jiwa atau membunuh roh. tidak, Ibu? Itu yang Yesus ajarkan. Yang saya tanya, konteks ayat itu membunuh tidak, Ibu? Kata Yesus, takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh dan jiwamu dalam neraka. Yang bisa membunuh tubuh dan roh. Kalau Yahweh itu hanya bisa membunuh tubuh, dia membunuh tidak bisa tidak. membunuh roh. Membunuh. Makanya jangan takut sama Yahweh pembunuh manusia Dia ini dari siapa? semula. Kata Dia menurut Yesus ini siapa? Takutlah kepada Dia. Tuhan kan? Nah, Tuhan ini Bang, itu nanti, bukan Bang. jiwa. Penghakiman itu nanti. Iya. Yahweh itu akan Iya, dilemparkan ke lautan nanti, Kak, api dan hari ini, belerang Kak. nanti, Bang. Nanti Kak, hari ini Kak, tetapi menurut Yesus, Tuhan itu takutlah kepada Dia, Tuhan yang bisa membunuh tubuh dan jiwamu dalam neraka. Makanya takut tuh sama Tuhan Yesus, jangan sama Yahweh. Jadi Kalau Yahweh itu ujung-ujungnya- kan nakut-nakutin, Jadi ngancam-ngancam, membunuh ujung-ujungnya tubuh. Yesus membenarkan kalau pada suatu saat nanti Tuhan juga akan membunuh tubuh dan jiwamu dalam neraka. Ujungnya konteksnya membunuh, Ibu. Tuhan ini. Paham? Paham tidak maksud saya? Jadi dari sini kan kita bahas tentang membunuh. Jangan dulu melebar. Yang Kalau Ibu membunuh mengatakan- manusia itu, kalau Bang, Ibu tetap mengatakan aja iblis. Iblis itu membunuh. Nah, dalam Alkitab juga mengatakan Tuhan juga itu membunuh di akhir zaman. Makanya Yesus membenarkan. Ya, kok Anda jadi lawyernya iblis? Anda kok jadi lawyernya Yahweh? Ujung-ujungnya juga kan Kenapa Anda jadi lawyernya iblis, Bang? Tapi konteksnya kan ujung-ujungnya juga membunuh Tuhan itu. Yang membunuh manusia itu tetap iblis. Anda tahu nggak sih? Di Zakaria 14 dikatakan Yahweh akan datang lagi. Ini susah nih Dia diskusi nih. akan Jadi, yang mengepung saya tanya, Yerusalem. Ibu, Dia akan membunuh sisa-sisa Israel. Tapi caranya Tadi kan Ibu dari tadi ngotot bahwa Tuhan ini tidak pernah membunuh, ya kan? Nah, kalau Yesus Tuhan memang tidak pernah. Saya tanya, Yesus pernah membunuh nggak waktu dia di muka bumi? Sampai sekarang pun nggak ada. Maksudnya konteks membunuh. Bang, nggak ada catatannya. Bahkan nanti di akhir zaman yang membunuh itu tetap iblis. Di Wahyu 11 ya, ayat 14 kalau nggak salah dibilang. Jadi menurut ya, Ibu- iblis ini apa, Bang? Membunuh semua umat manusia dan Oke. bahkan merusak bumi dengan percabulannya. Saya pegang perkataan Ibu. Ibu mengatakan yang membunuh di akhir zaman itu iblis. Itu berarti Membunuh manusia, iya, yang bahkan dia dikatakan pesta Yesus, darah ya. takutlah Pesta kepada daging Dia dan darah itu yang Yahweh, bisa Bang. membunuh tubuh dan jiwa dalam neraka. Itu adalah Oke, iblis. ya, Bu. baca dulu lah Zakaria 14 biar Anda lihat kata siapa dia ini Tuhan iblis ya, Anda. Bu. Hah? Jadi kata Dia menurut Yesus ini, takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh dan jiwamu dalam neraka. Itu adalah iblis menurut Ibu. Aduh, ini adu data ini parah banget ini. sama Denom ya. Bukan parah. Ini. Tadi kan Ibu Coba mengatakan pakai data, iblis pakai data, inilah yang akan teman-teman. membunuh dari zaman. Berarti Ibu Pakai data, mengatakan pakai data. menurut Jangan asumsi, jangan menurut asumsi, Yesus, woi. takutlah kepada Dia, iblis layak membunuh tubuh dan jiwamu dalam neraka. Seperti itu, Bu. Iblislah yang menjadi bapakmu.
Karena Jangan dia adalah muter-muter pembunuh lah. Ini kita sejak semula. Nah ini pusing loh. Diskusi satu belum selesai, loncat ya satu, sudah, loncat lagi ke kan cuma sana. sama Kristennya, teman-teman Kristen ada Marsion. Kalau Wai ini Jadi apa? kan, Protestan jadi bagaimana Ibu? Kalau Ibu sendiri mengatakan di air zaman ini yang akan membunuh itu adalah iblis, itu berarti perkataan Yang Yesus membunuh takut manusia kepada itu tapi dia. iblis Dia bang, ini tapi iblis. nanti Yesus akan membunuh musuhnya yaitu Yahweh ya dan Bukan itu yang saya teman-temannya tanya, Ibu. ya. Dia akan membunuh Yahweh nanti. Ini nanti susah di akhir kalau zaman, orang Bang, tak ya. debat, orang Nanti. tanya ngeyel saudara-saudara. Nanti Yahweh dan teman-temannya akan dilemparkan ke Ini lautan api ketahuan dan kalau tes belerang ini. begitu. Kita tanya ngeyel terus, nggak mau jawab dia. Dan orang-orang yang memihak Yahweh itu juga kena bagian. Yang ini kok Laut di dalam ditanya lautan apa, api dan jawab belerang. apa, Benar. Ibu. Yang bisa membunuh roh itu memang hanya Tuhan. Kalau Yahweh kan kerjanya apa? Menumpahkan Tadi Ibu darah. mengatakan iblis dari zaman, gimana sih? Anda peranan iblis Anda nggak tahu? Membunuh sepertiga manusia di bumi itu banyak bang di Wahyu catatannya Nah, banyak loh. makanya saya tanya. Ada kuda hitam, yang ada dimaksud kuda kata dia, merah, ada kata Yesus, apalagi? takutlah kepada dia. Ada Dia ini siapa? kuda hijau kuning, baca bang. Dia ini siapa? Yang Maksud akan Yesus melakukan takutlah kepada dia pembunuhan yang itu juga bisa tetap membunuh itu tubuh dan iblis jiwa dan dalam neraka. malaikatnya. Iblis bukan Ibu. Ngeyel betul orang ini diskusi. Saya kejar kau narasi Ibu ini. Cuma dia mau lari saudara-saudara. Sebenarnya mereka sudah mengerti maksud saya, cuma mereka mau menghindar. Tadi kan Ibu mengatakan yang akan membunuh di akhir zaman itu iblis. Nah, kalau Ibu mengatakan yang membunuh itu iblis di akhir zaman, makanya saya tanya menjadi pertanyaan. Kata dia dalam perkataan Yesus, takutlah kepada dia yang bisa membunuh tubuh dan jiwa dalam neraka. Itu siapa? Dia ini siapa menurut Ibu? Iblis Ya, bukan? dia itu Yesus. Makanya Yesus kan akan melemparkan Yahweh ke lautan api dan jadi yang benar belerang. mana? Itu yang dikatakan Iblis Yesus. apa Yesus yang Dia membunuh mampu dari zaman? membunuh Yahweh, malaikat ini dilempar ke Makanya lautan itu. api dan belerang, Bang. Ibu kadang-kadang menjawab iblis, Ibu kadang-kadang menjawab Yesus di akhir zaman. Ya yang itu akan karena membunuh. Anda udah konslet otaknya, nggak bisa membedakan Yahweh dan Bukan Yesus. konslet, Anda nggak bisa Ibu membedakan, saja makanya ini- Anda tuh Ibu bingung. saja ini yang kemana-mana. Anda tuh bingung, Bang. Udahlah, makanya kalau Anda tidak menolak Yahweh itu Anda nggak Oke, bisa. saya nggak tanya bisa dengan membedakan, kepastian. Bang. Udah. Saya tanya dengan kepastian, siapa yang akan membunuh di akhir zaman? Yang membunuh manusia tetap iblis nggak berubah. Dia pembunuh manusia sejak semula. Parameter Yesus itu digenapi sampai akhir zaman, sampai manusia terakhir juga yang bunuh dia. Kalau di neraka? Nah, kalau ke neraka ini kan nanti malaikat-malaikat Tuhan akan melemparkan Yahweh dan teman-temannya ke neraka, termasuk manusia yang memihak Yahweh. Gitu, Bang. Siapa yang akan membunuh di neraka? Atas perintah siapa? Ya, atas perintah Yesus malaikat-malaikat Berarti ujung-ujungnya- Tuhan nanti akan melemparkan Yahweh ke lautan Berarti api dan ujung-ujungnya- belerang. Ujung-ujungnya Ya, kenapa? Loh, pembunuh juga iblis itu Bang, ujung-ujungnya. dosa-dosanya udah bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Itu Oke, dikatakan di Wahyu 18 ayat 4 Bang. ujung-ujungnya Iblis itu membunuh- dikatakan dosa-dosanya sudah bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Ya wajar dong ada Ujung-ujungnya penghakiman. juga Tuhan Udah membunuh, dibiarin, kan, Bu? dikasih waktu. Tapi iblis Ibu. nggak tobat-tobat. Gitu loh. Iya, ujung-ujungnya kan Tuhan membunuh juga kan Bu di neraka. Iya, tapi kan setelah apa? Nah, Dia itu. kasih waktu buat Tadi iblis kamu loh. mengatakan Tuhan nggak ada Ya sifat udah, Anda tuh membunuh. cari remis ya, Anda tuh bodoh. Gitu loh. Bukannya remis, Loh, tapi ini Bang, kebenaran. Iblis itu udah Marcel membunuh mengatakan ya Tuhan dosa-dosanya sampai ke langit. tidak Makanya ada sifat membunuh, iya kan? Ini kan Wahyu 18 ayat 4. Doktrin kalian Ditunggu mengatakan Bang, sifat ditunggu Tuhan dosa-dosanya itu bertimbun-timbun sampai ke langit. Nah. Itu katanya. Anda bisa bayangkan Kalau betapa kamu mengatakan sabarnya Tuhan terhadap Tuhan iblis tidak- ini. tidak punya sifat Ditunggu membunuh. dosa-dosanya Lalu bertimbun-timbun untuk apa sampai ke neraka langit diciptakan? ya. Ini kesabaran Logikanya Tuhan di loh mana Bang. itu? Memang kayak Anda Yahweh nggak punya kesabaran Aduh, kalau Yahweh susah itu. ini. Yahweh itu Susah. mukanya menyala-nyala. Tadi Anda udah baca kan bagaimana Keluaran 22 saudara-saudara ayat sudah paham 24. maksudnya woi? Yahweh itu nggak punya kesabaran, tapi kalau Tuhan Mereka menunjukkan mengatakan kesabarannya, bahwa menunjukkan keadilannya, makanya Tuhan dibiarin itu iblis tidak apa? mempunyai Dosa-dosanya sifat bertumpuk-tumpuk membunuh. sampai ke Nah, langit. Dari mana saya tahu? Kalau Wahyu mereka 18 mengatakan Tuhan tidak mempunyai sifat bilang membunuh, begitu, dibiarin untuk iblis dosa-dosanya apa neraka bertumpuk-tumpuk sampai ke diciptakan? langit, tapi dia nggak Ya pernah kan? tobat-tobat. Sedangkan kita sudah sepakat bersama
bahwa Tuhan akan membinasakan orang yang berdosa itu dalam api neraka. Ujung-ujungnya juga Tuhan membunuh. Ya so what bang, tapi kan dia udah memberikan waktu loh, dia memberikan Jadi waktu begitu, bang. loh. Jadi pemahaman 2000 tahun kamu ini loh. Marsion itu salah. 2000 tentang tahun Tuhan. ini dia kasih waktu bang. Ya sudah. Ya, Jadi saya iya, rasa Bang. kalian sudah paham kan maksud saya. Bang, Gitu loh. Anda Jadi tuh nggak ngerti ya. Tuhan itu Yesus juga sudah mempunyai sifat Yesus sudah maha memberi kasih. Yahweh minum Tuhan juga darah. itu mempunyai sifat Itu Yesus. maha Yesus sudah pilih. memberi Yahweh minum darah. Karena Ya. untuk apa lagi Tuhan menciptakan Dibiarin neraka? berkuasa selama Neraka hampir itu 6.000 tahun. dosa Dari dosa. Adam sampai Jadi ke zaman intinya, kita bang Tuhan itu itu hampir mempunyai sifat yang membunuh. 6.000 tahun bang. Jadi kalian Marsion jangan Aduh, ini mengatakan, benar-benar orang jangan nih ngoceh mengatakan Tuhan itu nggak pernah ada sifat membunuh. Tuhan itu mempunyai sifat membunuh. Contohnya neraka diciptakan. Tuhan membunuh setelah dia menunjukkan Yesus kesabarannya mengatakan, dan keadilannya. "Takutlah Kalau kepada Yahweh kan Dia, nggak ada kepada masa Tuhan kesabaran Bapa dan keadilannya. yang bisa Itu bedanya membunuh bang. jiwa dan tubuh Bedanya dalam neraka." keadilan dari Tuhan dengan dari Udah, saya turun dulu Yahweh. ya. Bang Toto, Bang Suma, semuanya saya turun. Jadi saya rasa kalian sudah paham maksud saya kan. Jadi sifat Tuhan itu juga membunuh ibu, gitu. Membunuh setelah dia apa bang? Iya. Setelah dia memberikan mau- kesabarannya dan menurut ibu keadilannya. kah hari ini kah? Oh malaikat hari aja besok mengaku kah? kok adil engkau Tapi Tuhan. Engkau yang ujung-ujungnya memberikan Tuhan penghukuman itu ini. juga Malaikat, mempunyai para sifat malaikat membunuh. Tuhan mengakui keadilan Tuhan. Kalau Yahweh apa bang? Nggak ada kesabaran, nggak ada Iya. keadilan. Tapi Pada kalau Yahweh, ujung-ujungnya juga sifat karena membunuh. mukanya Itu menyala-nyala, yang kita dia tidak pegang dari mengenal tadi, yang Ibu. namanya Itu yang kita keadilan. bahas dari Dia tadi, tidak Ibu. mengenal Itu yang namanya konteksnya kesabaran. membunuh. Itu Yahweh. Kalau Yesus kasih Kalau waktu, konteksnya kasih membunuh, peringatan, itu Yahweh itu bukan iblis. menunjukkan karena keadilan, menunjukkan ujung-ujungnya kesabaran. Tuhan juga membunuh. Itulah, dan ini di makanya akhir kalau nggak bisa zaman, membedakan Yesus dan tapi Yahweh dia begini. akan datang di akhir zaman, Potret. dia akan datang sebagai hakim. Hakim inilah yang akan memutuskan, kata Yesus. Yesus hakim yang adil. Aku akan memisahkan. Iya, Kalau karena Yahweh yang ini adil. lalim. Yesus Mana adil, ada? Yahweh lalim. Mana? Iya, Yahweh ini Nah, membunuh kenapa? orang. Kenapa Tuhan yang- baru yang menghukum menghukum iblis dia. nanti? Kenapa Tuhan baru menghukum iblis nanti? Karena Tuhan itu begitu sabar, ya. Sabar dan adil. Itu loh Tuhan. Apa? Iya, Yahweh juga sabar. Kalau Tuhan itu bang mau Yahweh juga maksudnya gini, sabar. Nah, kalau Yahweh Tuhan juga mau memang sabar. langsung bisa gini Di- bang. di Bikin pakai kisah- otak di bang. kisah sudah Kalau mengenai Tuhan orang, mau kata ya, kalau Yahweh, Tuhan mau nih ya, jika kamu kita langsung menemukan dibunuh loh ada iblis itu. 50 Jadi kornet. orang, aku tidak akan membinasakan kota-kota ini. Kemudian kata Yahweh, jikalau kamu menemukan ada 10 orang yang benar dalam kota ini, aku tidak akan membinasakan. Itu bentuk kesabaran Yahweh. Ada sifat kesabaran Gak Yahweh. ada kesabaran Yahweh. Itu Tuhan yang benar bang. Yang sabar Berarti itu ibu Tuhan yang pernah baca benar. Alkitab tentang Sodom Bang dan Yahweh Gomora. bilang murkanya menyala-nyala. Anda nih nggak kenal watak Tuhan Anda sendiri ya? Berarti ibu nggak pernah baca tentang kisah Sodom dan Gomora. Dia berfirman, jikalau ada 50 orang benar yang kutemukan di kota ini, aku tidak akan membinasakan kota ini. Kemudian dia berfirman lagi, jikalau ada 10 orang benar di kota ini, aku tidak akan membinasakan Itu kota bukan Yahweh bang. Duh. Yahweh itu selalu membumbung tanpa menunjukkan kesabaran dan keadilan. Itu Yahweh. Jadi yang menghancurkan kota Sodom dan Gomora dengan belerang api itu bukan Yahweh. Aduh, ini sudah kacau ini ibu ini. Saya turun sudah. Ada banyak keluh kesah orang Kacau ya di ibu ini. kejadian berapa 24 Tadi ayat ibu 18 kalau nggak salah ya. mengatakan yang membinasakan kota Sodom dan Gomora, yang membunuh Sodom dan Gomora dengan belerang dan api, itu bukan Yahweh. Luar biasa. Ini ibu ini kacau bicaranya. Mendingan saya turun. Ibu, sadarkah bu? Ya gimana lagi Bu Rosi, Anda
sebuah bidat minority, pemahaman Anda juga sangat sulit diterima di masyarakat. Ya, pilihan Anda hanya dua: bertahan dengan keadaan Anda atau mencoba berubah melalui pertobatan, begitu, atau ikut Karyana nih ke Advent. Ya lumayan lah, Advent sekarangnya nggak Karyana, daripada di Marsion hanya 3 orang lalu mencoba untuk menyebarkan ajaran Anda tetapi nggak masuk di telinga orang Muslim, baik Muslim maupun Kristen, kecuali Anda memang bukan pemikiran Anda ini, tetapi emang Anda diilhami oleh roh kebenaran, ya just oke, lo gunakan Ngomong itu. Tetapi apa kalau ini Bob? hanya pemikiran, Ngomong apa Bob? Ke Bunda Karyana, Beb, selamat sore. sian sama Bro sini. Bunda Karyana, Bunda Karyana monitor. Yesus juga ya, waktu dia datang ke dunia ini dia disebut orang gila. Di Yohanes 10 ayat 20 disebut dengan orang yang kerasukan setan. Di Yohanes 7 ayat 10. Jadi ya gini aja Bang ya, kalau memang ini ya diizinkan Tuhan terjadi, dia akan menyebar luas seperti titik api, kemudian akan bertambah besar. Ya kita lihat aja Bang. Ini bukan milik saya, peperangan ini bukan milik saya. Sudah waktunya kebenaran itu terungkap dan dinyatakan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai dia. Sudah terlalu lama Yahweh ini disembah-sembah sebagai Tuhan. Kemuliaan yang harusnya diberikan kepada Bapa Sorgawi direbut Yahweh selama ini. Dan sudah waktunya Yahweh disingkirkan, lengser. Sudah terlalu lama umat Kristen ditipu, tidur dalam kebohongan. Bangun kalian, bangkit, jangan mau ditipu Umat Kristen ini Yahweh. kan Yesus Christ. Saya nggak peduli Bang, ya saya udah nggak peduli. Iya, Walaupun Yesus saya akan Christ yang menentang disembah dunia umat sekaligus saya udah nggak Kristen. peduli Bang. Karena Kalau saya berpihak Yahweh gini ini Bang ya. masih dipakai di Bang, ingat Bang ya. Israel. Saya berpihak kepada kemanusiaan. Saya tahu Yesus mati buat manusia dan saya juga berdiri di pihak kemanusiaan. Ya, saya nggak peduli lagi Bang. Saya tidak peduli. Kamu udah mulai pintar, Bob. Oh, dari kemarin aku bodoh. Hebat. Yesus pun waktu menyatakan kebenaran dia dibilang gila, dibilang kerasukan setan. Aku Jadi apresiasimu, saya tidak keberatan. Saya tidak keberatan dengan label-label dari kalian, ya. Bisa bahas yang lain. Stefanus Kristen adalah itu martir Tuhannya pertama Yesus yang mengatakan Christ. gini, sebentar. Stefanus adalah martir yang Sama pertama dengan mengatakan Anda. Yahweh itu cuma malaikat. Dan Yesus menegaskannya dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Iblislah bapakmu. Sudahlah kalian ini, kenapa kalian masih ngeyel memeluk Yahweh? Yahweh itu kan nama Tuhan histori dulu. Sekarang kan Yesus Christ gitu. Cuma umat Kristen ini Yahweh itu dari kan siapa, Yesus Bang? Christ Dari gitu loh. Musa, Sama dengan ya. Anda, Bu. Bang, kalau Anda mengimani ya pengajaran dari bapak-bapak gereja yang bilang Yahweh itu Tuhan Yesus, Anda udah di brainwash. Ya, saya terus terang, saya keluar dari gereja karena hal ini. Karena gereja itu mengajarkan Yesus itu Yahweh. Dan saya menolak. Saya tidak mau menyembah Yesus yang adalah Yahweh. Karena itu berarti mengatakan Yesus itu setan. Padahal Ibrani 13 ayat 8 berkata apa? Yesus tidak pernah berubah dulu dan sekarang dan selamanya. Yesus tidak pernah membunuh. Iblis yang membunuh dari semula, sejak semula. Udah. Bu Karena Itu mau aja, melawan Bang. ini. Aku. Sekarang saya tanya Amanda, jujur ya Bang, jujur ya. Aku. Dengan Anda jawab dengan hati nurani. bertanya kepada Bentar, aku Bang. atau Bu Karyana? Bang, Anda jawab dengan hati nurani Anda yang paling jujur. Siapa yang melakukan genosida terhadap 7 bangsa Kanaan? Jawab. Apakah Siapa? Yahweh, Yesus, atau bapaknya Yesus?
Ulangi. Datang udah. Ya, Nggak usah dilawan, udah potong sendiri. kepada setiap orang Kristen yang ada di bawah, dan ya, saya tanya, siapa yang melakukan genosid terhadap 7 bangsa Kanaan? Kalian jawab dengan hati nurani yang suci. Jawabannya ada di Yesaya 47. Nggak bisa dibedakan. Gak usah muter-muter, Bang. Beleng-beleng. Beleng-beleng Karyana Oke, beleng-beleng. Bapaknya Yesus, jawab aja. Iya, kan begini, Tuhan itu yang menciptakan, Bang, jawab yang membuat aja. terang. Kita nggak butuh narasi, Ini jawab. jawaban yang Pilihannya udah ada 3, logik A, ya. B, atau C. Ya kita punya alasan gitu. Kenapa Tuhan melakukan itu? Ini Kan kalau ada orang Kristen alasan. ini berkelit-kelit, membuat narasi, muter-muter. Mereka nggak mau bilang Agar Yahudi diterima, setan. agar Tuhan Mereka ini takut. diterima masyarakat ibu. Saya udah berapa harus kali kok punya Bang ngomong sama alasan orang yang Kristen logik, ya. Mereka logik nggak itu. mau bilang Yahweh itu iblis. Mereka ketakutan. Hanya orang-orang yang nggak bisa di brainwash yang berani menyatakan Yahweh itu iblis. Memang hanya segelintir orang, Bang, yang berani menyatakannya. Hanya segelintir orang. Dan ya saya salah satu dari segelintir itu. Tuhan ini di Yesaya 47 ayat 5 ya kalau nggak salah. Tuhan ini yang membuat terang dan yang menciptakan gelap. Tuhan ini yang memberikan anugerah kesejahteraan dan juga membuat malapetaka. Ini sifat keadilan Tuhan, Ibu. Kalau orang berdosa nggak dihukum, ya enak dong. Begitu loh. Seperti Ibu Rosi ini melakukan perbuatan dosa seperti mencari berondong yang banyak. Ya harus dihukum lah. Ini apa ini tujuan Ya kan berbuat apa ini? dosa nih. Ngapain Ya jadi ada berondong? hukuman konsekuensi. Sebagai konsekuensi Anda tidak berlaku benar di dalam bumi. Begitu loh. Iya, genosid dari beberapa kejadian Ya, itu jawab karena aja, mereka Bang. melakukan dosa, Ibu. Jangan muter-muter, Sebagai Bang. konsekuensi pelaku dosa. Jawab secara jantan dan satria. Siapa pelaku genosid atas 7 bangsa Kanaan? Jangan ada di pojok, Bang. Tuhan satu-satunya. Jadilah laki-laki dalam menjawab. Iya, Tuhan satu-satunya Jadilah laki-laki yang sejati benar. dalam menjawab. Jawab. Yahweh Jawab. bukan iblis. A. Yahweh. B. Yesus. C. Bapaknya Yesus. Ya, tegas, Bang. Kalau saya berkata-kata, saya berlaku seperti seorang laki-laki. Tegas. Bahkan laki-laki mungkin kalah tegas dengan saya. Mungkin ya. Kalau Anda laki-laki aja udah nggak bisa berkata tegas begini, gimana, Bang? Nggak layak Anda jadi pemimpin Tuhan, nggak layak. Anda ngasih pertanyaan, terus pilihan jawaban ini juga Jawab, Bang. nggak sesuai juga gitu. Jawab dengan satria, ya. Jawab. Aku jawab. Katakan Kalau- iya di atas iya, kata Tuhan Yesus. Katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu berasal dari si Yahweh atau si jahat. Aku nggak mengatakan iya bahwa Yahweh itu iblis. Aku mengatakan tidak. Kata Yesus Kristus katakan tidak. Jika itu tidak, aku menyatakan tidak bahwa Yahweh itu bukan iblis. Aku begitu. Nah, Anda dari tadi nggak menjawab, Bang. Kan saya tanya, Bang Bob, yang terhormat. iya, aku katakan Yahweh itu Anda kan, bukan saya iblis. percaya ya, Anda tuh laki-laki yang satria kan? Ya jawab aja, Bang, dengan tegas. Siapa yang membunuh 7 bangsa Kanaan? Jawab dengan hati nurani Anda yang paling suci dan otak Anda yang paling terang. Jawab aja.
pada masa itu belum pada ada masa itu nama. sebenarnya begini. Jadi Iya Tuhan itu kan? pencipta terang dan gelap. Siap. Sebentar Nama nih, Bang. Yesus Christ Bang ini Bob, ya diperkenalkan Bang Bob. Siap. Sebentar waktu Bang. di Perjanjian Siapa Baru. bilang Tuhan Yesus Gitu loh. Siapa bilang Bagaimana Tuhan itu mungkin menciptakan terang dan Perjanjian gelap? Lama aku Tuhan menyebut, tidak pernah nama menciptakan Yesus kegelapan. Ibras. Iya, Yahweh, Kejadian 1 Yahweh. ayat 3 bilang Tuhan itu menciptakan terang dan memisahkan terang itu dari gelap. Kegelapan itu udah ada di sana nongkrong di atas air. Ya, di dalam air maksud saya. Jadi, bukan Tuhan yang menciptakan kegelapan. Kegelapan itu Loh, hasil Yesaya meninggalkan 47 terang. Makanya jadi gelap. Itulah malaikat iblis. Dia menjadi malaikat gelap karena dia meninggalkan terang. Tadinya dia terang. Aku bacakan ya sebuah ayat yang paling menggelikan bagi Anda. Yesaya 45 ayat 7. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan gelap. Dan menciptakan Yaitu Yahweh, gelap. Bang. Yahweh itu Nah, yang ngomong. sebentar lah. Berbeda dengan Kejadian 1 ayat 3. Akulah yang mendatangkan kesejahteraan dan menciptakan malapetaka. Aku Allah membuat segala hal ini. Nah, sudah jelas kan? Siapa Allah? Ya Bapa. Siapa Bapa? Ya Yahweh. What is Yahweh? Ya Yesus Kristus yang turun menjadi manusia atau berteofani. Ya begitu jawaban Bu. Apalagi kalau Anda menyamakan Yahweh itu dengan Bapa, ini lebih menjijikan bagi saya karena Bapak mengutus putranya. Bapak itu enggak berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Bagaimana mungkin Bapak turun dari terang yang tak terhampiri hanya untuk melakukan genocide? Ini lebih gila lagi, Bang. Lebih menjijikan lagi dari Yesus sama dengan Yahweh. Anda samakan Yahweh dengan Bapa. Tuhan itu suci, Bang. Tuhan itu adil. Tuhan itu kasih. Anda samakan dia pelaku genocide. Waduh, ini bagi saya lebih menjijikan lagi, Bang. Ada ungkapan di Perjanjian Baru yang begini, Bu. Tebanglah pohon itu hingga akarnya. Di mana maksudnya? Kalau Itu kan Anda bicara di Matius 15 harus sampai ayat ke 13. akar, Setiap gitu loh. tanaman yang Iya, tidak itulah ditanam yang oleh dipakai Bapakku Yahweh. akan dicabut dengan Kalau hanya akar-akarnya. menebang Maksudnya apa, Bang? pohon itu hanya Segala batangnya, pengajaran. kan Sebentar, tumbuh saya terangin lagi, Bu. maksud ayatnya. Segala pengajaran yang tidak berasal dari Tuhan akan dicabut dengan akar-akarnya. Itulah yang terjadi dengan bait suci. Hancur sampai satu batu pun tidak dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Hancur, Bang. Itu karena bait suci itu bukan pengajaran dari bapaknya Yesus. Gitu loh, Bang. Makanya dihancurkan itu segala pilar-pilar kebanggaan Yahweh, kebanggaan iya, agama aku dari kalah. Yahweh, Ya, silakan, dihancurkan Bapak. Yesus Bapak gereja, sampai ke aku kalah lah. akar-akarnya, Bang. Ya aku nyerah Bu. Anda emang hebat. Kalau Anda perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus adalah menghancurkan pilar-pilar agama yang dibuat oleh Yahweh. Bait suci dihancurkan tahun 70, hari Sabat dibatalkan. Kata Yesus, Bapakku bekerja sampai sekarang. Yohanes 5 ayat 17-18. Apalagi tentang bait suci, aku lebih dari bait suci, kata Tuhan Yesus. Lukas 6 ayat 5, Lukas 9 ayat 5. Apalagi yang diakhiri Tuhan Yesus, persembahan diakhiri bukan persembahan yang ku kehendaki, tapi belas kasihan. Matius 9 ayat 12. Udahlah, Bang, gak usah banyak cincong, Bang. Kalau Anda masih menyembah Yahweh, saya kasihan sekali karena berarti Anda itu 50% dimiliki Yahweh, 50% kasihan sekali. Ya, sebenarnya kenapa saya melakukan hal ini ya? Karena kepedihan yang berangkat dari hati saya yang paling dalam. Bagaimana mungkin kita begitu gampangnya di brainwash dengan menyatakan Yahweh itu Tuhan, dengan segala prestasi kriminalnya, prestasi berdarah-berdarahnya, Anda atau pemuka-pemuka Kristen menempatkan dia sebagai Tuhan. Saya menolak Tuhan saya pelaku genocide, ya, karena berbeda sekali dengan Tuhan yang di Taman Eden. Dia memberi perintah beranak cucu, penuhilah bumi, dan manusia adalah gambar dia, kata Tuhan.
Artinya apa? Manusia itu sangat berharga buat Tuhan. Di taman Eden itu kan Tuhan juga mengutuk nih. Engkau Yang dikutuk itu apa? Tanah, bukan orang. Ingat Bang, yang dikutuk itu tanah, bukan orang. Engkau akan Karena dosa, tanah susah itu dikutuk. melahirkan. Engkau akan selalu berseteru dengan iblis, anak cucumu. Kan begitu. Ayo. Bang, inti dari Engkau kejadian akan sampai wahyu ya Bang ya. Kalau Anda makanan gini Bang, dari rumput ilalang dan kesusahan mencari makanan. Nah, bukankah itu juga sadis? Gimana Anda ini? Ayolah berpikir Ibu Rosi. Anda terlalu jauh untuk menyebarkan nama Anda, tetapi Anda nggak mau saya nggak peduli menyebarkan nama Bang. Bapak. Ya. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan menghakimi malaikat dan saya memakai hak saya untuk menghakimi malaikat? Yahweh sudah memberi pengakuan bahwa dia adalah pembunuh. Dia bilang bangsa Israel itu cuma dikerjain kok sama dia. Anda baca dulu Bang, Yeremia 51 ayat 19 sampai 23. Yahweh mengaku bahwa bangsa Israel itu hanya dijadikan alat mesin pembunuh di tangan dia. Palu godam di tanganku. Saya baca ya, biar hati Anda tersentuh. Betapa bengisnya Yahweh ini. Umatnya aja dibunuh kok. Jangankan bangsa lain, umatnya aja dibunuh. Nah ini Bang, saya baca ya Bang ya, dengerin baik-baik Bang. Kalau hati Anda nggak tergetar juga membaca hal ini ya, tentang kekejaman Yahweh, saya udah nggak tahu Anda mau berkata apa lagi. Saya baca, tidakkah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Yahweh semesta alam. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, ya, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa. Ternyata nggak hanya Israel, bangsa-bangsa juga dihancurkan ya. Apa lagi? Dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Dengan engkau aku menghancurkan kuda dan pengendaranya. Dan dengan engkau aku menghancurkan kereta dan penunggangnya. Dengan engkau aku menghancurkan laki-laki dan perempuan. Wah, nggak pandang bulu nih Yahweh. Ya, dengan engkau aku menghancurkan orang tua dan muda. Berarti dia juga nggak pandang bulu. Lansia juga dibunuh oleh Yahweh. Ya. Enggak, ada Bentar, yang begini Bu. Di kata lain, dengan engkau aku menghancurkan terguna dan darat. Jadi yang budak-budak juga dibunuh, gadis-gadis, teruna-teruna dibunuh. Dan dengan engkau aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya. Dengan engkau aku menghancurkan petani dan pembajaknya. Petani, gembala nggak luput dari kekejaman Yahweh. Dengan engkau aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar. Bang, ini pengakuan Yahweh sendiri Bang, bahwa dia adalah, ya, dia bilang bangsa Israel engkau tuh cuma alat. Iya, Alat gue doang loh, bahasa Betawinya gitu Bang. Lo tuh cuma alat gue. pohon yang ya. berbuah Lo tuh cuma alat gue bangsa harus Israel. engkau Lu pakai untuk sisakan, membunuh bangsa-bangsa. kan Ini begitu. pengakuan dia sendiri loh Bang. Iya, di perjanjian lama ada kata pohon yang berbuah jangan engkau binasakan juga, tetapi sisakan pohon yang berbuah. Kan begitu. Setiap pengajaran yang baik datangnya dari Tuhan, Bang. Tebang pohon Tentunya itu sampai Yahweh ke gini loh, akarnya. Yahweh nggak bodoh Bang. Jadi dia pohon gini yang Bang nggak ya. berbuah ya dikutuk lah. Bang, Yahweh itu kan Sisakan nggak pohon bodoh. yang berbuah, Jadi dia kan gini Bang, gitu. dia pakai pengajaran tentang kebenaran. Kan dia tahu kebenaran itu apa. Dia pakai kebenaran sebagian doang, tapi digabung dengan ininya, dengan dustanya, dicampur. Ya kalau semua dusta semua ya ketahuan dong dia iblis. Gitu Bang. Jadi dicampur kebenaran dengan dusta. Kan jadi susah orang membedakannya. Tadi Anda kan bilang Yahweh itu pencipta kegelapan dan pencipta terang. Tidak, Tuhan itu bilang apa? Di 1 Yohanes 1 ayat 5 bilang apa? Di dalam dia tidak ada kegelapan. Tuhan itu terang, di dalam Tuhan tidak ada kegelapan. Jadi Tuhan nggak menciptakan kegelapan. Nggak. Makanya Bapak dibilang apa? Bapak yang berdiam dalam Dia terang saya yang tidak terhampiri. ayat 7 aku bacakan tadi Bang, apa? Bapak itu dibilang Bapak yang
Berdiam dalam terang tidak yang terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Bapa segala terang. Bapa segala terang itu Yohanes 3 gimana, baca. Bang? Yohanes 3 ayat 1 Bapa ayat segala 3. terang itu gimana? Matius 5 Yohanes ayat 45 pasal 1 ya. ayat Bilang 3 gini, baca. Tuhan Bapa itu memberikan hujan bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Tuhan memberikan matahari baik bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itu artinya apa? Tuhan itu tidak pilih kasih. Semua orang diberikan apa? Matahari, dikasih hujan. Itu Bapa. Memangnya Yahweh. Udah Bang, Anda tuh nggak bisa membedakan Tuhan dan iblis. Anda udah gagal. Karakter dasar Oke dari lah, Tuhan aku itu bacakan adalah dah. Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bang. Itu karakter asli Tuhan, Bang. Yohanes 1. Udah, Anda jawab dulu tadi. Anda jawab Iya, pertanyaan saya. Anda kan nggak Siapa percaya. pelaku Oh, genocide? sangat sulit Bang, untuk Anda itu jangan jadi mempercayai pengecut PL lah. nih. Aku bacakan PB nih, gimana? Pengecut, ini Kalau Anda PB Anda pengecut. percaya kan? Percaya. Oke. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini mencakup apa? Mencakup kegelapan bukan? Ya, segala sesuatu ya mencakup lah. Segala sesuatu dijadikan olehnya, dan dari segala yang ada tidak ada satupun yang dijadikan tanpa Dia. Nah, termasuk apa? Gelap. Termasuk apa? Genocide. Anda kira Tuhan itu punya dua Nggak wajah? ada satupun Anda kira yang Tuhan itu dijadikan tanpa punya Dia. dua wajah, Ini satu sudah yang baik dan yang jelas. jahat? Itu wajah iblis, Bang. Iblis yang punya dua wajah, Tuhan hanya satu wajah, terang. Anda nggak Nggak ada paham Tuhan itu. punya dua wajah. Kalau Anda bilang Tuhan itu punya dua wajah, itu ajaran iblis. Kenapa ada istilah bunuh diri itu lebih bagus daripada hidup? Orang lebih rela mati loh daripada hidup. Banyak kan orang yang bunuh bukan berarti Kalau bahwa orang sampai kematian bunuh diri, genocide itu berarti dia dengerin suara iblis. Iya. Karena Tuhan Genocide maunya manusia itu memang mati, bisa Bang. juga dia bagus loh. Kenapa? Orang akan mempercepat dia untuk mengenali Bapa. Meskipun dia salah, nanti dia akan dimurnikan melalui api. Oh, Anda Katolik, Iya, Anda menganut ajaran api itu purgatori, memurnikan. bahwa penyucian itu Memurnikan nanti akan dosa-dosanya. lewat api. Bilanglah dari tadi, pantas aja nggak nyambung. Penyucian apa? Manusia itu ditetapkan sekali untuk mati, setelah itu dihakimi, Bang. Jadi selama di dunia ini ya kita bertobat. Sebelum kita mati kita bertobat, minta ampun atas segala dosa-dosa kita. Oke. Bagaimana dengan istilah ini? Yang Kalau bagi saya sih pertama nggak ada purgatori itu. akan Maaf menjadi aja, yang nggak ada terakhir. purgatori, nggak Ini di ada. PP loh, kata Yesus Kristus. Yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Apa artinya? Ya, pada akhir zaman kata Tuhan Yesus banyak orang-orang yang akan menjadi murtad. Orang-orang Kristen itu tidak mengajarkan lagi ajaran Yesus, tetapi mereka ya hidup untuk hawa nafsunya sendiri. Mereka adalah orang-orang egois, tidak menghormati orang tua, melakukan kekerasan, tidak bertahu berterima kasih. Itu gambaran manusia akhir zaman. Bahkan melihat penderitaan orang lain juga udah nggak bergeming. EGP kalau bahasa Betawinya kan gitu. Emang gue pikirin DL. Ya, kalau Tuhan Yesus bilang apa? Jangan engkau ya, kalau engkau melihat saudaramu telanjang, kasih dia pakaian. Itu ajaran Yesus, Bang. Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku di penjara. Sekarang saya tanya orang Kristen, seberapa besar kalian giat dalam pelayanan kemanusiaan? Maaf ya, saya mohon maaf harus berterus terang. Kebanyakan kan hanya sibuk bangun gedung aja supaya megah. Nah, oke ya. Tapi manusia kurang diurus. Nggak semua gereja, nggak semua. Saya nggak nuduh semua. Tetapi kebanyakan gereja begitu, Bang. Maaf aja. Jadi lebih pada ibadah pujian, ya ritual hanya begitu, Bang. Ada Tapi yang bagus nih. tapi mereka kurang giat melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah ini kan orang-orang kayak gini, padahal Yesus bilang apa?
ketika aku lapar, ketika aku haus. Dan ini salah satu tolak ukur yang dipakai Yesus untuk apa? Menentukan apakah manusia itu masuk neraka atau masuk surga. Ya dari sini, dari yang apa kita perbuat kepada saudara-saudara kita yang kecil yang tidak mampu membela dirinya. Ya saya nggak tahu lah kalau di gereja diajarin kayak gini apa kagak, saya nggak tahu. Bagi saya sih, saya jarang sih dengerin kayak gini, jarang sebenarnya. Saya nggak bilang semua ya, banyak sih orang Kristen juga yang saya tahu giat banget, tapi dibandingkan dengan jumlah orang Kristen ya sangat sedikit yang melakukan ini, gitu aja, sedikit. Lebih sibuk pada wah gimana supaya doktrinnya aja yang paling menang gitu, gerejanya yang paling megah gitu. Begini ya. Tidak diajarkan Matius, aku melakukan bacakan berita Matius. Yesus. Udah. Ya saya nggak heran lah kenapa mereka begitu, karena mereka menyembah Yahweh. Saya nggak heran. Aku bacakan Matius 5 ayat 21. Ini apa itu perubahan di hukum Torah yang semula ini pelaku hukum kejam, tetapi dengan lo marah aja sama hukumannya. Begini, ayat Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar perkataan yang disampaikan melalui nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa melakukannya harus dihakimi. Tetapi aku, kata Yesus, berkata kepadamu, siapa marah kepada saudaranya harus dihakimi. Ini perubahan ya, perubahan hukum. Lo marah aja itu sudah sama penghakimannya seperti orang membunuh. Lo marah kepada saudaramu itu sama dengan pelaku Torah yang membunuh. Berarti apakah Yesus ini membuat hukum yang lebih kejam? Ya enggak, agar engkau ini lebih disiplin. Dengan marah aja lo sudah sama dengan pelaku pembunuhan di hukum Torah. Nah, yang kedua, siapa memaki saudaranya dengan berkata hai kafir harus dihadapkan ke Mahkamah Agung. Lo bicara kafir nih, lo harus dihadapkan ke Mahkamah Agung. Ini kata Yesus Kristus. Yang ketiga, siapa berkata hai bodoh harus dimasukkan ke neraka jahanam. Ini kata Yesus Kristus ya. Lo bicara aku bodoh gitu, Bob Chen lo bodoh, lo sudah berhak mendapatkan neraka jahanam. Ini kata Yesus Kristus. Gimana? Apakah ini hukum yang nggak adil atau sangat kejam hanya dengan berkata saja bodoh aku harus dimasukkan ke neraka? Gimana menurut Anda? Apakah ini lebih kejam dari Yahweh? Silahkan dijawab. Iya, itu artinya Bang ya, kalau Anda berbicara ya, kata-kata Anda itu yang ada akan menjadi hakim bagi Anda. Ya kalau Anda mengatai misalnya saudara-saudara Anda kafir atau apa, Anda mengatakan orang itu bodoh, orang itu misalnya apalagi ternak seperti yang dilakukan orang Israel, orang di luar Israel itu kafir, anjing, ternak. Ya, setiap kata sia-sia yang engkau ucapkan terhadap manusia akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Makanya Anda jangan sembarangan ngomong. Ini saya secara pribadi ya Bang ya. Walaupun saya sangat marah misalnya, saya usahakan tidak mengatai orang lain. Misalnya ngatain dia botol, misalnya ngatain dia anjing, atau ngatain dia babi. Saya usahakan tidak, karena saya mengerti bahwa manusia itu adalah gambar Tuhan. Saya usahakan tidak mengatai manusia. Suara boleh tinggi ya, tapi saya usahakan tidak mengucapkan kata-kata kotor dari mulut saya. Itu tekad saya. Ya, makanya saya ngerti bahwa kata-kata sia-sia saya ini harus dipertanggungjawabkan. Kalaupun saya terlanjur, sebentar Bang, kalaupun saya terlanjur, saya bilang Tuhan, saya minta maaf, saya minta ampun karena tadi saya udah keterlanjuran, saya keceplosan, saya marah. Saya bilang misalnya orang itu goblok. Saya bilang gitu. Kalau saya terlanjur misalnya, itu saya ya. Saya menerapkan prinsip ini benar-benar dalam hidup saya. Makanya kalau Anda baca akun saya, ya, kata-katamu itu seperti apa? Spelling itu kan apa? Jadi kayak memberi ini loh.
kayak ada pengaruhnya, ada sihirnya kata-kata itu. Kata-kata itu berkuasa, Bang. Dan benar Yesus bilang di Matius 12 ayat 37 apa? Menurut ucapanmu engkau dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau dihukum. Ucapan kita ini berkuasa, Bang. Makanya saya hati-hati kalau ngomong. Itu aja sih. Kalau saya sih menerapkan prinsip ini, saya mengikuti teladan Tuhan Yesus. Hati-hati kalau kita ngomong. Pertanyaan selanjutnya untuk Anda. Apakah menurut Anda di luar dari denom Marsion Anda ini kafir atau sesat? Silahkan dijawab. Yang menetapkan kafir atau non kafir itu siapa? Kan kalau saya ngelihatnya apakah dia melaksanakan ajaran Yesus atau tidak, gitu aja. Saya nggak pernah menghakimi siapa itu kafir. Saya nggak Berarti pernah, Bang. nggak sesat kan? Loh, yang melebeli sesat itu siapa? Siapa yang suka melebeli? Iya, Kan? ya bicara Bapak gereja kan yang suka melebeli gitu orang loh. sesat. Katakan tidak ya tidak, katakan iya ya iya gitu loh. Jangan berbelit-belit lah. Gimana? Di luar denom Anda, apakah kafir atau sesat? Enggak, saya itu bukan hak saya, Bang. Hak untuk membidatkan, menghakimi itu bukan hak saya. Ya, saya nggak mau melebeli siapapun. Katakan tugas iya, saya, tidak, sebentar, tidak, Bang. gitu loh. Tugas saya Tidak hanya boleh menyampaikan kebenaran bahwa Yahweh itu bukan Tuhan, dia hanya malaikat. Itu tugas saya, itu panggilan saya, Bang. Dan itu aja. Saya berhenti sampai di situ, Bang. Ya. Saya tidak akan pernah melebeli siapapun kafir atau dia sesat. Saya nggak mau lagi teman-teman kita JO bilang Tritunggal sesat, Tritunggal bilang JO sesat atau apapun juga. Saya nggak mau. Karena bagi saya yang penting adalah saya menyampaikan kebenaran. Udah, kalian nggak terima juga nggak apa-apa. Saya nggak peduli. Ya. Oh, oke. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang memvalidasi kebenaran yang Anda miliki? Silakan dijawab. Ya, yang paling berhak memvalidasi kan Yesus sendiri. Kalau memang apa yang saya sampaikan ini bukan dari Tuhan Yesus, dia akan hilang dengan sendirinya, Bang. Ya. Dia akan hilang. Tetapi kalau gerakan ini adalah seperti gerakan api yang makin besar, nanti membakar hutan, ya memang Tuhan mau supaya orang Kristen ini dimurnikan, ya, dengan menyingkirkan Yahweh. Nah itu, kita akan lihat nanti, Bang, buahnya bagaimana ke depan. Tapi saya tidak akan berhenti bersuara sampai orang-orang Kristen menyadari bahwa Yahweh itu bukan Tuhan. Itu misi saya. Ya. Anda iya, silakan Angel. Halo semuanya, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, selamat sore. Aku mau nanya sama Bu Rosi. Bu Rosi menganut ya, silakan. Bu Rosi menganut ajaran apa ya kalau boleh tahu? Saya menganut ajaran Yesus. Saya menganut ajaran Yesus. Gereja apa, Kak? Saya tidak mau menyebutkan nama gereja dalam hal ini. Tidak patut karena apa yang saya suarakan. Ya, apa yang saya suarakan ini bukan dari gereja tapi dari hati nurani saya. Jadi tidak inilah ya, tidak etis membawa gereja ke dalam hal ini. Tetapi saya akan berseru kepada gereja, tolong ya jangan sembah Yahweh karena Yahweh bukan Tuhan. Saya akan bilang gitu ke gereja. Mau saya dibilang bidat kek, mau dibilang apa, saya nggak peduli. Oh, enggak, aku kan mendengar orang kakak tadi ngomong, jadi kan pengen tahu. Kalau nggak mau mengasih tahu ya nggak masalah sih. Kenapa itu ajaran apa namanya Yahweh itu kan apa asasi Yehova? Ya kan, Kak Ros? Kristen menyembah Yahweh, berarti mereka sebenarnya saksi-saksi Yehova dong. Kalau mau jujur kan sebenarnya orang Kristen saksi-saksi Yehova. Mereka sering menyindir, oh
SSY itu katanya bidat, padahal mereka juga penyembah dari YHWH ini. Kan sama dong 11-12. Ngapain kalian membidatkan SSY, saksi-saksi Yehova? Kalau kalian menyembah Tuhan yang sama, harusnya diem-diem aja lah, malu kan? Harusnya diem aja, nggak usah ngatain SSY bidat, malu, orang sama kok. Maksudnya kayak mana? Aku nggak paham. Loh, SSY kan menyembah YHWH. Orang Kristen menyembah Tuhan PL. Kebanyakan majority orang Kristen menyembah Tuhan PL. Kan orang Kristen saya dengar sering membidat-bidatkan SSY. Kalian bidat, katanya gitu. Padahal sama yang disembah. Kalian ini lucu gitu loh. Kalian bilang SSY bidat, padahal dia menyembah YHWH. Kalian kan juga menyembah YHWH. Jadi ngapain saling mengkritik? Kalau saya mengkritik karena saya menyembah Yesus, saya tidak menyembah YHWH. Kalian tuh yang lucu, bilang bidat si SSY padahal sama yang disembah. Maksud saya gitu kan lucu. Ini namanya maling teriak maling gitu. Aku yang kutanya masih yang belum kupahami kakak panjang kali. Maksudnya PL ini apa, YSSE ini apa, nggak ngerti aku. Maksudnya aku mau bertanya tadi, jadi aku gini Kak, maksud saya gini, kekristenan itu memang menempatkan Yahweh sebagai Tuhan di dalam perjanjian lama. Begitupun dengan SSY. Tetapi saya sering melihat orang Kristen membidatkan SSY. Saya sebenarnya mau ketawa. Kalian tuh sama aja. SSY kan menyembah YHWH. Kenapa kalian membidatkan SSY? Maksud saya begitu Kak, ya. Lucu aja, lucu loh. Orang sama kok menyembah YHWH, kalian bidatkan SSY. Kalau saya nggak pernah membidatkan SSY, enggak. Cuma saya bilang, ya teman-teman SSY, Yahweh itu bukan Tuhan. Kalau saya gitu, tapi saya nggak pernah membidatkan. Siapapun saya nggak pernah membidatkan. Saya hanya menyampaikan aja kebenaran. nggak paham, aku sumpah Kak, aku nggak paham betul. Nggak paham. Maksudnya YSE ini Yesus gitu. SSY itu saksi-saksi Yehova. Oh, makanya aku bilang kan aku nggak ngerti Kak. Oke, sorry. Jadi gini, Mbak. Pertanyaan bagusnya. Ini saksi Yehova itu tidak menuhankan Yesus, Kak Angel. Saksi Yehova itu bilang bahwa Yesus itu hanya utusan. Gitu. Tuhannya itu Bapa Yahweh gitu. Oh gitu. Nggak ngerti aku tadi, makanya aku bertanya. Iya, makanya kan saya bilang orang Kristen kan juga menyembah YHWH, tapi mereka saya lihat sering ngatain SSY, saksi-saksi Yehova. Mereka bilang, kalian SSY, kalian tuh bidat gitu. Lah, saya bilang, kalian kok sesama penyembah YHWH saling membidatkan? Nggak malu kalian? Saya aja nggak pernah membidatkan SSY itu enggak. Urusan mereka lah itu Kak, mau kayak gitu mereka, karena itu manusia itu tidak luput dari seperti itu. Makanya Pak Ji. Pak Ji, selamat sore Pak Ji. Ya kalau saya sih Kak, teman-teman Kristen di sini ya tolonglah. Monitor Pak Ji. Dari Yahweh itu bukan Tuhan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi kakak bilang ada di sini dikit. Waalaikumsalam. Sepi Pak Ji. Pak Ji Iwan. Nggak ada ya. Ya, enggak Ustaz. Gara-gara bola semalam, aku pun baru judulnya. Aduh. Lanjut. Ya saya tahu Pak, mengatakan hal ini itu seperti menentang mainstream ya. Kalau Kak Angel ini apa? Kak Angel ini apa? Unitarian? Protestan, Katolik kah? Aku enggak Bang, enggak Protestan, enggak Katolik. Terus denomnya apa? Aku karismatik Bang. Oh, karismatik kayak si Luga ya, Luga Tambunan karismatik. Yesus bagi Kak Angel apa? Tuhan. Apa Bang? Yesus bagi Kak Angel siapa? Utusan itu, utusan Allah. Karismatik ini. Gini Bang. Silakan.
kalau semua orang membahas agama, nggak ada habisnya. Sesama agama aja nggak ada habisnya, apalagi yang beda agama. Intinya kita membenahi diri, setia kepadanya, setia kepada Tuhan kita masing-masing. Udah itu aja. Berbuat baik, beramal, banyak apa namanya, kalau di Muslim banyak istighfar, kalau di Kristen banyak berbuat baik, banyak bersedekah. Kalau kita selamat, seisi rumah selamat, semua selamat. Itu di dunia ini nggak ada yang sempurna, nggak ada yang tamat akan agama, nggak ada. Enggak, gini. Maksudnya bersyukur kepada Kak Angel, maksudnya bersyukur kepada Tuhan yang mana? Biar ini. Ya Tuhan abang lah, abang bersyukur, aku ke Tuhanku bersyukur aku. Kalau Iya, Tuhannya Kak Angel siapa? Gak ada habisnya. Iya, Tuhannya Kak Angel itu siapa? Kan Tuhanku, gitu. Tuhanku, Biar nanti klop. Tuhanku. Enggak, kalau Kak Rosi sahabatnya misalnya, Tuhannya Kak Rosi siapa? Kan gitu kan? Yesus dia, satu-satunya, iya kan? Gini ya bang, aku berdoa kepada Tuhanku, nggak harus ku jawab pertanyaan abang yang cepat. Nanti kita jadi konflik semua bang. Gitu ya. Iya, Tuhan yang Kita mana maksud membenahi saya? diri masing-masing. Karena manusia tidak ada yang tamat akan agama. Semua belajar, sekolah bisa tamat, agama tidak ada yang tamat. Oke, selamat sore, makasih bang Lugab, bang Arif, bye bye semua Kak Rosi. Silakan Bob. Apa Bob? Kak Karyana beleng-beleng Karyana. Kalau ngajepin Kak Rosi. Ini kok kurang ajar, nanti saya lempar lagi kau Bob. Ini di live kan di YouTube Bob. Kau itu. Aku bertanya bertanya aja. Iya, bertanya aja ke Kak Rosi, silakan. Iya. Saat ini Ibunda Rosi Maide, apakah Anda ini merasa berkehendak atas pribadi Anda, atau merasa bahwa Anda sudah tidak ada, bahwa yang berkehendak ini ya Bapak? Silakan dijawab. Bang, abang bertanya apakah yang saya lakukan ini memang kehendak Tuhan atas saya atau masih atas kehendak saya sendiri, begitu maksudnya bang? Iya, bisa dibilang menurut pemikiran Anda sendiri dan feeling Anda sendiri, berdasarkan emosi Anda sendiri, atau emang ada sebuah wahyuan atau ilham dari dalam gitu, lakukan ini. Sebenarnya bang ya, jujur ya, sebenarnya saya itu tadinya tidak mau berkecimpung dalam hal-hal yang seperti ini ya. Saya sebenarnya cenderung menghindar. Tapi saya nggak tahu, semakin saya menjauh, kok semakin saya kayak ditarik ke sini. Dan ketika saya benar-benar berkonsentrasi, benar-benar mencari Tuhan ya, istilahnya gitu ya. Apalagi setelah saya mengalami kematian kakak saya karena vaksin booster ya. Ya ini kan membuat saya ya sebenarnya sedikit limbung ya. Jadi saya benar-benar mempelajari Alkitab. Cepat dia dapat barang original punya. Kalau barang datang tidak sesuai, retur aja. Oke, apalagi di lampu luminosnya yang bisa menyala saat kegelapan. Jadi semakin gelap ruangannya, semakin dia menyala. Semakin gelap ruangannya, semakin dia menyala. Siapa cepat dia dapat aja. Barang real pick dong. Apabila barang yang datang tidak sesuai, boleh kamu retur, boleh kamu kembalikan. Ada jaminan uang kembali. Kalau memang datang barang tidak sesuai. 1 paket 1 menit lagi. 1 paket 1 menit lagi. Etalase nomornya nomor 1. Barang real pick, barangnya original.
Kalau barang datang tidak sesuai retur, tidak sesuai kembalikan. 1 menitan lagi aja. Siapa cepat dia dapat. Jaket siapa itu ya, Bu? Oh, gitu sih. Aus nih. 50 detik lagi, waktunya bakal habis, harga balik normal. Kenapa? Tapi udah jarang sih. Paling yang kecil-kecil banget itu. Serangga. 33 detik lagi yuk. Yang mau ambil ini warna hitam fullnya cakep banget bos. Jangan sampai nggak diambil loh. Kalau nggak diambil rugi banget. Ini udah aku kasih harga murah ya. Siapa cepat dia dapat aja. Barang original nggak original. Kalau barang datang tidak sesuai boleh diretur, boleh dikembalikan. 19 detik lagi. 19 detik lagi. Siapa cepat dia dapat. Barang original. Kalau barang datang tidak sesuai boleh kamu retur, boleh kamu kembalikan. Ada jaminan uang kembali. Etalase nomor 1-nya. Waktunya bakal habis dalam hitungan kelima, 4, 3, 2, 1. Oke, etalasenya udah aku hapus. Oke, ada lagi kah yang belum kebagian promo? Ada lagi kah yang belum kebagian diskonnya? Dari harga 1.100.000